Ya, tapi dengan jelas dia mengungkapkan bahwa ternyata setelah dia menyelidiki dalam kitab bahasa asli, dia tertarik dengan Islam. Iya. Saya sendiri pernah baca sebuah buku ada seorang ahli hukum. Dia salah satu dosen di universitas yang terkenal di Amerika. Dia seorang Kristen ahli hukum. Lalu kebetulan saat dia ulang tahun dia diberikan hadiah. Ternyata dia buka adalah Al-Quran. Lalu dia baca dari juz 1 sampai 30, dia menyimpulkan, dia ungkapkan bahwa dia banyak membaca literatur ilmu hukum, tetapi lebih lengkap, lebih sempurna adalah aturan atau hukum yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Ya. Dia katakan bahwa Al-Quran itu ternyata mengungkapkan orang-orang Muslim itu semua telah diikat dalam hukum. Kemana saja dia pergi, dia istirahat, dia bangun, dia bekerja, telah diatur dalam Al-Quran. Aturan itu kan hukum. Jadi Al-Quran itu dia simpulkan selain memuat hukum-hukum individual, hukum rumah tangga, hukum sosial, dan hukum-hukum internasional. Nah ini dengan adanya penyelidikannya sehingga dia mualaf mengakui bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Ya, memang kita melihat kebenaran itu bukan hanya dilihat dari publikasi kita sebagai Muslim, dakwah kita sebagai Muslim, tetapi kita melihat apa yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Muhammad SAW, yakni Musa dan Isa, itu searah dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Muslim. Iya, mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus itu searah dilakukan oleh orang Muslim. Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus basuh kaki, Yesus mengakui Allah satu-satunya. Semuanya itu ada dalam Al-Quran. Dari segi bahasa, kita melihat Isa Al-Masih berbahasa Aram, dan bahasa Arab sangat dekat dengan bahasa Aram. Memang ada bahasa Ibrani, tetapi dibandingkan di antara bahasa Ibrani dan bahasa Arab lebih dekat dengan bahasanya Yesus Kristus. Jadi kalau menurut saya, Allah tidak pernah menciptakan agama baru, namun dia hanya memperpanjang apa yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu terus menerus dilanjutkan oleh keturunan anak Adam sampai pada Muhammad SAW. Kita melihat searah. Mari kita melihat ada beberapa pakar mengungkapkan 75 tahun yang akan datang Muslimlah yang paling banyak dianut oleh penduduk bumi ini. Kita melihat apakah searah kepercayaan kita Muslim dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kalau pergi di suatu daerah mereka beribadah bukan di gereja, tetapi mereka cari masjid, lalu mereka berdoa, sholat. Nah ini menunjukkan bahwa bukan sholat, terpilah. Yang benar. Dan Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Dalam Al-Quran Yesus khusus diutus bagi bangsa Israel. Tetapi apa yang dikatakan dalam Al-Quran? Tidaklah engkau diutus selain menjadi rahmat bagi sekalian alam. Demikian untuk sementara. Silakan lanjut. Mantap. Izin nanya sedikit sama Pak Dance. Jadi ada beberapa mukjizatnya dari Nabi Isa atau Yesus yang tidak terdapat di dalam Bible. Nah saya mau tanya sama Pak Dance segini Pak. Sepanjang Bapak mempelajari dulu waktu di agama yang lama,
ada nggak mukjizat Yesus yang itu bilang bahwa dia tahu tentang keadaan orang itu di rumahnya ada apa aja? Ada nggak, Pak? Ya, memang tidak disebutkan itu. Rahasia-rahasia seperti itu tidak disebutkan dalam Bible. Bahkan juga tentang ya kiamat juga dia tidak tahu. Cuma dengan jelaskan ya Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa, apa yang dia hakimi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Allah yang mengutus dia, berdasarkan Yohanes pasal 5 ayat 30. Ya, saya pernah baca di Al-Quran, cuman saya lupa ya ininya ayatnya. Jadi saya ada catatan, cuma saya nggak pegang. Jadi Nabi Isa itu punya mujizat, itu bisa tahu bahwa dia ada makanan apa di rumah, lalu dia tadi makan apa, itu di Al-Quran ada. Tapi kalau di Bible nggak ada apa ya? Oh, nggak ada. Tapi kalau soal untuk berubah rupa itu ada ya, kalau nggak salah ya, merubah rupa gitu. Ya, itu ada, memang ada. Ya lanjut, silakan Bang Andi. Izin saya ambil alih dulu ya. Saya izin untuk supaya bisa saya naikkan teman-teman Kristen. Biar terjadi dialog lagi. Izin kalau bisa kawan-kawan muslim di bawah yang kirim permintaan, kalau bisa yang teman-teman Kristen dulu. Kita kasih kesempatan teman-teman Kristen biar bisa belajar, biar bisa tahu, biar bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia, mana pengutus dan mana utusan. Silakan kami kasih kesempatan untuk teman-teman Kristen kirim permintaan. Ini ada beberapa kursi kosong untuk kalian. Silakan teman-teman Kristen. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Teman-teman jangan lupa juga dikencangkan tap-tap layarnya. Yang Kristen dulu yang naik ya. Silakan teman-teman Kristen, kami kasih kesempatan. Yang Muslim standby dulu, tahan dulu permintaannya. Oke, Bang Jakarta, selamat pagi. Bang Jakarta, monitor Bang Jakarta. Oke, 3 kali dipanggil ndak menjawab, diturunkan ya teman-teman ya. Silakan teman-teman Kristen. Tadi ada yang tertunda ke Pak Dance mengenai mualaf beliau. Kalau Pak Dance masih monitor? Masih ya? Anak pertama dulu kalau nggak salah yang paling menentang Pak Dance memeluk Islam ya. Apakah anak pertama itu udah mualaf juga Pak Dance? Waduh, nggak denger gua. Signalnya mungkin Bang Andi. Bisa jadi. Oke, ini ada Neng, ini kita sapa dulu. Neng, selamat malam. Ya. Sekarang apa suara saya sudah kedengaran? Oke, lanjut lagi. Ya, Kristen, Mbak. Ya, Neng, Kristen atau Muslim, Neng? Muslim. Oh iya, standby di bawah ya. Mohon maaf saya izin turunkan. Iya, kepencet Afwan. Siap. Teman-teman Kristen silakan ya. Lanjut Bang Andi. Ya, Bang Andi, apa suara saya sudah kedengaran? Sudah. Jadi saya Justru yang mualaf itu adalah yang menentang itu. Masya Allah, luar biasa. Iya. Oh, jadi anak pertama yang menentang banget gitu ya. Iya. Pak Dance mualaf, terus dia yang mengikuti Pak Dance gitu ya. Iya, betul. Sama. Tepuk tangannya, host. Iya. Ya Allah. Oke. Keluarga inti sudah berapa yang mualaf Pak Dance? Keluarga inti ya, termasuk saya dengan anak tadi, anak yang saya sebutkan tadi. Perempuannya dia ya? Ya, dia pria. Oh, pria, Masya Allah. Ya. Tapi dengan jelas kedua anak saya itu yang tertua dan yang paling bungsu itu perempuan, mereka sudah ya mengerti, ya sudah mengakui walaupun mereka belum mualaf, tetapi
Mereka menganggap bahwa Allah itu satu-satunya, bukan dua apalagi tiga. Itu sudah mereka akui itu. Iya. Dulu kan Pak Danco itu seorang pendeta yang terkenal di Sulawesi Utara ya. Kenapa sih harus Islam Pak Danco? Anda kan pendeta dulu, kenapa harus Islam? Aduh, ini lagi. Ya, karena kan gini, waktu saya sebagai pendeta, saya juga mengajar di sekolah tinggi agama Kristen itu terakreditasi. Ya, saya juga jebolan di situ. Saya mengajar mata kuliah bahasa Inggris dengan Islamologi. Jadi pada saat saya mengajar, saya belajar lebih dahulu. Ya. Dan Itu saya apa? mulai Pak Danco, saya potong, apa itu Islamologi? Apa itu Islamologi? komparatifkan. Ya, Islamologi ilmu Iya. tentang Islam. Jadi persyaratan untuk menjadi sarjana teologi itu mesti ya mendapatkan satu mata kuliah yakni Islamologi. Ya, saya melihat ya ada teman-teman saya yang mengajar Islamologi itu mengajarkan Islam untuk mahasiswa ya mencari-cari kesalahan Islam gitu. Itu saya melihat begitu. Tetapi saya pada saat itu mengajar ya mengungkapkan kepada mahasiswa bahwa Islam itu benar. Justru ada mahasiswa mengatakan, oh kalau begitu Pak Pendeta, apakah boleh saya masuk Islam? Ya silakan, tidak apa-apa. Itu hidayah, gitu. Oh, jadi cara mengajar pendeta Danco dulu ya, mengajar Islamologi beda sama pengajar yang lain, begitu? Ya, 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 ya. Saya punya teman yang pakar Islamologi, ya. Seperti si Yosias Lengkong itu, dia itu sok tahu bahasa Arab dan dia juga punya ilmu tentang Islamologi, tetapi pada dasarnya ya tidak searah dengan Islam itu sendiri. Tapi kita tidak perlu menyalahkan seseorang ya. Dengan jelas saya sebagai dosen pada saat itu ya sudah mengakui Islam itu benar. Dan di mana-mana saya juga justru ya telah menceritakan ya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah dan Allah satu-satunya sang pencipta langit dan bumi. Ya, cuman resikonya saya dianggap palsu, dianggap pendeta palsu karena mengakui Islam itu sendiri. Ya. Iyalah Pak, kalau Islamologi itu kan pengajarnya ya harus Islam itu jelek, Islam itu tidak baik. Kalau Pak Danca sebagai pengajar Islamologi Islam itu baik, ya dibencilah Bapak sebagai pendeta gitu. Iya, begitu. Iya, Pak, izin saya ingin menyampaikan sesuatu. Ya, Silakan. mudah-mudahan ini ya menjadi edukasi buat kita. Apakah saya diizinkan untuk profil saya ini dibesarkan? Host, minta Izin, Pak. tolong kan Ya, nggak lama kok, cuman 2 menit saja. Host boleh dibesarkan? Nah ini. Nah ini selalu di framing oleh oten-oten itu, ya. Berdasarkan Yohanes 1 ayat 14, ya. Di sini disebutkan, ya. Kita lihat sini, kai hologos sark egeneto. Nah, dalam terjemahan Lai, ya, firman itu telah menjadi daging. Ya, namun kalau saya perhatiin kata egeneto itu bukan menjadi. Oke, mari kita lihat strong number-nya. Ya, kita klik di sini. Nah, akan muncul ini. Jadi ini bukan diterjemahkan menjadi, tetapi di sini arise.
arise itu muncul dan juga nampak. Lalu kedua, be assembled. Assembled itu dipasang. Ini memiliki makna bahwa firman itu diterima oleh Yesus sebagai manusia. Jadi firman itu ya masuk kepada Yesus sebagai manusia yang memiliki daging. Itu artinya, apakah ada dalilnya yang mendukung ini? Pada ayatnya yang ke-32, masih Yohanes pasal 1. Ketika Yohanes melihat ya roh turun seperti burung merpati hinggap kepada Yesus, maka inilah bukti ya roh itulah yang mengilhami sehingga Yesus ada dua cara dia menerima firman. Pertama, dia bisa dengar langsung dari Allah, dan kedua, jiwa Yesus yang terdiri dari akal, kehendak, kemauan, emosi dan perasaan ya diilhami oleh Roh Kudus. Jadi di sini benarlah apa yang dikatakan oleh Yohanes 17 ayat 8. Dia menerima firman dan firman itu telah dia sampaikan kepada murid-muridnya. Ya, jadi di sini bukanlah firman itu menjadi manusia, tetapi firman itu diterima oleh Yesus itu sendiri berdasarkan pada pengertian bahasa Yunani. Mari kita melihat. Awal pertama adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pengertian firman itu adalah logos, ilmu, atau kalimat Allah yang telah dibukukan. Bukan sosok menjadi Yesus. Kenapa? Karena Kejadian pasal 1 ayat 3 berfirmanlah Allah. Jadi di sini Allah mengeluarkan firman-Nya, bukan Yesus sebagai sang pencipta. Ya. Mari kita melihat dalam Bible, ya. Pada ayatnya yang ke-32, Yohanes masih saya berbicara tentang Yohanes, ya. Pada ayatnya yang ke-32 disebutkan selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Lalu kita sorong ke bawah ayat yang paling terakhir pada Yohanes pasal 1 ini ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik pada anak manusia. Ternyata roh itu adalah malaikat-malaikat dari Allah yang turun naik kepada Yesus. Jadi ini searah dengan Al-Quran. Yesus dikuatkan oleh Roh Kudus dalam kurung Jibril. Ya. Lukas pasal 4 ayat 1. Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus dan dibawa oleh Roh Kudus di padang gurun. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia atau orang yang diurapi, yang diutus oleh Tuhan, yang dikuasai oleh Roh Kudus atau malaikat ciptaan Allah. Nah, kita melihat Ibrani pasal pertama ayatnya yang ke-13 dan 14. Kepada siapa di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang akan mewarisi keselamatan. Jadi di sini malaikat adalah makhluk-makhluk roh yang diutus untuk melayani mereka yang akan diwarisi keselamatan. Termasuk Yesus dikuasai oleh malaikat makhluk roh itu sendiri. Nah, saya comparekan pada Bible saya, ya. Ini Bible yang tua dan termasuk ya Bible yang searah dengan teks asli. Mazmur 104 ayat 4. Dia membuat para malaikatnya menjadi makhluk roh yang kuat. Jadi di sini malaikat adalah ciptaan Allah, makhluk roh yang kuat. Sekali lagi saya simpulkan bahwa Yesus adalah utusan Allah
yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dalam versi Muslim Roh Kudus itu adalah malaikat. Demikian, silakan. Mungkin sudah ada Oten di sini, silakan Pak. Lanjut. Oke. Biar dikecilkan saya. Ya, makasih Pak Dance. Kalau pada tadi menjelaskan itu disambung ke Yohanes 17:8, bisa masuk itu barang. Tapi secara keseluruhan, semua yang ada di muka bumi ini berasal dari Sang Pencipta itu berfirman. Kalau di Islam itu kan jadilah melalui proses kun fayakun itu. Tapi kalau Anda dari asal tadi dibawa ke Yohanes 17:8 bisa masuk. Iya, Kalau dalam proses penciptaan, ya Sang Pencipta itu hanya berfirman mencipta. Kira-kira begitu ya Pak Lang, kesimpulannya. Iya, betul. Ya. Silakan yang baru naik. Yang kedua tadi ada yang Pak Dance sebut tadi pendeta Josias Lengkong itu PhD. Itu kalau nggak salah 2 tahun yang lalu kita sering diskusi kok di Zoom dulu sama Bang Juma juga pernah. Ada di videonya di Zulkifli Mabas itu yang ada dosen Islamologi juga itu. Belum nggak ada apa-apanya ketemu Bang Juma dulu. Saya kasih pertanyaan juga, dia bilang kamu pertanyaan anak kecil. Sampai sekarang aku di blok WA aja Pak itu. Pak Josias Lengkong kalau masih mendengar, ayo kita diskusi lagi. Ternyata Anda terbuka, Anda termasuk dosen Islamologi juga ya. Pak Dance, bagaimana seorang mengajar Islamologi dia sendiri nggak bisa membaca Al-Quran? Jadi mereka saling membodohi dong sesama mahasiswa. Seperti Estetenias, dosennya dari Kristen juga, mempelajari dan mengajar Al-Quran, mengajari Islam kepada mahasiswanya. Ini sama aja, orang buta menuntut orang buta, ya saling membodohi. Pantesan alumninya semuanya itu nggak ada ilmunya gitu. Itu kesimpulan saya, orang-orang yang belajar Islamologi. Jadi STT ini ya tolong kembali belajarlah Islam kepada orang yang ngerti Islam. Jangan belajar Islam kepada Edis. Edis nggak bisa baca Al-Quran, nggak ngerti apa-apa. Itu ya Bang Damannya, setuju ya? Oke, saya izin sapa dulu Bang Ya, Jerry. lanjut. Bang Jerry Kristen atau Muslim? Panggilan kedua untuk Bang Jerry. Bang Jerry Kristen atau Muslim? Oke. Terakhir ya. Bang Jerry monitor, silakan ngomong Bang. Kristen atau Muslim? Oke. Silakan teman-teman Kristen, kalau mau sudah bosan di Kristen, tinggal kirim permintaan. Kami siap mendidik Anda supaya mengenal Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang benar. Silakan yang teman-teman Kristen yang sudah bosan dengan Kristen, nggak mau lagi sembah anak manusia, silakan kirim permintaan. Nggak usah takut kayak pendeta kali ini. Aku di chat tadi, pendeta Advent takut diskusi sama Bang Zuma kan? Oke, Bang Baraki, Kristen atau Muslim Bang? Selamat malam. Halo Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, saya mau ngomong sama Bang Zuma aja. Saya mau ucapkan Sebentar Bang, terima sebentar, kasih. mohon maaf. Anda Kristen atau Muslim? Saya Muslim Bang. Muslim Dan Waalaikumsalam warahmatullahi mengucapkan wabarakatuh. ini terima kasih sama apologet Muslim ini yang telah membantu saya. Istilahnya banyak yang kita dengar dari penjelasan Bang Zuma ini. Akhirnya kan saya bisa meyakinkan satu orang Kristen yang bisa masuk Islam gitu. Itu kejadiannya waktu saya di Jepang. Cuman yang jadi permasalahan sekarang saya Bang Zuma, begitu kita pulang dari Jepang, dia kan akhirnya meninggal, dia kembali ke keluarganya, dipaksa lagi masuk ke Kristen, dia tetap tidak mau. Yang jadi pertanyaan sekarang saya menjadi ini Bang ya, dia itu dikubur dalam keadaan Kristen itu. Jadi waktu di Jepang itu kita mualaf di kedutaan besar Jepang itu, di kedutaan besar Indonesia itu di Jepang itu, di AMI Asosiasi Masyarakat Islam Indonesia.
Jadi begitu kita pulang ke Indonesia, dia kembali ke keluarganya lagi, dipaksa lagi masuk ke Kristen, dia tetap nggak mau gitu. Dia sudah bersumpah, dia sudah meyakini. Ya ini terus terang kita dengar dari apologet Muslim ini, saya kasih penjelasan sama dia, akhirnya dia mau mengakui Muslim gitu. Dia bersyahadat di Jepang waktu itu. Cuman dia yang saya jadi pikiran sekarang waktu dia meninggal itu dikubur dalam keadaan non Muslim gitu. Baik, izin Bang, Itu udah bagaimana? 2 kali disampaikan. Kita tanya dulu Gurunda sudah monitor atau belum. Bang Zuma, monitor? Bang Zuma kayaknya masih jauh dari perangkat. Iya, masih jauh dari perangkat. Mungkin gitu aja mungkin Bang ya. Nanti saya sampaikan pertanyaannya sama Bang Zuma. Oke Bang ya. Biar kita Ya, naikkan saya ucapkan teman-teman minal Kristen. aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Siap, siap. Berjuang terus Bang. Ya jangan Siap, putus siap. Terima kasih. asa, terus menerangi oten-oten yang otaknya sudah nggak benar semua ya. Oke Bang. Siap. Lanjut. Makasih, Ya. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin juga. Host ya, Siap, apa siap. boleh saya Silakan. menyampaikan suatu menunggu Oten? Silakan Mungkin Aki, saya silakan. menyampaikan ini mudah-mudahan Oten terpancing ya. Silakan. Dan mumpung Bang Suma ya mungkin jauh dari perangkat. Tapi hati-hati menolong Pak, nggak boleh terlalu menolong gitu loh Pak. Iya. Apa? Pada saat saya berbicara jika sudah ada Oten naik ya cukup host mengingatkan saya ya. Oke, mari kita melihat ya. Saya menyampaikan beberapa ayat yang penting yang perlu kita ketahui bagi para apologet dan juga bagi umat Kristen yang mau mualaf. Ini ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Islam itu benar dan Yesus Kristus sama searah dengan apa yang dituliskan dalam Al-Quran sebagai utusan. Matius 26 ayat 39. Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku. Nah, di sini Yesus berdoa kepada Sang Pencipta langit dan bumi, artinya Yesus benar-benar adalah utusan. Kedua, Matius 21 ayat 9. Orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang, berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, kata Hosana berdasarkan kamus Alkitab yang dituliskan oleh Lai, ya, berilah keselamatan, ya, permohonan doa. Nah, kalau kita terjemahkan, ya, Hosana bagi anak Daud, berilah keselamatan bagi Yesus, karena anak Daud dijuluki, ya, Yesus. Nah, diberkatilah dia, diberkatilah Yesus. Di sini orang banyak yang di depan dan di belakang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan mereka mendoakan Yesus. Nah, kalau dia adalah Tuhan, tidak mungkin dia didoakan. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, inilah rahasianya, ternyata Yesus mengklaim Allah satu-satunya, bukan dia. Matius pasal 16, nomor 15 sampai 17, lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, kalau kita perhatiin, Yesus disebut Mesias. Mesias artinya yang diurapi, ibarat seorang raja pada saat dia melakukan dirinya, memerintah sebagai raja, dia diurapi. Sesudah itu, roh Tuhan menyertai dia. Jadi di sini ada 3 tokoh mengakui bahwa Yesus adalah manusia yang diurapi, yang dipenuhi oleh roh. Pertama, Petrus mewakili para rasul. Kedua, Yesus sendiri. Dan ketiga, Tuhannya Yesus.
Matius 23 ayat 9, jangan menyebut siapapun bapamu di bumi ini, karena hanya satu Bapa, yaitu Dia yang di sorga. Ya, lagi-lagi Yesus menegaskan bahwa Bapa hanya satu di sorga, dan Dia adalah yang diurapi, Dia di bumi. Artinya Yesus melarang dirinya disebut Allah, disebut Bapa, disebut Tuhan. Kenapa? Karena Yohanes pasal 14 ayat 28 bagian B, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yesus menegaskan bahwa Bapa lebih besar daripada Dia. Tetapi ya teman-teman saya, para pendeta mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tiga-tiga Allah. Ini sungguh-sungguh menyesatkan, tidak berdasarkan Bible. Ya. Baik, izin saya langsung cut aja Pak Dance ya. Kebetulan ada dua orang kawan kita naik, ada Bang Jo sama Bang Tony. Selamat Oke, malam. ya ini selingan saja Pak. Ya, selingan saja. Siap. Ya, oke. Silakan lanjut. Pak Tony sama Pak Jo, Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mikrofonnya Bang, monitor. Muslim, Bang, Muslim. Assalamualaikum. Yang mana yang Muslim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo. Silakan Bang Tony, Kristen atau Muslim Bang Tony? Mikrofonnya dibuka. Yang lain di-mute dulu biar tidak doubling. Bang Tony, Bang Aldi Kristen atau Muslim Bang? Muslim, Bang, Muslim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tony, monitor Bang Tony. Silakan panggilan terakhir untuk Bang Tony, tidak buka mute-nya, Anda saya turunkan. Maaf bang, kepencet bang. Ya, Maaf, oke, makasih. saya Muslim. Maaf. Assalamualaikum Turunkan, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang Muslim, standby dulu, kasih kesempatan teman-teman Kristen biar kita terjadi dialog, diskusi lintas agama. Sabar dulu kawan-kawan Muslim. Ini doubling di mana ya? Di Padance. Padance izin di mute dulu Padance. Biar tidak doubling. Silakan teman-teman Kristen. Nggak usah takut karena tadi ada aku sambil chat ST, teman-teman tahu ST kan? Itu ku minta sekali-sekali ajak pendetanya. Tapi apa jawabannya? Pendetanya takut katanya. Oke Bang Barak, selamat malam. Assalamualaikum. Muslim atau Kristen Bang? Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen. Kami kasih kesempatan biar cepat kita, karena dari tadi kita tidak ada teman Kristen yang diajak diskusi, diajak dialog. Sekarang kita kasih kesempatan teman-teman Kristen yang Muslim standby. Kalau bisa jangan kirim permintaan untuk naik biar kita tidak salah menaikkan gitu teman-teman Muslim ya. Standby dulu. Takut jemaat kalau pendeta diinjil Bang semua. Ya silakan teman-teman Kristen. Ya Bang Hasim dari tadi minta naik, Kristen Muslim. Bang Hasim. Bang Hasim. Oke, silakan teman-teman Kristen kalau mau, atau sudah bosan mungkin teman-teman Kristen ini di Kristen, udah bosan menyembah manusia yang bertulang belakang, silakan naik di Komal Diskusi Lintas Agama biar diberikan pencerahan. Bang Napi, selamat malam. Napi. Malam. Kristen Malam Bang. pengikut Muhammad. Pengikut Muhammad. Jangan dikit nggak Pak? Saya sih Kristen, menyapa pengikut Muhammad. Baik ya, satu-satu Bang ya, sabar ya, tenang. Ya, silakan. Samsul Suryati, Kristen atau Muslim? Samsuryati. Selamat malam, Kristen atau Muslim? Samsuryati. Turunin aja. Silakan Bang Andi. Iya bang, kami Muslim pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya, Muhammad. Kan nggak salah kan? Enggak bang. Oh, pas. Kalau ada pengikut saya Kalau Muhammad baru salah ya. salah itu bang. Nabi Muhammad bukan Kalau Tuhan. Muhammad baru salah. Ya, yang menuhankan manusia itu Kristen kayak Anda. Ya, kenapa kalian ikuti Nabi Muhammad? Nah, kenapa? Ya. Ikuti Nabi Muhammad? Ya karena Allah memerintahkan mengikuti beliau. Di mana ayatnya Allah memerintahkan Muhammad? Bang Andi, Bang Zuo. Iya, saya fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur Oh, rahim. kakeknya iblis ini ya, kakeknya iblis ini Juma ini. Gini, saudara.
Yesus menubuatkan datangnya Bukan iblis, pertanyaan saya kakek iblis. dan Yesus mengatakan iblis itu bergelar Kristus. Kakek iblis. Sekarang yang mengikuti Kristus Raja siapa? hujat Saya, kau tuh, kakek iblis. saya atau saudara? Di mana Allah memerintahkan Kata Yesus, penyesat itu, iblis itu bergelar Kristus, dan Kristen itu gelarnya pengikut Kristus. kualitas pengikut Muhammad. Seperti itu. Kualitas pengikut Muhammad. Kualitas begini. Yesus memerintahkan untuk ikut Nabi Muhammad. Dalilnya jelas. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk Kurang ajar gak menanggungnya. orang ini mute. Tapi ketika dia datang, yaitu Nabi Tapi Muhammad, gerunda. dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu tentang kebenaran, keadilan, Pakai dan iblis. kehidupan dunia akan dosa. Gitu. Ini kakek iblis. Jadi Yesus mereka ini loh. mengajarkan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Itu pengakuan Yesus Di mana sendiri Allah di dalam kitabmu memerintah sendiri. Muhammad. Jawab Jumab. Kakek iblis. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum Ini Raja Ibul nih, buka dulu Al-Quran dulu nih. fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum mana? wallahu Jelas dikit. ghafurur rahim. Dan Yesus mengajarkan agar Bani Israel Ayat mana, ayat mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jangan mengikuti Kristus. Pegang dulu tiang itu biar kuat jantungmu. Pegang tiang itu cuma biar Perintah Yesus agar ikut Nabi Muhammad, bukan ikut kepada ayatnya? Kristus. Di mana? Masih banyak hal yang ingin aku sampaikan kepadamu, dibanggakan orang muslim, tidak malu orang tetapi muslim banggakan kamu kau belum gerunda. sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Nabi Muhammad, maka dialah yang akan mengajarkan kalian segala sesuatu tentang keadilan, kebenaran, dan pengisapan dunia akan Baru dosa. saya Jadi tidak ada bantahan. Ini cacat. Tidak ada bantahan. Kalau cuman mau curhat, cuman mau merepet, Kau kan ya pengikut. kasihan itu ya. Yesus mengajarkan, aku tinggalkan Islam untukmu, Islam aku berikan kepadamu. Itu jelas dalilnya. Dan Yesus tidak pernah menyebut Kristen. Yesus di dalam Lukas 24 nomor 36, Islam untuk kalian semua. Shalom alaikum dalam bahasa Ibrani. Islam untuk kalian semua. Itu artinya tuh dalam bahasa Indonesia. Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen. Tetapi Yesus menyebut Kristus akan menyesatkan banyak orang. Dan orang yang disesatkan ini pasti gelarnya Kristen. Karena Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Kenapa orang Kristen itu menuhankan Yesus? Sebenarnya ketika kita berdiskusi dengan level pendeta, pastor, lulusan STT dan seterusnya, ketika mereka menaikkan Yesus anak Maria sebagai tameng Tuhan bagi mereka, mereka pasti keteteran. Kenapa? Karena ruang lingkup pengajaran Yesus di tengah-tengah Bani Israel cakupannya hanya sebagai nabi tok. Cakupannya hanya sebagai rasul. Tidak lebih daripada itu. Tetapi orang Kristen sebenarnya bukan menyembah kepada anak Maria. Bukan. Anak Maria itu cuma tameng aja. Hanya alat untuk melancarkan penyembahan terhadap oknum yang bernama Yesus Kristus ini. Jadi iblis membungkus diri mereka dengan seragam Yesus, tapi isi dalamnya bukan Yesus. Yesus mewanti-wanti pengikutnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblisnya membungkus diri mereka dengan memakai nama Yesus Kristus. Orang Kristen, apapun titelnya, sehebat apapun dia memahami Bible, dia tidak sanggup kemudian menunjukkan data valid
tentang keilahian Yesus anak Maria. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Tetapi karena Kristen ini adalah pengikut dan penyembah Kristus, maka Kristen mencoba untuk memakai dua oknum. Jadi dia memakai oknum Yesus adalah manusia, mereka pakai untuk apa? Untuk melihat mukjizat-mukjizatnya, untuk menjual mukjizat-mukjizatnya. Tapi sebenarnya yang mereka ingin jual itu adalah Kristus yang datang kepada Paulus. Sahabatku Bahar Matius. Itu. Jadi orang Kristen itu menjual dua sosok, satu nama. Ada ilmu kau nih. Jadi Yesus Kristus anak Maria dijual, dan juga Yesus Kristus sang penyesat juga dijual. Kristen menggabungkan menjadi satu. Yesus yang adalah manusia dan Yesus yang adalah setan digabung menjadi satu, sehingga mereka sering mengatakan Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Itulah dia. Jadi yang mereka hanya sampaikan itu adalah kebohongan, teman-teman sekalian. Mereka bukan mengikuti Nabi Isa, enggak. Mereka tidak mengikuti anak Maria, enggak. Yang mereka ikuti adalah bisikan-bisikan penyesat yang mengatasnamakan Yesus Kristus. Kalau ada yang mau berdebat di sini, silakan. Kita kupas tuntas materi ini, bahwa sebenarnya kalian itu penyembah setan, bukan penyembah anak Maria. Baik, izin saya sapa Bang Denis, Kristen atau Muslim Bang? Monitor Bang Denis. Panggilan kedua untuk Bang Denis. Bang Denis, Kristen atau Muslim Bang? Ini aja dah. Gak ada yang gelisah selain ini. Iya, Mas Pandi. Kalau ada penghujat naik begitu, biar jangan di kick, biarin aja dia memperlihatkan kemampuannya. Iya. Bahwa mereka ya saudara. Ya. Salam, izin Bang Andi. Kristen. Iya, oke. Anda Kristen artinya pengikut Kristus. Pertanyaan saya, Kristus mana yang Anda ikuti? Kristus ada berapa Kristus? Juru Kristus selamat banyak. dunia ada berapa? Kristus itu banyak. Matius 24 nomor 4. Sebab Kristus palsu akan datang dan menyesatkan banyak orang. Diam dulu. Melakukan banyak mukjizat. Sabar dulu, Kristen yang kami diam dulu, imani. Lukas 2 ayat. Gantian kita, monyet. Kalau saya sudah berbicara, kau jangan kayak kerah. Kalau saya sudah persilakan baru kau ngomong. Paham? Manusia tak berakal. Kalau saya sudah persilakan baru kau ngomong. Oke? Jangan menggonggong terus kayak makananmu itu. Sabar. Kita mau memberikan itu kan. Kita mau memberikan edukasi. Udah kamu turun, Nyet. Nyet, kamu turun. Tempatmu di neraka, bukan di sini. Matius 24 nomor 24. Jelas itu ya. Sebab Kristus palsu akan datang. Kalian itu pengikut Kristus. Nah, untuk mengetahui pengikut yang Anda ikuti itu Kristus palsu atau bukan, mari kita uji berdasarkan dalil. Oke? Jangan nyerocos. Santai, relax. Tunggu sampai selesai saya ngomong. Habis itu Anda ngomong. Gitu. Tadi anak monyet kalau mau diskusi, naik, biar tak ajarin caranya berdiskusi. Dinaikkan kembali si monyet tadi tuh. Siap Kanda. Tapi jangan kau bawa tabiat monyetmu di sini ya. Kau jadi manusia lah. Sekali-sekali kau jadi manusia. Kalau kau diskusi dengan manusia, kau jadi manusia dulu untuk sementara. Nanti ke gereja baru kau berubah jadi monyet lagi. Oke, jangan panjang-panjang. Sekarang kau jawab. Kristus mana yang kamu ikuti? Silakan. Oke, aku jawab. Kristus yang kami ikuti tertulis dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11. Pada hari ini telah lahir Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa yang lahir itu? Yesus. Itulah Kristus yang kami ikuti. Itu manusia atau bukan? Manusia ilahi. Dari mana kau dapat ilahinya? Dari mana kau gabungkan antara ilahi. manusia dengan ilahi?
Coba saudara jelaskan bagaimana ceritanya ada manusia ilahi. Setahu saya, yang bergelar manusia ilahi itu cuma Timotius, anak angkat Paulus. Yesus tidak pernah bergelar manusia ilahi. Kenapa Anda Timotius mendukung? lahir dari perawan. Apa? Timotius lahir dari perawan. Timotius lahir dari perawan. Jadi maksudnya kalau dia lahir dari perawan itu artinya dia itu Tuhan gitu. Kau kata Timotius adalah manusia. Nanti dulu, sabar. Dengarkan. Seluruh anak pertama itu lahir dari perawan. Kenapa? Kenapa nangis? Mamamu sebelum melahirkan, dengar. Mamamu ketika melahirkan dia bukan perawan. Dia punya suami macam mama kau juga. Melalui persetubuhan. Dia punya suami. Dia punya suami, artinya kalau dia punya suami dia tidak perawan. Gitu. Macam kau tiada ilmu nih, Zum. Lah, kamu yang tak ada ilmu. Semua anak pertama itu adalah anak dari seorang perawan. Kecuali mungkin dari kalian. Emak kalian itu mungkin tidak perawan lagi ketika bertemu dengan suaminya yang sah. Yang merusak perawan daripada istrinya itu adalah suaminya sendiri. Sehingga anak pertamanya lahir dari seorang perempuan yang perawan. Perawan yang digagahi oleh suaminya yang sah. Jadi seluruh anak pertama itu berasal dari diam dulu, nyet. Nyet, diam. Kalau saya masih bicara nyet, kau diam dulu. Pisangnya belum saya lempar ke mulutmu, paham? Monyet. Mainkan aja. Mainkan aja. Nama kau bukan bersetubuh dengan bapak kau. Kutanya dulu kamu. Mamamu itu melahirkan anak pertama itu, dia bukan perawan tadinya. Tiada ilmu kau nih. Monyet turun di bawah kalau tiada ilmu kau nih. Iya udah kau ke bawah monyet. Kamu sudah dengan sadar mengakui emakku sudah tak perawan lagi ketika menikah sama bapakmu gitu. Dasar anak lontong. Semua anak pertama kalau dia itu mengikuti syariat Islam, ya itu mereka semua lahir dari seorang perawan. Maksudnya perawan tadinya digagahi secara sah oleh suaminya, lahir anak pertama dari keperawanannya, tuyul. Jadi kalau Anda mengatakan orang lahir dari perawan itu adalah Tuhan, mati sudah kau. Kau sembah semua itu anak tunggal, anak sulung. Memang cocoklah kau jadi Kristen. Kau tabiatmu kayak monyet. Bang Aura, bising kali. Ayo monyet lain naik. Bang Aura, bising kali. Sebelumnya saya salam kenal ya, dari saya agama Katolik, Bang. Bagaimana konsepnya, Bang? Silakan Bang. Katolik, Bagaimana saya tadi Bang, apa yang dibahas, Bang? ya yang dibahas itu Kristen ini menyembah manusia atau bukan manusia. Oh itu, ya saya dari agama Katolik bisa menjawab itu. Silakan saudara. Silakan ditanyakan apa yang paling penting di dalam. Soalnya saya nggak bisa menjawab kalau terlalu nggak penting. Ya, ini pertanyaan saya. Kamu menyembah manusia atau bukan manusia? Ya, begini Bang. Di dalam Yesaya, kitab Yesaya ya. Pernubuatan Yesaya. Bukan itu yang saya. Ngapain Pak curi-curi kitabnya Yahudi? Nggak perlu. Kitabmu aja langsung. Filipi 2 nomor 6. Dewa nuzul menjadi manusia, gitu aja korek. Di mana datanya disebutkan? Pertanyaan saya, kamu menyembah manusia atau bukan manusia? Jawab. Saya menyembah Tuhan. Manusia atau bukan Tuhan? Manusia. Tuhan. Kamu menyembah manusia atau bukan manusia? Bukan manusia tapi Tuhan. Bukan manusia, berarti bukan anaknya Maria. Betul? Tapi itu roh Allah yang dilahirkan.
Maria. Berarti kamu nggak menyembah anaknya Maria, betul? Begini bang, Begini nasib. Yesus itu menurut Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Aduh, ilmu dari mana kamu dapatkan itu? Ilmu dari mana? Aduh, berat saudara. Apologet Islam ini agak miring ya. Saudara. Dari mana kau dapatkan? Yang kamu ingin sampaikan itu Filipi 2 nomor 6 kan? Di Filipi 2 Kita nomor belum 6. jelaskan. Abang sudah cekcok. Iya, bukan masalahnya. Anak Maria ini manusia atau bukan? Kutanya dulu. Iya, abang niat bertanya enggak? Justru saya bertanya, tapi saya membutuhkan Iya, tapi jawaban yang jujur. belum selesai saya jelaskan. Maria ini melahirkan manusia atau bukan? Ya, belum saya jelaskan, abang sudah berbicara. Jangan Gimana berbohong. itu, bang? Maria ini bertanya melahirkan manusia atau bukan? Niat bertanya enggak, bang? Saya belum jawab, abang udah bicara. Ya sudah, silakan Anda jawab. Saya belum bicara, abang udah menjawab. Jadi Wahyu salah, di Bang. rahmah, Masya Allah, barakallah fiik. Iya, pertanyaan saya Makanya jelas. diam dulu, biar Ya, saya yang saya diam. jelaskan. Kalau Oke, memang silakan. pertanyaannya saya menyembah manusia atau bukan, Silakan. saya bisa jelaskan itu, bang. Di ayat Maria kita- melahirkan kucing atau melahirkan manusia? Jawab. Iya, betul. Sebentar. Kan saya kan dari agama Katolik ya. Berarti saya pakai perjanjian lama kan? Itu kitabnya Yahudi. Kecuali Anda dari Yahudi, baru pakai kitabnya Itu Yahudi. masih dilarang orang makan babi, bang. Ini orang Kaliteng, kitabnya perjanjian baru, surat Paulus. Ya, itu kan untuk Pertanyaan saya, Maria melahirkan manusia atau bukan manusia? Maria itu melahirkan Tuhan. Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan. Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Mana itu? Yang berasal dari sperma Daud. Ayat mana Roma itu? 1 nomor 3. Roma 1 nomor 3 ya? Iya, Bentar saya cari. silakan. Ada di bawah meja itu. Ramadan. Dia nggak tahu nanti ke sana banyak Pak. Enggak apa-apa Mas Andi. Bentar. Ada motor di sini. Ya, jual. Tentang anaknya dari Roma 1 ayat 3 ya? Ya, Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Bentar saya jelaskan. Matikan Ya. efeknya, bang. Efek yang ada tangan itu yang ketawa-ketawa itu matikan dulu. ya Bang. biarin aja orang lagi happy kok dengarkan supaya kelucuan. kita fokus jelaskan tentang Apalagi? anaknya yang menurut daging. diperanakan dari keturunan Daud. Ya. Ini saya jelaskan ya. Ya, Bukan asumsi, bang. Bukan asumsi. silakan. Ya. Bukan asumsi ya. Iya. Di sini dijelaskan dari keturunan Daud. Karena Iya. Yesus memang keturunan Daud. Iya. Tapi jika abang bertanya dari sperma siapa, bolehkah abang tahu itu suaminya Maria itu siapa? Suami Maria itu Yusuf. Iya, tapi dia enggak ini. Bentar, saya cari lagi. Suami Maria kan Yusuf ya? Ya. Ya. Terus Bentar, saya cari lagi. mau kemana? Ke ini aja bagus. Seorang Yohanes 3 nomor perawan 6 aja. Yohanes 3 nomor 6 bagus. Oh, Cocok Yohanes itu. 3 ya, nomor 6. Ya, baca. Bentar ya, saya baca ya. Ya. Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Maria daging enggak?
Maria daging, tapi dia mengandung Melahirkan apa? Melahirkan apa kalau daging? Menurut dalil itu. melahirkan manusia, tapi bukan daging, roh. Mati nih dia. Rusak mesin. Ganti mesin aja bang, rusak. Bentar bang, abang tanggapannya gimana bang soal Roma Yesus ini, itu Roma 1 ayat keturunan 3? Daud. Keturunan Daud. Dalam bahasa Yunani disebut apa? Spermato Daud. Iya, tapi ada nggak di situ tafsirannya bahwa itu terlahir dari sperma bang? Di situ ada Artinya nggak dijelaskan? keturunan, gen, Daud. Iya, Berarti- dalilnya mana? Dalilnya mana bang? Loh, Roma 1 nomor 3 itu loh. Dalilnya mana bahwa dia lahir dari sperma? Dalilnya mana bang? Itu Roma 1 nomor 3. Iya, dalilnya bahwa dia lahir dari sperma di mana bang? Bisa nggak Roma ditunjukkan? 1 nomor 3. Iya, keturunan Daud, tapi memang spermanya dari mana bang? Dari siapa? Ya dari Bang? Daud. Dalam bahasa aslinya itu sperma. Iya, dalilnya ditunjukkan. Spermato Daud artinya sperma dari Daud. Memang Daud pernah menghamili Maria. Saya tanya bang. Daud punya bini. Iya, siapa namanya? Daud punya bini Siapa bernama namanya? Arya. Berseba. Siapa? Berseba. Berseba, bukan Maria ya? Bukan Maria ya? Maria itu keturunan daripada Daud. Berarti ibunya Yesus, ibunya Yesus itu berasal dari sperma Daud. Ya, dalilnya mana? Dalilnya mana? Yang sperma itu? Lah, Roma 1 nomor 3, Cak Kangkung. Roma 1 ayat 3 ya? Yuk, Puput. Roma 1 ayat 3. Bukan. Lah, bukan. Gimana bang? Roma 3 nomor Roma 1 ayat 100. 3. Tentang ayatnya. Tentang anaknya. Ya. Abang bisa buktikan Yesus itu anak Daud. Lah iya itu kan astagfirullahaladzim. Dalilnya mana? Roma 1 nomor 4200,3 FN itu dia. Gak ada yang pakai itu kami bang. Alamak. Mesinnya rusak. Lagi upload ini. Kembali ke topiknya, yang dilahirkan Maria siapa? Bang, Itu. bang. Begini saja bang, Saya bisa kan bertanya. Gimana kau mau bertanya dijelaskan pun jawaban saya nggak akan pernah bisa masuk di Saya otakmu. bisa nggak bertanya sekarang bang? Ya, coba, Ini kan coba. saling kirim jawab pertanyaannya karena ini kan diskusi. Coba. Saya boleh nggak bertanya sekali saja? Coba. Ya, sekali saja. Coba. Nanya lagi nih. Better ya. Ya. Nah, kalau yang kayak begitu, lihat aja. Karena bukan hanya Yesus kemudian yang penuh dengan Roh Kudus. Bahkan Yohanes Pembaptis pun itu dari sejak dalam rahim ibunya itu sudah penuh Roh Kudus. Sedangkan Yesus nanti dibaptis baru nampak Roh Kudus di situ seperti burung merpati. Begitu jawabannya. Gimana? Benar tidak? Bang, begini bang. Boleh nggak? Benar tidak jawaban saya? Boleh nggak saya tanya sekali saja bang? Loh, tadi nggak bertanya rupanya. Saya boleh nggak bertanya sekali saja? Tadi Bang, itu tentang pertanyaannya kan Al-Quran? sudah. Belum. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Karim. Tadi kamu sudah bertanya loh. Gololo. Si Panda sana nanti. Waktu masa kita blogger Katolik kita tantang. Danggi mo mareko dak musengke pe ya. Demu patuak. Iyo naturaya ko. Iya, isolasi reki. Oh iya betul aja. Kita naturaya ko. Toraya. Jadi maksudnya bang. Terrokok. Din lami sa lakpitan nanti. Ya betul kusanga aku. Bang. Apa na sanga to pia bebe?
Saya boleh nggak bertanya sekali saja? Lah tadi kan Anda sudah bertanya. Belum tadi. Sudah. Al-Quranmu. Tentang Al-Quranmu Oh, ada nggak tadi saya tanya? tentang Al-Quran. Oh iya, silakan. Ya. Ada nggak tadi saya tanya? Silakan. Dalam Al-Taubah ayat 1-3 tentang apa? Memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar memerangi orang-orang kafir yang ada di dekat mereka. Makanya Apa ini? Apa? Surat At-Taubah. sekarang dilarang untuk Surah dibangun di At-Taubah Aceh ayat karena berapa? ayat inilah yang memecahkan apa Pancasila itu. Oh, kamu sudah pernah diperangi? Toraja pernah diperangi orang Islam? Ya ini kan ayat ini kan memerintahkan kepada orang-orang kamu untuk memerangi orang kafir. Bagaimana itu? Nah, sekarang pertanyaan saya, pernah ndak orang Toraja diperangi sama umat Islam? Pertanyaan nggak pernah, tapi pertanyaan saya, ayat ini artinya untuk apa ini bang? Memerintahkan orang-orang untuk memerangi orang Kristen. Berbicara mengenai perang pada saat itu. Memerangi orang kafir di sekitar. Yes, pada saat perang, pada saat orang kafir memerangi umat Islam, lalu kemudian umat Islam membalas, di situ terjadi gencatan senjata. Tapi ternyata orang-orang kafir mengkhianati perjanjian gencatan senjata itu. Maka Besok muncul lagi kita bang perintah. ketemu di Masjid Bolu bang. Saya lagi nih bang. Oke udah lah ya. Saya pamit dulu bang. Mau kemana? Mau kencing bang. Oh, jangan lupa minum kembali kencingnya ya. Lanjut. Saya undang ya bang ya. Saya undang besok bang. Terrokok kan juga begitu. Bang. Kurang yang Masjid Bolu Masya bang. Beranilah. Besok kita ketemu ya. Follow ya. Boleh. Untuk diskusi ya. Iya. Besok ketemu kita di Makale ya. Bukan bang. Di Masjid Rantepao bang. Pusatnya. Iya Pak, Rantepao. Iya. Rantepao ya. Iya. DM aja besok ya. Kita diskusi ya. Baik, Paman. Biar saya yang DM, nanti kumpul semua teman-temanmu yang Kristen, Pastor Romo, pendeta. Bukan. Kita satu-satu. Enggak. Tidak bisa, harus banyak lawannya Bang Zuma, nggak bisanya satu orang. Enggak bang. Habis itu baru kita ke Londa ya. Kamu kan bukan Suma bang. Iya, tadi katanya mau kebelet pipis. Lelaku mau masuk mengiru. Woi, ambil nape lelaku mengiru. Ngande babi. Terus. Berkata sangat sama le. Tanda salam le. Ya, maksudnya kita kan besok kan diskusi bang. Iya. Oke. Saya boleh bertanya, Saudara Aura? Boleh saya bertanya? Oke, gua. Tanya aja lah. Oke, baik. Kenapa orang Toraja itu ganteng-ganteng dan cantik-cantik? Kutanay tayo na. Kecuali kamu. Wah. Sudah senang tadi. Ditombak lagi. Kenapa bang? Pertanyaannya kurang jelas bang. Kenapa orang Toraja itu cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng kecuali kamu? Kenapa? Terus? Kok terus pertanyaan saya? Kenapa itu orang Toraja kan? Cantik-cantik. Orang Toraja cantik-cantik. Iya, dan ganteng-ganteng kecuali kamu. Wah, karena orang Toraja itu ganteng-ganteng bang. Mati Mija. Ya sudah dulu bang ya, sudah dulu. Ya. Saya lagi minum bang. Iya. Nggak baik kita debat bang kalau lagi minum. Ya, lanjutkan. Orang mabuk diajak ngomong. Anak sekolah. Lebih bagus dia mabuk daripada dia tidak mabuk. Ini masih terarah. Kalau dia tidak mabuk, lebih parah lagi. Iya juga sih. Karena kalau dia mabuk begini, tidak ada kesempatan untuk akal-akalan. Jujur apa adanya.
Ya toh? Tapi kalau dia lagi tidak mabuk, akal-akalannya muncul, menghina, menista, itu muncul semua itu kalau dia tidak mabuk. Tapi kalau tidak mabuk dia ngomong kayak orang mabuk. Ya itu dia, lebih parah dari orang mabuk. Iya juga sih. Bang Zuma, banget Siapa? ngadepin yang kayak gitu ya. Kenapa? Sabar bener ngadepin yang kayak gitu. Asal jangan yang ngeyel bang, yang kayak tadi tuh yang kupanggil monyet. Ya itu parah itu. Itu sudah lama pasien saya tidak bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf bergabung. Salam dari Sulawesi Tengah. Ya, di mana di Sulawesi Tengah mbak? Saya di Palu Timur, Bang. Hah? Di pusat kotanya di Palu Timur, di Jalan Dr. Sutomo. Oh iya. Saya juga Bugis, Ogi Sinjai. Oh, sudah lama di Jawa enggak? Di mana? Di Jawa sudah lama. Bukan Jawa, Bang. Sulawesi. Oh di Sulawesi juga? Iya, Sulawesi. Oh, astagfirullah. Besar lahirnya di sini. Cuman bapak pendatang dari selatan Sinjai. Gitu. Sinjai berarti Bugis dong? Iya, Bugis. Kenapa dialeknya kayak orang Jawa? Atau mungkin karena di sini bergaulnya banyak yang ini, teman-teman itu yang seangkatan tuh banyak orang Jawa. Pantesan sekali ngomongnya, mirip sekali orang Toraja. Iya, gimana kabar di sana di Palu? Alhamdulillah Bang, baik. Jalan-jalan Bang ke Sulawesi. Mati ya, jauh kali itu. Mati nih. Banyak pakan riangnya di sini Bang. Ada kaledo. Apa itu? Ada kaledo itu sejenis tulang sapi, tapi yang iganya itu Bang. Tulang sumsumnya itu. Kalau di sini namanya coto. Saya sering makan coto Bang. Di sini kalau di Palu banyak penjual coto, rata-rata orang Makassar. Oh iya. Kalau di sini kan Dewi di sini, kalau di sini calode itu tulang biawak, itu. Ada nggak ini? Ada nggak makanan yang paling menyeramkan di Palu sana? Kalau di Palu sih makanannya paling menyeramkan. Kalau buat saya sih ular kayaknya Bang ya. Oh, belum ada papanya itu. Dibandingkan kami di Sulawesi Selatan ini belum ada papanya. Makanan yang paling ditakuti di Sulawesi Selatan itu apa? Mau tahu? Mau tahu? Apa? Sop saudara. Saudaranya aja di sop. Kalau di sini kalau untuk di Sulawesi Bang, alhamdulillah. Kalau untuk makanan rata-rata kebanyakan ya halal, rata-rata banyak yang halal lah. Kalau untuk makanan Muslim ada juga tapi terbagi begitu. Iya. Saya itu tadi dengar diskusinya sempat kayak bagaimana Bang ya? Nggak ngerti loh yang tadi masuk itu aura ya. Itu kayaknya ngawur itu bicaranya, nggak jelas. Dia akui kok, dia tadi lagi asumsinya kan dalilnya kan sudah diberitahu. Dalilnya ini spermanya dari mana, tapi kok kayak dibolak-balik begitu, nggak paham dia. Iya. Dia lagi mabut. Oh pantas. Saya Bang juga bukan orang yang ahli agama, tapi sebagai seorang Muslim artinya lebih banyak belajar lah Bang. Saya sering itu loh buka-buka Bang Zuma punya apa namanya? Fiti kadang-kadang dengan ini yang Bang Edis ya. Edis Sering TV buka ya. apa tadi? Sering buka apa? Bang Zuma punya baju. Bukan ya Allah. Apa tadi saya salah dengar? Hah? Maksudnya saya sering lewat di beranda. Itu duetnya Bang Zuma sama Bang Edis. Masalah agama gitu, bahas masalah agama. Siap kirain tadi. Iya enggak. Janganlah nanti ada yang marah loh. Kalau nanti dibilangin buka bajunya, wah ya Allah. Apa namanya? Bang, di Sulawesi ini ada keluarga ya? Sulawesi ada. Kebetulan kami dari Jawa hijrah ke Sulawesi. Pare-pare? Bukan. Kami di Makassar. Oh Makassar, saya banyak keluarga Bang di Makassar.
Cuman saya Masya Allah. belum pernah injak Makassar, belum sih. Kalau untuk sidrap, sengkang, sinjai, pare-pare, pinrang, pangkep itu sudah sering. Cuman kalau untuk Ngapain keluarga jual sayur sarung sutra kita? enggak lah, jalan-jalan lah sama keluarga. Oh. Iya. Jalan-jalan gitu. Ini Bang, saya kan tadi sempat memberikan pertanyaan ke ini fit orang sebelah kan. Ada Bang siapa namanya Sirait Sinaga begitu. Nah, pertanyaan yang pernah Abang lontarkan itu waktu di fitnya Abang kan saya lihat. Terus saya bertanya lagi ke beliaunya, itu kenapa Bang? Nggak ngerti aku. Jawabannya itu muter-muter. Lawannya Kristen. Iya, orangnya Kristen. Saya tanya begini Bang, tapi saya enggak masuk di live-nya ya. Saya hanya komen di bawah, tapi memang aduh kadang-kadang mereka itu bikin sakit hati. Makanya maksudnya dengan perkataannya itu dan selalu menyudutkan, selalu merasa mereka itu selalu benar, tapi ya sudahlah jangan, karena kalau selalu juga buka mereka punya fit-fit itu waduh, bikin emosi yang adanya. Iya. Nah, saya bertanya kan begini, saya sempat kopi yang pernah Bang Zuma bilang begini, tua mana, Bunda Maria atau Tuhan Yesus, ya kan? Pernah kan Bang? Iya. Sempat Abang ada pertanyaan itu kan. Nah, terus jawabannya itu nggak masuk di akal. Memang sih dia bilang lebih tua Bunda Maria daripada Tuhan Yesus, tapi dia bilang Bapalah. Itu kan berarti samanya Tritunggal dong. Iya, kayaknya begitu deh. Iya, nggak ngerti lah. Iya. Oke, Wah, mungkin mereka begitu ada aja deh. tiga pribadi. Adek Wi, ini Oh, cuma iya, diskusi Bang. lintas Oke. agama ya. Mohon maaf, saya izin mungkin turunkan sekarang biar kita Oke, lanjut siap, Bang. diskusinya. Makasih siap, banyak Bang. ya. Iya. Udah cerita temenin cerita-cerita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Guinever. Silakan buka mikrofonnya, Bang. Ya, Kristen atau Muslim, Bang? Oten. Oh iya, kentara dari baunya, Bang. Silakan, Bang. Emang baunya Oten gimana Bang? Bau B2 itu B2 kan kalau dimakan bau itu dagingnya kecium sampai di sini gitu, Bang. Bang, tergantung cara masaknya. Kalau saya sih bau lucu. Kenapa lucu Bang? Karena kakinya pendek. Bukan. Karena setiap diskusi pasti Otennya lucu. Iya Bang. Kalau mau bertanya Bang, kan di Muslim kan ada yang namanya. Bisa nggak suaranya dikecilin sedikit Bang? Terlalu besar suaranya, sakit telinga. Kecilin sedikit. Lah Bang, nanti ketahuan saya Bang, nggak enak. Oh, ya sudah. Kalau gitu besarin. Lanjut. Kan kalau di Muslim kan ada yang namanya mati syahid, Bang ya. Iya. Itu karena membela agama. Iya. Ya kalau itu memang cara kayak agama yang benar. Terus bagaimana kalau yang di zaman Nabi Muhammad kan ada yang memerangi Nabi Muhammad. Terus bagaimana dengan orang bukan Muslim yang memerangi Nabi Muhammad, tapi dia sudah tahu kalau yang diperangi itu Islam, tapi dia belum tahu ajarannya itu. Terus kalau mati itu dia kemana Bang? Orang di luar Islam mati. Iya, pas saya kan lihat-lihat pas zaman Nabi Muhammad itu loh. Maksudnya gimana nih Bang? Izin Bang, saya nanggap kayaknya. Boleh izin sebentar Bang? Silakan.
Ya, si Jennifer ini kayaknya bilang maksud dia bagaimana dengan orang-orang kafir yang memerangi Nabi Muhammad tetapi belum mendapatkan pengajaran dari Nabi Muhammad. Begitu bukan maksudnya? Iya bang. Ya gitu. Silakan Bang Zuma. Memerangi Nabi Muhammad berarti kan sudah kafir namanya. Nabi Muhammad sebelum mengajarkan Islam, beliau tidak pernah diperangi. Tidak ada yang memerangi Nabi Muhammad. Nanti setelah dia menyeru kepada orang-orang kafir untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi, barulah beliau diperangi. Artinya yang memerangi beliau adalah orang-orang kafir. Kafir yang memerangi Nabi Muhammad ya neraka. Seperti itu saudara. Jangankan mereka yang memerangi Nabi Muhammad, yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad padahal dia sudah sampai Islam kepadanya, mati kekal di neraka. Tapi kan yang saya maksud itu yang orang yang benar-benar belum tahu cara kayak umpamanya cuman diajak ayo perangi orang ini ajarannya sesat, ayo, terus dia mati gitu loh bang. Ya sama, kan diajak perangi, kan perintahnya jangan membunuh kan ada. Kalau dia orang Kristen atau dia orang Yahudi kan cuma dua itu yang senantiasa ingin membunuh Nabi Muhammad. Gak ada perintahnya. Berbeda dengan orang-orang Quraisy yang tidak pernah kemudian datang kepada mereka Nabi atau Rasul, seketika itu kemudian membenci Nabi Muhammad, jatuhnya kepada pembenci orang-orang kufur. Jadi tak ada yang pernah memerangi Nabi Muhammad itu karena tidak mengerti apa itu Nabi Muhammad, siapa beliau. Ketika mereka diajak, bukankah di dalam kitab mereka dituliskan Matius 19 nomor 16, jangan kau membunuh. Kan gitu poinnya kan. Nah ketika mereka diajak membunuh ya berdosa berarti. Oh iya iya. Nah kan gitu bang. Apa sama itu lagi saya kan baru tadi lihat filmnya Nabi Muhammad yang kecil itu yang difilmkan, tahu kan bang? Yang mana ini? Yang The Messenger of God. Nah itu kan ada pendeta Nasrani yang yang kitabnya ada tanda-tanda Nabi Muhammad. Itu kitab yang itu tuh sekarang kok nggak ada di kita gitu. Iya, karena kitab yang datang hari ini hanya terjemahan yang dibawa oleh Belanda. Terjemahan dalam bahasa Belanda, terjemahan dalam bahasa Inggris masuk ke Indonesia. Jangan terlalu jauh bang. Jangan terlalu jauh. Antara terjemahan satu dengan terjemahan lain itu sudah berbeda. Apalagi yang 1400 tahun silam. Tahun silam kayak mana model kitabnya itu orang Nasrani. Bisa Anda bayangkan. Sedangkan dari sejak Indonesia merdeka ada lembaga Bible berdiri, sudah berapa kali terjadi koreksi dan revisian dalam Bible. Apalagi 1400 tahun, apalagi di wilayah yang berbeda. Orang-orang Nasrani seperti Siti Khadijah misalnya, atau pendeta siapa namanya? Pendeta siapa yang ingat? Bukhari. Kok Bukhari? Bukhairah, iya betul. Berarti orang-orang Nasrani itu kepercayaannya itu Yesus Tuhan atau tidak bang? Bukan, orang Nasrani itu pertama kalinya mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Berarti tidak menuhankan Yesus. Yes, nanti setelah ajaran mereka diambil, lalu kemudian dicampur adukkan dengan ajaran paganisme Roma Yunani,
terjadi sinkretisme, ya, dia nikahkan, dia gabungkan itu, lahirlah Kristen. Awalnya Nasrani itu Yang tidak ambil siapa, Bang? ya orang-orang yang ada pada masa itu, yang diterangkan dalam Al-Quran. Sebagian dari mereka juga adalah ahli kitab yang merubah-rubah kitab itu sendiri. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mereka menyusun sebuah buku, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Ini yang disifati oleh kitab saudara. Berarti sejarah pengkanunan kitab. Apa tujuannya kitab itu dikanon? Untuk dijadikan satu standar kepada siapa? Yahudi atau non-Yahudi? Untuk non-Yahudi. Itu jelas itu. Itu jelas. Jadi tidak diragukan lagi bahwa masanya kitab yang Anda genggam itu adalah bukan kitabnya para nabi, bukan murni ajaran para nabi. Tetapi kitab yang Anda pegang hanya berdasarkan atas penyelidikan dan seterusnya. Tapi kitab saya itu termasuk dalam 4 kitab yang Anda imani enggak? Saya tidak beriman kepada kitab saudara. Kami tidak beriman kepada kitab saudara. Kami beriman kepada Al-Quran yang memberitakan adanya kitab-kitab yang ditulis dengan tangan sendiri dan berkata itu dari Allah padahal bukan dari Allah. Sekarang kalau ingin membuktikan kebenaran informasi 1400 tahun dari Al-Quran, coba apakah Elohim atau Yod-Heh-Vav-He atau siapapun yang menurut sangkaan Kristen itulah Tuhan yang sebenarnya pernah nggak berfirman kepada Lukas? Pernah tidak berfirman kepada Matius, kepada Yohanes, kepada Markus? Nggak pernah kan? Mereka menuliskan dari hasil data-data penyelidikan atau susunan-susunan berita yang mereka salin atau mereka dengarkan dari kesaksian-kesaksian. Tuhan pernah berfirman melalui malaikat kepada mereka? Nggak pernah. Bahkan sejatinya saudara, sejatinya yang menjadi sumber satu-satunya firman itu adalah Yesus. Dengan kata lain, Yesuslah yang punya validasi untuk memberikan kepada orang-orang menuliskan firman yang diterima dari Tuhan. Berarti beliau wajib hukumnya menyampaikan kepada murid-murid, kepada penulis kitab saudara misalnya. Tapi apakah fakta itu ada? Apakah kenyataan itu ada? Nggak ada. Kenyataannya nggak ada. Lukas nggak pernah bertemu Yesus. Matius penulis Bible dan juga Yohanes penulis Bible. Itu orang-orang yang menulis buku Matius dan orang-orang yang menulis kemudian buku Yohanes. Orang yang menulis Matius dan Yohanes itu tidak pernah kemudian bertemu langsung dengan Yesus. Itu fakta. Berarti apa kayak Matius, Lukas, siapa aja itu nama-nama yang di buku itu bukan murid Yesus? Ya, bukan. Markus, Lukas itu 2 orang pengikut Paulus. Matius bukan murid Yesus yang nulis. Baca Matius 9 nomor 9. Yohanes bukan murid Yesus yang nulis. Baca Yohanes 21 nomor 24 dengan nomor 25. Itu fakta. Jadi Al-Quran benar dong. Yes. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastahuna samanan qalila. Al-Quran saya loh. Makanya orang barat, orang-orang yang cerdas mempelajari Quran lalu melihat fenomena dalam Bible, mereka memilih mu'alaf. Eropa saat ini sudah meninggalkan Bible sedikit demi sedikit. Mereka sudah tak percaya lagi Bible. Agama Kristen bagi mereka itu adalah bukan satu jalan satu-satunya. Hanya karena mereka belum menemukan Islam. Andai saja orang Barat, para pemikir-pemikir Barat itu hidup di Indonesia dan bertemu dengan kami, saya yakinkan mereka seketika ini juga akan mu'alaf. Kenapa? Mereka adalah pemikir-pemikir. Nah inilah makanya saya bilang, seperti siapa namanya? Si Edis. Anda kan sudah ada di barat sana, di luar negeri sana.
Cari Islam yang ada di sana, ajak berdiskusi. Jangan lagi kau berdiskusi mengajak orang Indonesia. Cari kau di mana, di Amerika misalnya, ya cari Islam Amerika. Coba kau injili mereka. Sanggup enggak kalian? Jangan cari yang ada di Indonesia ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang Barat itu lebih hebat dalam ketika mereka mu'alaf, mereka mengkaji Quran itu dengan menggunakan akal sehat. Seperti itu saudara. Jadi ya kitab saudara itu sekali lagi bukan firman Tuhan. Apa dasarnya Anda mengatakan Lukas menuliskan firman Tuhan? Coba. Nggak ada kan? Cuman percaya doang. Berarti Bible itu apa, nggak ada yang seperti kayak Nabi Muhammad yang apa diwahyukan terus dicatat dalam Bible itu nggak ada. Kalau di dalam Al-Quran, satu yang perlu saudara pahami, Nabi Muhammad itu tidak pernah tahu tentang kitab-kitab sebelumnya. Bukan hanya itu, Nabi Muhammad tidak tahu siapa itu Nabi Adam, siapa itu Nabi Abraham, siapa itu Nabi Musa. Nabi Muhammad buta tentang itu semua. Nabi Muhammad tidak paham apa itu Taurat, apa itu Injil. Nabi Muhammad tidak paham itu semua. Tapi ketika wahyu datang kepadanya, dia berbicara bukan berdasarkan kehendaknya sendiri, tetapi apa yang diterima dari langit, itu yang disampaikan. Terlepas benar tidaknya, biarkan zaman yang menentukan itu. Biarkan kemudian ilmu pengetahuan yang memberikan filternya, benar tidaknya apa yang diucapkan itu. Nah, faktanya yang terlontar dari lisannya itu adalah seluruhnya kebenaran. Artinya kan berbeda dengan penulis-penulis baik. Dasar penyelidikan, maka syarat dengan kesalahan. Kenapa? Dan kemampuan dia untuk mencatat. Sedangkan pewahyuan tidak. Salah ataupun tidak salah, ini yang harus saya sampaikan. Silakan sama yang menilai benar tidaknya. Itulah yang disifati Al-Quran. Itu baru wahyu. Makanya kalau dikatakan bahwa wahyu itu harus diterima sama orang yang cerdas duluan, itu mencurigakan. Kenapa kalau orang cerdas? Ya namanya orang cerdas kayak Paulus. Paulus itu orang cerdas, dia adalah orang Farisi, dia orang pintar, maka dia mampu menulis surat. Apapun dia bisa karang karena dia adalah peneliti dari kitab-kitab Tanakh. Itulah Paulus. Sedangkan Nabi Muhammad, bagaimana dia ingin menuliskan tentang adanya kehidupan di bawah laut, adanya embrio, bagaimana kemudian dia menjelaskan tentang sidik jari, adanya api di bawah lautan dan seterusnya. Bagaimana dia bisa menjelaskan itu? Sementara dia orang ummi, orang yang tidak paham tentang kitab-kitab sebelumnya. Kalau Paulus menceritakan sebuah narasi, wajar wong dia itu ahli kitab. Namanya ahli kitab berarti pakar kitab. Mampu ndak ngarang kitab orang yang ahli kitab? Mampu. Mampu. Kenapa tidak? Dia ahli. Dia ahli Taurat. Bahkan dia mengatakan, aku tidak bercacat dalam hal pengetahuan terkait dengan hukum Taurat. Berarti hebat dong. Dia bisa ngarang apa saja kan. Nah, Lukas melakukan penyelidikan. Markus pengikut Paulus yang disarankan Paulus kemudian untuk mengikuti apa yang menjadi pola pengajarannya. Bagaimana dengan Matius? Matius juga itu adalah peneliti, pengarang. Penulis Yohanes juga demikian adanya. Penulis yang menceritakan tentang kesaksian-kesaksian orang. Lalu standarisasi firman Tuhannya di mana? Enggak ada. Berdasarkan Al-Quran tidak ada. Bagaimana dengan berdasarkan Yesus? Yesus mengatakan apa? Apabila roh kebenaran itu datang, dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengar, itu yang diceritakan.
Saya ulang, kata Yesus, apa yang didengarkan itu yang diucapkan. Lukas mendengar enggak? Enggak. Enggak ada kan? Nah, sedangkan Nabi Muhammad, apa yang didengarkan dari malaikat Jibril, itu yang disampaikan. Nah, itu yang dimaksud oleh Yesus, roh kebenaran. Oh, seperti itu. Ya, syarat kebenaran yang disampaikan oleh Nabi itu bukan dari dirinya, harus dari yang didengarkan. Bukan dari penyelidikan, bukan dari sadur menyadur, bukan dari proses belajar, bukan dari penelitian pustaka, bukan. Tapi apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Benar tidaknya silakan orang yang berilmu, orang yang berakal, orang yang kemudian melakukan karya ilmiah untuk menjelaskan dan menguraikan serta menyimpulkan isi Quran. Al-Quran ini salah atau benar. Nabi Muhammad tidak mengukur, oh ini pasti benar, oh ini salah, harus ditambahin, harus dikurangi. Enggak. Seketika apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Silakan alam semesta menguji kebenaran Al-Quran. Yang jelas aku hanya menerima dari Tuhan. Dan kalau yang kuterima ini bukan dari Tuhan, pasti syarat dengan kesalahan. Kalau dari iblis, pasti syarat dengan kesalahan. Tapi kok dari Tuhan pencipta langit dan bumi, mustahil padanya ada kesalahan. Nah, sekarang uji Al-Quran. Tunjukkan, wahai manusia, ajak seluruh sekutu-sekutumu, tunjukkan kesalahan Al-Quran itu jika ada. Nah, ada yang mengatakan, saya Bang Suma, kenapa? Saya mampu menunjukkan kesalahan Al-Quran, silakan. Maka dia bercerita tentang apa? Tulah Nabi Musa. Kenapa di dalam Al-Quran begini dan begitu? Nah, sekarang pertanyaannya kita balik. Kamu menguji Al-Quran terkait tulah, dasar pijakan referensi buku yang kamu pakai yang mana? Oh, perjanjian lama. Nah, ini ditertawakan. Perjanjian lama itu bukan firman Tuhan. Perjanjian lama itu adalah terjemahan dari kitab Tanak yang diterjemahkan mulai dari abad ketiga sebelum Masehi. Apa yang mendasari dasar pijakan 3 sebelum Masehi sampai kepada Nabi Musa. Nabi Musa diperkirakan hidup tahun 1400 sebelum Masehi. Berarti ada selisih 1100 tahun antara Nabi Musa yang bercerita tentang tulah dengan cerita yang muncul di terjemahan Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi. Mana yang menjadi rujukan kemudian? Siapa yang menerima dari Nabi Musa? Nabi Musa memberikan kepada siapa, lalu kepada siapa, lalu kepada siapa, sampai kepada ke-72 rabi-rabi yang menerjemahkan kitab Tanak, kitab Torah. Siapa yang menjamin bahwa itu tetap benar? Tulahnya seperti ini, Al-Quran salah. Tidak ada jaminan. Apatah lagi Bible, perjanjian baru, alamak. Saya saudara, saya nih kalau saya ditanya, andai saya seperti saudara nih, yang kupikirkan itu bukan masalah perut. Yang kupikirkan itu masalah kehidupan saya berikutnya. Kalau saya dalam beragama bermasalah dengan agama saya, maka ini adalah tanda-tanda celaka besar. Sebuah agama, satu agama memiliki kitab yang bermasalah, maka agama itu bermasalah. Segala-gala yang ada di dalamnya itu adalah masalah dan hanya bisa mendatangkan masalah, dan orang yang mengimani itu akan mati dalam masalah yang diciptakan dirinya sendiri. Apa mungkin boleh dikatakan firman Tuhan bisa dikoreksi? Apa mungkin perintah-perintah Tuhan, larangan-larangan Tuhan, kemudian aturan-aturan Tuhan bisa direvisi oleh manusia? Mustahil. Fakta di lapangan, kitab saudara bisa direvisi, kitab saudara bisa dikoreksi. Berarti dengan kata lain, kalau kitab saudara firman Tuhan, berarti ciptaan Tuhan bisa mengoreksi sang Tuhan. Gila nggak tuh? Agama apa yang seperti ini? Dia mampu mengoreksi dan memperbaiki serta merevisi firman Tuhan. Ini agama apa ini? Sedangkan agama yang benar adalah agama yang memiliki buku panduan yang disebut kitab wahyu yang berasal dari langit,
yang manusia tunduk berserah diri kepada setiap item-item not gelombang irama yang muncul di dalam kalimat-kalimat tersebut, kalimat Allah tersebut. Bukan manusia mempretelinnya, bukan manusia merevisi dan mengoreksi sesuai dengan apa apapun canggihnya, mau kehidupan manusia sampai pada pencapaian yang supra luar biasa, kitab suci tidak boleh dirubah. Dan kalau itu berasal dari pencipta langit dan bumi yang maha tahu, sehebat apapun kehidupan manusia, pasti kitab itu seirama dengan keadaan yang ada. Tapi kalau karangan manusia, hasil penyelidikan, dia keteteran. Jangan kau pakai original teksnya. Kenapa? Sudah tidak zaman. Lalu apa dong? Kita pakai terjemahannya aja. Apa alasannya? Kalau terjemahan masih bisa direvisi. Terjemahan masih bisa dikoreksi. Loh, kok ada revisi koreksi? Maksudnya apa? Iya dong. Kalau tahun ini rasa bahasa dan cipta rasa bahasa itu sudah berubah, makna sebuah kata dalam bahasa manusia itu sudah berubah, maka boleh dong terjemahan kita perbaikin. Boleh dong kitab kita ini direvisi. Demi apa? Demi untuk mencapai apa yang kita inginkan di dalam beragama. Kita menginginkan orang mentuhankan selain daripada Tuhan. Ya buat revisi lagi, koreksi lagi. 50 tahun ke depan, yang disebut sendal bisa berubah menjadi daun pintu. Sesuai dengan selera. Kenapa? Ya terjemahan. Makanya saya katakan, kalau saya menjadi Kristen, tidak cukup waktu lama untuk saya tinggalkan agama itu. Kenapa? Mustahil firman Tuhan pencipta langit dan bumi bisa dikoreksi dan bisa direvisi dan diperbaiki oleh manusia. Mustahil. Sedangkan Kristen tidak punya senjata. Yang Kristen punya cuma terjemahan. Supaya dianggap itu lebih valid, lebih sahih, disebutlah Bible itu dengan sebutan Alkitab. Supaya itu lebih enak lagi, disebutlah di dalamnya kata Nabi, Rasul, Allah. Demi apa? Demi untuk memuluskan misi daripada adanya Bible tersebut. Kalau firman Tuhan tidak begitu, kawan. Firman Tuhan itu kamu mau hantam di lautan, lautan tak berubah, tak mampu merubahnya. Anda mau buang dia di udara, di langit, langit tidak bisa merubahnya. Anda mau leburkan di bumi, bumi tidak mampu merubahnya. Apalagi cuman manusia-manusia picik, tidak akan pernah mampu untuk merubah. Kenapa? Ini kalimat pencipta langit dan bumi. Sebagai presiden misalnya, tidak ada yang bisa merubah titah presiden. Apa yang sudah menjadi keputusan presiden itu tidak bisa dirubah kecuali atas persetujuan presiden itu sendiri, kecuali atas perintah presiden itu sendiri, baru bisa. Tapi kalau ada presiden punya titah dirubah-rubah oleh menteri tanpa sepengetahuan presiden, aturan-aturan tadi itu bukan lagi menjadi keputusan presiden, itu sudah asumsi para menteri. Begitulah keadaan Al-Quran. Al-Quran kalimatullah, EGP dengan zaman manusia, EGP dengan kemajuan zaman, EGP dengan perkembangan zaman ini. Nggak ada itu cerita. Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Dan kalau itu firman Tuhan, tidak akan lekang dimakan zaman, tidak akan hanyut dan tergerus oleh perkembangan kehidupan manusia. Itu baru firman Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena ini kalimat yang maha tahu. Karena ini kalimat yang maha melihat. Karena ini kalimat yang maha mendengar. Karena dia memiliki aspek itu semua, maka apa yang dikatakannya tidak mungkin keliru, tidak akan mungkin salah. Tapi kalau manusia, syarat dengan kesalahan. Kalau buku itu bukan firman Tuhan, tetapi catatan manusia, lihat aja, Anda akan panen berjuta kekecewaan. Itu sudah pasti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda menggunakan lalu terjemahan Al-Quran kami itu Anda pakai untuk mendirikan sekte baru di luar Islam. Siapa diri Anda di mata Islam?
lelucon, sampah, kasihan, diolok-olok, direndahkan, diremehkan, dipandang sebelah mata, bahkan kalau perlu diludahin. Ketika Anda berbicara mengenai kebenaran, Anda disemprot pakai ludah. Sama yang punya Quran. Karena Anda sosokan membahas Tuhan kami anak-anak Tuhan, tapi Anda hanya menggunakan terjemahan Al-Quran kami, lantas Anda membuat sebuah aliran kepercayaan. Maka bagi kami Anda sampah. Tetapi Anda tetap ngotot. Bahkan ada yang lebih parah. Kalian yang hanya memegang kemudian terjemahan Al-Quran, berani-beraninya berdebat dengan kami pemegang Al-Quran ini. Orang-orang Kristen hanya pemegang terjemahan, berani-beraninya berdebat dengan orang Yahudi yang pemegang kitab asli. Ini yang lucu. Tapi kenapa itu tidak sampai kepada pemahaman saudara? Kenapa? Kenapa nggak sampai kepada pemahaman saudara? Karena Yesus sudah berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, wahai Bani Israel, dan akan menyesatkan banyak orang. Menyesatkan banyak orang, berarti ada banyak orang yang disesatkan. Orang yang disesatkan ini ya sesat, tersesat. Orang yang tersesat, dia tidak tahu jalan. Namanya tersesat. Hidup dalam kebingungan. Kalau di Islam enggak. Pencipta langit dan bumi, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Yes. Yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Yes. Tidak ada satupun yang setara dengan dia, baik di langit maupun di bumi. Yes. Islam yakin enggak itu? Yakin. Ragu enggak? Enggak ragu. Berani enggak bersaksi? Berani bersaksi. Apa tolak ukurnya? Umat Islam ada enggak ragu bersaksi bahwa umat Islam itu punya roh? Tidak. Saya bersaksi bahwa nama saya Bang Suma. Saya bersaksi demi pencipta langit dan bumi. Saya punya roh. Pertanyaannya, apakah Bang Suma pernah melihat roh? Tidak pernah. Kenapa Anda bersaksi? Ya karena saya merasakan. Karena saya merasakan. Saya melihat. Saya mendengarkan. Batin saya membaca. Pikiran saya membaca. Rasa saya membaca. Naluri kemanusiaan saya yang berakal ini membaca. Maka saya bersaksi, roh saya itu pasti ada. Tapi nggak pernah melihat roh. Yes, tapi saya melihat kehidupan ini. Saya melihat diri saya bisa bicara, bisa bernapas. Bukti bahwa saya punya roh. Meskipun bersaksi tentang Allah, meskipun kami tidak melihat, namun kami tidak perlu turun Tuhan itu menjadi bayi, menjadi orok. Itu hanya ajaran paganisme. Demikian, silakan. Kenapa abang menganggap Yesus yang bertemu Paulus itu penyesat? Ya, pasti. Karena Al-Quran saya mengatakan wa qaulihim, karena ucapan mereka, karena ucapan itu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Isa itu sudah dibunuh. Dia adalah Rasul Allah, tetapi dia tidak beriman kepada kerasulannya. Maka Allah menghukum mereka. Mereka dihukum. Nah, ketika Allah menghukum mereka, apa kata Al-Quran? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah membalas kejahatan dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu Quran saya. Sehingga ketika kemudian Al-Quran menarasikan bukan Nabi Isa yang dibunuh, berarti siapa yang dibunuh? Orang lain yang dibunuh. Ini ungkapan Nabi Allah kepada Nabi Muhammad terkait dengan tragedi penyaliban terhadap Nabi Isa alaihi salam. Itu. Kemudian berbicara mengenai Kristen beda lagi. Ini tak ada hubungannya dengan Kristen ini. Ketika dikatakan wa qaulihim, karena ucapan mereka, ini tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen ini muncul dari belakang.
yang disebut sebagai kelompok orang-orang zalim yang ada di tengah-tengah ahli kitab. Kristen ini bukan ahli kitab, tapi orang zalim yang hidup di tengah-tengah orang ahli kitab. Mereka lah yang kemudian menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam itu yang datang kepada pendiri agama mereka dan mengajarkan mereka untuk menuhankan Yesus. Mengambil kemudian tragedi penyaliban itu sebagai simbol keselamatan demi untuk melancarkan pengajaran terhadap penyetaraan makhluk roh bernama Yesus Kristus dengan pencipta langit dan bumi. Maka Kristen ini melantik makhluk yang mengaku Yesus Kristus setara sehakikat dengan pencipta. Berarti dengan kata lain, ada dua Tuhan yang satu hakikat. Artinya, Yesus yang manusia sehakikat dengan Dia yang bukan manusia. Siapa pekerjaan ini? Pekerjaan siapa yang menginginkan kemudian agar Tuhan yang benar itu dikebiri, dikurung ceritanya, lalu dia menggantikan posisinya di atas muka bumi? Iblis. Bisa nggak iblis berpura-pura menjadi Yesus Kristus? Bisa. Apa buktinya? Yesus tanya, Yesus, ya paman, bisakah muncul Kristus palsu? Oh iya. Mesias yang ditunggu itu Yesus. Mesias palsu berarti Yesus palsu. Matius 24 nomor 24. Sebab kata Yesus, Mesias palsu, Kristus palsu, Yesus palsu, dan nabi-nabi palsu, atau rasul-rasul palsu, atau murid-murid palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata Yesus. Berarti orang Kristen ini harus mawas diri. Kalau sekiranya Yesus berkata waspadalah kepada Nabi Muhammad palsu, maka kami umat Islam ini yang harus hati-hati. Karena kami harus mempelajari nih, Nabi Muhammad yang asli yang mana, Nabi Muhammad palsu yang mana. Tapi karena pesannya waspadalah kepada Yesus palsu, maka Kristen yang waras kudu wajib hukumnya belajar menanggalkan doktrin dan dogma, tetapi belajar Bible dengan sungguh-sungguh. Mana ajaran Yesus yang asli, mana ajaran Kristus yang palsu. Harus dipilah. Habis itu cari solusi kebenaran. Kalau Yesus aja Anda tidak percaya, bagaimana Anda mau bisa percaya Nabi Muhammad? Percaya dulu kepada Yesus, baru bisa percaya kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Ente Kristen. Temukan dulu pemisah antara Yesus asli dengan Yesus yang bukan asli. Nah, kesimpulannya dari Bang Suma, Yesus itu manusia. Mau sebelum dia datang dia adalah manusia. Setelah dia datang di atas muka bumi dia adalah manusia. Setelah dia terangkat dia juga manusia. Setelah turun dari mana ilmunya? Yesus yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Lalu dari mana konsepnya Yesus Kristus yang bukan manusia ini kok dianggap anak Maria? Sejak kapan Maria melahirkan bukan manusia? Sejak kapan? Bukankah Ibrani 13 nomor 8, Yesus sama saja kemarin, sekarang maupun besok, bahkan selama-lamanya Yesus tetap sama, tidak pernah berubah. Itu dia, Yesus ini tetap manusia. Tanya Yesus, ya paman, engkau ketika duduk di samping kanan Bapa, kau sebagai apa? Anak manusia. Yesus, ya paman, engkau ketika turun bersama dengan malaikat-malaikatmu dalam rupa apa? Anak manusia. Yesus, ya paman, engkau ketika menghakimi manusia, kau sebagai apa? Anak manusia. Lalu kapan Yesus itu berubah bukan manusia? Tidak pernah
pernah. Lalu siapa yang mengatakan Yesus Kristus yang datang kepadaku bukan manusia? Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Itulah nabi palsunya si rasul palsu yang mengaku bertemu dengan Yesus, tetapi Yesusnya bukan manusia. Artinya yang ditemui oleh Paulus ini itu bukan anak Maria. Jadi anak Maria ketika Anda tuhankan, Anda panggil Tuhan, Anda bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namanya, Anda akan diusir sama dia. Karena yang Anda sembah selama ini bernama Yesus Kristus, Yesus sejatinya bukan dia. Dan yang akan Anda temukan nanti di padang mahsyar bukan Yesus yang datang kepada Paulus, tetapi Nabiullah Isa alaihi salam lah yang akan Anda temui nanti. Yesus yang ada di padang gurun, yang ditemui Paulus dalam bilik rahasia, yang datang kepada Ananias, yang datang mengaku bintang timur di Pulau Patmos itu sudah tak ada nanti di padang mahsyar. Dia sudah lebih dulu ke rumahnya, neraka. Yang tinggal sisa Nabi Isa alaihi salam yang kalian sebut Yesus. Apa buktinya? Mari saya bacakan. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa putra Maryam, hambaku, ciptaanku, apakah ente yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak punya hak mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka sembahlah aku, akulah Tuhan. Enggak pernah. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abdullah rabbi wa rabbak. Aku hanya mengajarkan mereka sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Bagaimana dengan Yesus? Yesus juga demikian adanya. Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri loh. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Lalu dari mana orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan 100%, manusia 100%. Sedangkan Yesus sendiri tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dan ucapan itu tidak pernah terlontar dari mulutnya Yesus. Yesus pun tidak pernah berkata kepada murid-muridnya Bani Israel, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Bullshit. Yesus tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Yesus pun tidak pernah mengajarkan akulah Alfa, akulah Omega, akulah awal, akulah akhir, akulah kematian, akulah kebangkitan. Yesus tidak pernah mengucapkan itu. Ucapan-ucapan itu muncul kemudian dari oknum yang memakai nama Yesus. Untuk apa dia pakai nama Yesus? Untuk menyesatkan manusia. Kalau dia pakai namanya bom-bom, tidak ada yang mau ikut. Tapi karena dia pakai nama Yesus, seorang tokoh yang mampu membangkitkan orang mati, yang mampu membuat orang lumpuh berjalan. Nama itu nama besar, nama itu nama dahsyat, nama yang disegani oleh Bani Israel kala itu. Nama yang membuat kemudian Bani Israel ahli kitab terguncang sehebat-hebatnya. Sehingga ketakutannya dia sampai pada kesimpulan, Yesus ini harus dibunuh. Kalau tidak, hanya karena nama Yesus, bangsa kita, tempat suci kita akan dirampas oleh bangsa Romawi. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 52. Di data nomor 53-nya dikatakan, mulai hari itu karena kehebatan Yesus, karena kedahsyatan mukjizat-mukjizatnya, mereka kemudian sepakat untuk membunuh Yesus. Iblis memanfaatkan situasi itu. Apa buktinya pernyataan saya iblis memanfaatkan situasi? Baca Lukas 4 nomor 13. Itu kedua. Yang ketiga, orang keliteng tidak akan mungkin menjadi keliteng kalau hanya model Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Harus dilengkapi oleh 13 kitab milik Paulus. Siapa yang memproklamirkan kerasulan Paulus? Iblis. Di mana iblis memproklamirkan kerasulan Paulus? Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Jadi yang memberikan pesan pengajaran memproklamirkan Yesus Kristus adalah Tuhan, iblis.
Yang memproklamirkan kerasulan Paulus, iblisi. Semua pekerjaan iblis. Makanya pola yang diajarkan itu bertentangan dengan dalil akal. Pola yang diajarkan itu tidak sesuai dengan naluri kemanusiaan. Berbanding terbalik dengan Al-Quran. Walakad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibah. Dan sungguh aku Tuhan, aku Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Kalau anak cucu Adam telah dimuliakan oleh Allah, berarti tak ada dosa waris, Cak Ayu. Kalau tidak ada dosa waris, berarti tidak ada penyaliban. Buat apa penyaliban? Buat apa? Toh di dalam kitabnya orang Yahudi, di mana itu ya? Seingat saya di mana? Mazmur 40 ya Rob. Mazmur 40 ya Rob. Nomor 7, coba saudara-saudara lihat. Semoga saya tidak keliru. Ya Rob, bantu saya Rob. Coba teman-teman dibacakan Mazmur 40 nomor 7. Bukan ya? Salah saya ya? Keliru saya ya? Ya, bukan Gurunda, bukan. Bukan ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sabar teman-teman, saya lupa dalilnya. Sorry. Mazmur 40 nomor 70. Mazmur 40 nomor 7. Keliru saya. Coba yang berbicara tentang apa, Bang Zuma? Yang seirama dengan Ibrani 10:8. Ini kalau di Mazmur 40 nomor 6 sampai 7. Ya, coba nomor 6. Ya, coba. Engkau tidak berkenan kepada korban maksud saya itu. Maksud saya itu, tapi dicetakan lama disebutnya, dicetakan baru disebutnya data nomor 7, padahal itu nomor 6. Betul nggak? Ya, betul Kanda. Masya Allah. Ini karena kebanyakan makan Indomie ini. Silakan. Makanya hafalannya bagus. Coba dibaca lagi, Dek. Dibaca tadi. Mazmur berapa? Mazmur 40 nomor 6. Ya. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu, kalau tidak ada penyaliban, adapun penyaliban untuk apa? Tuhan tidak lagi menuntut korban penebus dosa. Tuhan sudah tak berkenan lagi. Kenapa Tuhan tidak berkenan lagi? Karena setiap mereka merasakan mau melakukan kemaksiatan apapun selalu berpikir, wah gampang kok, saya punya duit, berdosa aja dulu, nanti ku tebus dengan motong sapi, motong lembu, motong domba. Besok berdosa lagi, potong lagi domba. Aku mau berzina malam ini, soalnya besok aku bisa beli domba untuk sembelih penghapus dosa. Tuhan sudah tak berkenan. Sedangkan 1 Yohanes 1 nomor 2 atau 1 Yohanes 2 nomor 1, di situ dikatakan, anak-anakku jangan kau berbuat dosa, tetapi apabila kau berbuat dosa, ada Yesus Kristus sebagai pendamai dosa kita. Makanya di Kristen semuanya halal. Makanya di Kristen semuanya boleh. Kenapa? Karena mereka sudah tak mau lagi diperhamba. Mereka tidak mau lagi diperhamba. Mereka sudah memerdekakan dari kuk penghambaan. Itu jelas itu, saudara-saudara. Ya. Jelas itu. Bang, berarti gini ya. Yesus sudah disalib, terus
Paulus ketemu Yesus, terus Paulus itu mengajarkan pada orang-orang Roma, terus orang-orang Roma itu percaya gitu. Iya, betul. Benar itu. Kenapa? Karena sejatinya sebelum Paulus datang mengajarkan agamanya, orang-orang Roma konsepnya sudah seperti itu. Tinggal dilebur aja. Makanya masih ada Natal, pohon Natal, Sinterklas, kemudian apa lagi? Ibadahnya Minggu. Itu semua disadur, diadopsi itu. Terjadi sinkretisme antara ajaran Tauhid, satu Tuhan dengan ajaran tiga Tuhan. Lahirlah Katolik. Lahirlah Katolik. Makanya dalam suratnya Paulus di Galatia 1 nomor 15, Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat dan orang-orang non-Yahudi. Itu pengakuan Paulus sendiri. Sedangkan Yesus yang asli diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Sama enggak? Enggak sama. Yang satu diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel, yang satu mengaku diutus kepada non-Yahudi. Guguk. Begitu saudara. Kaidahnya seperti itu. Kan Yesus itu kalau di Islam kan nabi yang abang yakini sampai sekarang masih hidup. Ya. Yes. Selain Yesus siapa lagi yang kayak gitu yang masih hidup, ada nggak? Kalau kami di Islam, semua manusia yang mati dalam keadaan jihad, memperjuangkan kemudian dinul agama yang diajarkan oleh para nabi, mati mereka masih hidup sampai sekarang. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Buktinya ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi. Buktinya ketika Yesus mengajak kemudian Yakobus, Yohanes dan Petrus naik ke bukit, dia bertemu dengan Elia dan Nabi Musa alaihissalam. Bukankah di dalam Ulangan 34 Nabi Musa sudah meninggal dunia? Kenapa dia bisa bertemu dengan Yesus? Berarti mereka hidup. Mereka hidup. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu mati nggak hidup, itu bohong. Al-Quran mengatakan beliau hidup. Surah Ali Imran ayat 169. Kalau dibantah lagi, kenapa Nabi Musa bisa bertemu dengan Yesus? Kenapa kemudian dia bisa bertemu dengan nabi-nabi yang lain? Bagaimana dengan Nabi Khidir dan seterusnya? Mereka masih hidup. Tidak ada sejarah yang menorehkan kemudian menuliskan mereka mati. Melkisedek, ya kan? Seperti juga Elia di dalam kitab saudara. Nah, makanya ketika dikatakan Yesus itu adalah korban karena dia tidak pernah berdosa, itu juga keliru. Mengapa saya mengatakan kitab Anda itu direvisi dan bukan firman Tuhan? Coba, apa mungkin Yesus yang mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 13, tidak ada seorang manusia yang pernah naik ke surga melainkan aku. Tidak ada yang pernah naik ke surga melainkan aku. Lah, bagaimana dengan di kitab 2 raja-raja itu? Ternyata Elia lebih dulu naik ke surga daripada Yesus. Itu bohong. Seperti itu saudaraku. Apa satu lagi, apa kitab-kitab yang Anda imani terdahulu itu sampai sekarang itu ada nggak? Al-Quran saya mengatakan dalam surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada Bani Israel, kepada ahli kitab. Al-Quran saya ketika memberitakan tentang datangnya Nabi Muhammad, Allah menyeru kepada ahli kitab, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum
Tujuannya beliau datang selain sebagai rahmatan lil alamin, beliau juga datang untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang disembunyikan oleh ahli kitab. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Berarti maksud daripada ayat ini, ada sekelompok manusia yang pada mereka diutus nabi rasul, ada kitab bagi mereka, tetapi kitab itu mereka sembunyikan. Bisa jadi yang disembunyikan itu fisiknya, bisa jadi ajarannya. Nabi Muhammad datang menguraikan itu. Jadi ketika dikatakan orang Kristen, mana nama Nabi Muhammad di dalam Taurat? Kami jawab, Taurat itu sudah disembunyikan. Kalau Anda bisa menunjukkan kitabnya Nabi Musa, berarti Al-Quran keliru. Tapi karena Anda tidak sanggup membuktikan, menunjukkan kitabnya Nabi Musa, maka Al-Quran tetap saja benar. Jadi kami beriman kepada kitab yang datang kepada para nabi. Dan kami beriman kepada Al-Quran yang mengatakan kitab-kitab itu sudah bercampur aduk dengan tulisan tangan manusia. Ya, ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Jadi sebenarnya kitabnya Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu pakai bahasa Indonesia. Dulunya beneran ada. Ya, dulu benar ada. Al-Quran surah Al-Araf ayat 144 dan 145. Allah yang menjelaskan itu. Bagaimana Allah kemudian memberikan kitab kepada Nabi Musa alaihi salam, untuk supaya kitab ini dipegang teguh oleh umatnya dan tidak meninggalkan kemudian kitab tersebut. Tapi faktanya mereka melanggar. Mereka melanggar perjanjian Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu, untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu, fakhuz ma'ataituk, kata Allah, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu. Pegang teguh. Bukan cuma Nabi Musa yang diminta untuk berpegang teguh kepada firman yang datang kepada beliau, tetapi Nabi Musa juga diminta oleh Allah agar kaumnya juga berpegang teguh sebaik-baiknya kepada Taurat. Apakah mereka berpegang teguh? Tidak. Mereka kemudian melanggar, merombak, meninggalkan, mencampur adukkan. Mereka lebih cinta kehidupan dunia daripada mencintai kehidupan akhirat. Seperti itu kawan. Jadi jangan pernah mimpi bisa bertemu lagi dengan kitabnya Nabi Musa yang ori. Dalam arti kata terjaga sanadnya. Silakan. Saya kan mikirnya begini, kalau Al-Quran itu diimani orang yang dipakai orang Muslim, kalau Injil orang Kristen, kalau Taurat itu orang Yahudi, terus ada satu lagi itu kemana? Yang Zabur. Kalau Zabur, maksudnya itu diimani orang yang beragama apa itu? Ya Bani Israel. Bani Israel juga itu bang. Itu ahli kitab itu. Larinya ke ahli kitab. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 55, An-Nisa ayat 163, dan telah kami berikan Zabur kepada Nabi Daud dan seterusnya. Itu diberikan kepada Nabi Daud itu. Ya, kitabnya ahli kitab punya kitab. Makanya yang diseru ketika Al-Quran menyeru ahli kitab, lima talbisuna haqqa bil batil, maka yang dimaksud di sini adalah kitab para nabi yang datang kepada mereka, termasuk Zabur.
Kan itu kitabnya orang-orang ahli kitab tuh, orang Yahudi. Mereka mengkitabkan kitab Tanak. Nah, masuk dalam kelompok kitab itu yang adalah Mazmur, atau kalau kami menyebutnya Zabur. Itu semua untuk Bani Israel. Taurat, kemudian Zabur atau Mazmur, dan yang terakhir Injil. Itu mereka untuk Bani Israel. Nah, kelirunya orang Kristen, mereka minta kepada kami, umat Islam. Kami bukan Bani Israel. Justru kami yang harus minta kepada Kristen, karena klaim Kristen adalah mereka adalah Israel rohani. Tapi ketika orang Kristen berbicara kepada kami tentang Taurat, Zabur, Injil, ya betul-betul mereka menjelaskan secara Taurat dan Zabur dengan fisiknya, karena yang mereka tunjukkan itu adalah terjemahan-terjemahan dari Barat, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Nabi Musa tidak menggunakan bahasa asing. Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani. Nabi-nabi yang lain juga sama. Kok muncul-muncul bahasa Indonesia? Gitu, saudara. Jadi kami beriman kepada kitab terdahulu, bahwa Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Musa, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai' fa khuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Itu kata Quran. Dan aku telah menuliskan kepadamu, wahai Musa, Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka aku berkata kepadamu, wahai Nabi Musa, berpegang teguhlah kepada Tauratku, dan suruhlah kaummu berpegang teguh kepadanya dengan sebaik-baiknya. Dilanggar enggak mereka? Dilanggar. Makanya mereka kemudian sebagiannya dikutuk menjadi menjadi kerah. Karena mereka melanggar. Itu apa? Tapi ada nggak yang sampai saat ini secuil ayat dari Taurat, Injil, Zabur itu yang masih ada sampai sekarang tuh ada? Kalau di dalam Al-Quran, seruan Nabi Musa dan seruan Nabi Isa kepada Bani Israel untuk menyembah kepada Allah, itu ada dalam Al-Quran surah As-Saff. Itu ada. Wa isqala Musa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Itu jelas itu. Begitu juga Nabi Isa, ucapan yang sama. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jadi dua nabi ini sama-sama mengajarkan kalau dirinya itu rasul hanya untuk Bani Israel. Kepada Bani Israel, Nabi Musa menerangkan, Nabi Isa menjelaskan, Yesus pun di dalam Bible menerangkan kalau dia hanya untuk Bani Israel. Bukan hanya sampai di situ, mereka Bani Israel diminta agar waspada kepada penyusup yang berpura-pura menjadi domba, padahal mereka adalah ciligala yang buat. Tanya aja diri Anda, apa hubungannya Yesus anak Maria dengan Anda? Mana benang merahnya? Oh, ada Bang Suma. Yang mana? Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Alamak, itu bukan anak Maria. Anak Maria mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tidak hanya sampai di situ, Yesus berkata dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja.
Itu dalil. Bahkan Lukas 1 nomor 33 di situ diterangkan Yesus ini adalah raja untuk Bani Yakub dan kerajaannya itu untuk selama-lamanya, untuk Bani Yakub. Apakah saudara-saudara Kristen itu Bani Yakub? Bukan. Berarti Andalah penyusup yang dimaksud tersebut. Andalah pengikut Kristus palsu yang dimaksud. Karena Yesus menubuatkan akan datangnya Yesus palsu dan pengikutnya banyak, dan hanya satu-satunya kandidat di atas muka bumi ini yang menjadi pengikut Kristus hanya Aliteng, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Islam, tapi Aliteng. Kalianlah itu kawan, kalianlah. Apa enggak malu menyembah makhluk yang diurapi Tuhan? Pada hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi. Tapi supaya kalian itu bisa tersesat, maka lembaga kalian menuliskan pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, Tuhan di kota Daud. Padahal tak begitu terjemahan yang aslinya. Terjemahan aslinya adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu aslinya terjemahannya. Tapi karena ada yang menginginkan kalian tersesat, maka semua yang bisa menyesatkan kamu itu dipakai agar kalian itu bisa terpalingkan dari ajaran Yesus yang sebenarnya. Sebenarnya yang beriman kepada Yesus itu kami. Yang percaya kepada Yesus itu kami. Sementara kalian tidak percaya dan tidak beriman kepada Yesus. Mari saya buktikan. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah percaya dirinya sebagai utusan Tuhan, umat Islam percaya dia utusan Tuhan. Tanpa embel-embel. Kalau kalian ditanya, apakah kalian percaya Yesus itu utusan Tuhan? Percaya. Intip ke gereja, siapa yang kalian sembah? Ya utusan Tuhan. Berarti kalian tidak percaya sebenarnya. Mulut Anda itu tidak bisa dipegang. Anda itu bukan sampai kepada level iman. Anda hanya level percaya. Yang disebut iman adalah apa yang ada di dalam hati, dilontarkan oleh mulut, diaplikasikan dengan perbuatan. Itu iman. Kalau yang Anda lakoni sekarang ini itu bukan iman. Itu aliran kepercayaan. Makanya kebanyakan Kristen kalau ditanya, bagaimana Yesus mengajarkan Kristen? Oh sorry ya Bang Suma, Kristen itu bukan agama. Memang, kalian hanya aliran kepercayaan. Kalian bukan adalah satu struktur yang menyebabkan manusia tidak kacau. Itu kawan-kawan. Umat Islam lebih percaya kepada Yesus. Selamat malam, Bang Zuma. Iya, malam. Kalian itu kelompok manusia yang tidak percaya kepada Yesus. Bang, satu lagi saya silakan. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Saya lihat di TikTok itu. Menurut Islam katanya umur bumi tidak sampai 1500 tahun. Itu benar enggak, Bang? Dan tertulis di mana? Udah. Enggak ada. Di dalam Al-Quran itu enggak ada. Di hadits pun tak ada. Hadits hanya menerangkan kiamat itu nanti terjadi kalau Nabi Isa sudah turun. Itu juga diterangkan oleh Yesus. Al-Quran menerangkan kedatangan Nabi Isa tanda kiamat. Bible menerangkan kedatangan Yesus tanda kiamat. Masalahnya di Kristen ada Yesus yang nongol, tapi tidak kiamat-kiamat. Berarti yang nongol ini palusu. Abad pertama muncul Yesus Kristus kepada Paulus.
di padang gurun, ketika dia di dalam penjara, bilik rahasia. Tapi nggak kiamat-kiamat. Berarti yang datang padanya itu adalah palusua. Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus-Kristus palsu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang yang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya, sebab sama seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak tanda kedatanganku. Jadi yang tadi itu yang bertemu di padang gurun, bertemu di Pulau Patmos, bertemu di atas plafon, bertemu di dalam sujud tahajud, bertemu di atas Ka'bah, itu bullshit. Itu penyesat yang telah dinubuatkan Yesus jauh-jauh sebelum Kristen itu nongol. Itu fakta, Bung. Jadi ketika Nabi Isa itu datang, Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61 jelas sekali pertanda datangnya kiamat. Itu Nabi Isa diterangkan dalam Al-Quran. Bagaimana ketika Yesus ditanya oleh muridnya di Matius 24, Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Yesus mengatakan apa? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Aku, anak manusia, akan nampak di langit. Seluruh manusia akan meratap dan kedatanganku dipandang, dilihat oleh seluruh manusia yang hidup di atas muka bumi. Itu tanda kedatanganku. Pertanyaannya, apakah keadaan itu sudah terjadi? Sudah pernah terjadi? Belum. Tapi yang mengaku-ngaku pernah bertemu Yesus banyak nggak? Banyak. Termasuk si Paulus, pengikutnya Aliteng. Inilah Aliteng yang menggenapi nubuatan Yesus. Kristus palsu akan datang dan menyesatkan banyak orang. Dan banyak orang itu diterangkan dalam Matius 24 nomor 5. Mana banyak orang itu sekarang? Mana? Ya Aliteng. Siapa lagi kalau bukan Aliteng? Sedangkan Al-Quran wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya dia Nabi Isa ketika ia datang benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Seirama enggak ketika Yesus dibisikin sama muridnya di Bukit Zaitun? Gulu, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap. Kira-kira kalau matahari menjadi gelap, ini malam nih sekarang, besok nggak ada lagi matahari. Panik nggak seluruh manusia? Meratap nggak seluruh manusia? Meratap. Bukan meratap cucian tidak kering, bukan. Meratap karena panik, sepanik-paniknya. Bumi merasa aneh, matahari tak ada. Bulan pun tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit kemudian berguncang. Tiba-tiba muncul anak manusia di tengah langit, seperti kemudian cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat, dan kita semua manusia melihatnya. Kenapa kita semua manusia melihatnya? Karena pada saat itu kepanikan terjadi di mana-mana. Tak ada lagi orang memikirkan duit, tak ada lagi memikirkan anak-anak yang tak ada. Semua panik sepanik-paniknya, meratap semeratap-ratapnya, memanggil Tuhan, memuji Tuhan. Ya Tuhan, ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Tiba-tiba saja muncul Yesus di tengah langit. Itulah tanda kedatanganku yang kedua. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tantarunna biha wattabi'un. Itulah jalan yang lurus. Percaya kepada keadaan itu.
Jadi ketika Yesus mengatakan, apabila ada yang berkata, aku bertemu dengan Yesus di sini, bertemu di sana, padang gurun, dalam bilik penjara, jangan kau percaya, itu bukan aku, sebab Yesus palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu real, itu fakta. Orang-orang yang disesatkan oleh Yesus Kristus ini akan bersungut-sungut nanti di padang pasir, padang mahsyar. Pada saat kita akan dihisap, pada saat kita akan diadili, mereka yang menyembah Yesus Kristus di dunia ini akan menangis meratap memanggil Yesus. Tapi Yesus itu mengatakan, yang asli mengatakan apa? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Apa nggak malu digituin? Siang malam berdoa kepada Yesus, tapi Yesus berkata, aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan. Ternyata yang kalian ikuti adalah Kristus palsu. Kristus palsu yang telah menyesatkan kalian. Sudah datang Islam untuk sebagai jalan satu-satunya menuju kembali kepada jalan yang benar. Kalian tolak, kalian sombong, kalian angkuh, kalian rasa lebih hebat daripada pencipta langit dan bumi. Sudah dihantam kiri kanan. Dari Al-Quran menghantam, dari Bible menghantam, Nabi Isa menghantam, Nabi Muhammad menghantam, Yesus Kristus pun menghantam. Tapi kalian lebih percaya kepada suara yang datang kepada Paulus untuk kalian tuhankan. Izin Kalau mohon maaf, saya mau turun dulu ini karena silakan. saya kena report juga semuanya. Ya, silakan Bang. Terima kasih Bang Pandi, Bang Zuma, masuk Bang. Sama-sama. Semuanya, terima kasih. Izin pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekiranya saudara. Oh ya sudah Bang, gantian Bang. Terima kasih. Ya, silakan. Saya turun dulu. Boleh, silakan. Sehat selalu. Oke. Gimana Bang Zuma? Saya yang bertanya, bagaimana wahai pengikut Kristus palsu? Apanya yang bagaimana? Ya, bagaimana keadaanmu mengikuti Kristus palsu selama ini? Enak? Loh, saya dituntut. Dituntut saya apa? Dipimpin siapa? Dalam cahaya dituntut. Cahaya. Kalau sudah terjadi, sudah ada tanda-tanda kedatangan Yesus nggak? Kalau pengetahuan itu hanya Tuhan yang memiliki. Tidak bisa. Yesus sudah membocorkannya. Jangan kau tipu-tipu. Yesus sudah membocorkan tanda-tanda kedatanganku, bla 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 bla. Kenapa kau membantah itu? Itulah yang saya katakan, umat Islam lebih percaya Yesus daripada kalian. Tanda-tanda ini menyertai Yesus ketika dia datang. Matahari menjadi gelap. Apakah itu sudah terjadi? Sudah terjadi belum? Sudah terjadi belum? Sudah terjadi belum? Sudah terjadi belum? Apanya yang sudah terjadi? Itu orang masak hangus masakannya. Tanda-tanda kedatangan Yesus. Oke. Hari gelap. Udah terjadi belum? Matahari gelap, ya tentu belum. Nah, berarti Yesus belum datang. Berarti Sudah. yang datang mengajarkan agama keriting itu bukan Yesus, tapi si palsu. Sesederhana itu, andai kalian mau menggunakan akal sehat, sederhana. Tapi karena kalian sudah disesatkan, kalian hidup dalam gulungan kesesatan, kalian mempertahankan kesesatan itu dengan sombongnya. Tanda-tanda ini akan menyertai kedatanganku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Ini sekarang bulan bercahaya nih di kota Makassar. Berarti yang datang 2000 tahun yang lalu itu bukan Ecos, tapi itu palsu yang kalian imani.
kalian mengimani Ali Teng ini adalah pengiman itu palsu. Boleh saya tanggapin Bang Zuma? Ya, boleh, silakan. Oke. Tadi Bang Zuma menyampaikan bahwa yang kalian ikuti itu adalah Kristus palsu. Yes. Oke. Saya akan membuktikan bahwa yang ditemui oleh Paulus dan suara yang dia dengar itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Coba kita lihat ya. Di mana ada suara yang berbunyi, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Itu adalah suara dan dia bukan melihat Yesus. cahaya. Bukan Yesus. Sabar. Itu bukan Yesus. Yesus kan dia di situ mengakui aku adalah Yesus yang. Nah, kenapa nggak ada tanda-tanda menyertai kalau dia Yesus? Karena menyertai apa? Ya kan tanda-tanda kedatangannya. Matahari menjadi belum gelap. Saatnya. Loh, belum berarti saatnya. yang datang itu bukan dia. Itulah Iya, Kristus sabar palsu. nanti. Silakan bantah nanti. Silakan bantah nanti. Nanti ada kalimat yang kamu rasa janggal ya, silakan nanti bantah. Jadi di situ di dalam perjalanan ke Damsyik ya, tiba-tiba ada cahaya yang memancar dari langit dan mengelilingi dia, dan ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Oke, saya akan melihat satu kalimat, satu kata, yaitu cahaya. Cahaya itu identik dengan Tuhan yang menuntun, yang memimpin orang. Itu cahaya. Sedangkan di kegelapan itu identik dengan setan atau iblis yang tidak mampu yang tidak mampu menuntun orang ke dalam kebenaran. Itu adalah kegelapan. Nah, kenapa saya mengatakan begitu? Saya akan kembali ke Lukas 4 ayat 13. Di mana di situ ya berbunyi, sesudah iblis mengakhiri pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini bercerita tentang pencobaan di padang gurun, di mana iblis itu berusaha menggagalkan karya keselamatan itu, tetapi tidak mampu digagalkannya. Makanya dia mengatakan dia menunggu waktu yang baik. Kapankah waktu yang baik itu? Maka tibalah pada abad yang ke-7, yang dimana di dalam goa wahyu diterima. Di mana di dalam goa itu tidak ada cahaya. Yang ada di dalam goa itu adalah kegelapan. Jangan. Saya nggak suka kalau seandainya saya tusuk imanmu. Cerita kartun kau di sini, Samson dan Laila kau. Udah. Yesus berkata di dalam Lukas 10:18. Terguncang kalau saya menusuk imanmu. Melihat iblis jatuh dari langit berupa saya belum selesai Bang Zumba. Yang datang kepada Paulus berupa kegelapan atau berupa cahaya? Cahaya, Paman. Di ayat cahaya. Nah, apa masalahnya? Sementara apa masalahnya di situ? Masalahnya satu, Yesus berkata iblis turun dari langit berupa cahaya. Kedua, Yesus turun, matahari menjadi gelap. Sabar. Paulus memenuhi yang mana mengatakan nih? Iblis, sabar. Iblis turun. Paulus ini memenuhi yang mana? Melihat cahaya dari langit
atau yang datang berupa matahari menjadi gelap? Mana yang datang kepada Paulus? Yang tertulis dia melihat cahaya, bukan. Nah, menurut Yesus itu iblis atau itu Yesus? Menurut tanda-tanda yang diberitakan Yesus, tanda kedatanganku matahari menjadi gelap, tanda iblis datang menjadi cahaya. Mana yang ditemui oleh Paulus, yang mana? Oke, cahaya yang jatuh itu dasarmu di mana? Lukas 10:14. Oke. Silakan. Lukas 10 18. Iya. Lalu kata Yesus kepadanya, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Oke. Siapakah dia? Iblis. Iblis yang datang ke Paulus. Iya. Loh. Emang cahaya yang di dalam yang kisah para rasul itu apakah terjatuh enggak? Bukan kisah para rasul. Enggak. Terjatuh enggak di dalam cahaya itu? Sama enggak dengan Lukas itu? Aku melihat Sinkron enggak? iblis, saudara. Di situ dalam bahasa Yunani pipto. Pipto itu turun atau kemudian runtuh atau ditimpa atau dari atas ke bawah alias jatuh, menimpa ke bawah. Oke. Di dalam Lukas itu dijelaskan di dalam 2 Petrus sebab malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua. Jadi artinya bahwa yang jatuh itu adalah malaikat. Sabar. Saya nggak suka kalau diskusi begini loh. Ada yang Iya, kau ngarang dari tadi ngarang. Enggak. Yang diceritakan kok kalau abad-abad lain. Jangan cerita kartunya dulu. Kau kalau terlalu lama kau di Gunung Stoli, keluar dikit. Janganlah kalau diskusi begini dipotong-potong, saya nggak suka kalau beginilah. Silakan Anda bernarasi, saya menghargai. Perbolehkan saya juga bernarasi gitu loh. Saling menghargai aja. Itu aja. Silakan Anda mengkritik iman saya. Silakan. Saya juga boleh mengkritik imanmu gitu loh. Udah. Jangan Oke. Jadi siapakah yang jatuh itu adalah malaikat yang berbuat dosa. Sedangkan di dalam kisah para rasul itu tidak jatuh. Dan dia melihat dan dia buta selama 3 hari dan tidak melihat. Baru dia melihat setelah 3 hari. Nah, jadi yang kalau kita melihat wahyu yang diterima oleh Paulus, ya cahaya yang dilihat itu, sedangkan Muhammad yang diterima di dalam goa itu adalah tergenapi di dalam Lukas 4:13 yang dimana iblis menunggu waktu yang baik, di mana dia akan berusaha menggagalkan karya keselamatan itu dan membuat orang itu tidak percaya kepada Kristus. Sehingga di dalam goa itu dia sesatkan orang dan dia mengatakan bahwa ini adalah dari Tuhan. Karena iblis juga tahu bisa mengutip firman di mana di dalam Lukas 4 itu tentang ada yang tertulis, ya, jatuhkanlah engkau dari bait Allah. Itu tergenapi di dalam Mazmur 91:11-12. Dia tahu. Nah, di dalam kegelapan itu, nah disitulah dia menyesatkan. Nah, kenapa saya mengatakan juga begitu? Yang menerima juga, ya, Umi. Artinya bahwa memang matanya bisa melihat, tetapi kecerdasan jiwanya itu buta. Tidak bisa membaca. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang yang jiwanya buta, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruh yang akan terang sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahaya. Oke, udah. Tidak mungkin orang buta menuntut orang buta.
Ya oke, silakan. Udahlah banyak kali cingkurek kau. Kapan Nabi Muhammad itu pernah bertemu Yesus? Kapan Nabi Muhammad bertemu Yesus? Bego kau minta ampun. Silakan. Mana aja kau? Silakan. Iya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa masuk ke goa, Yesus berkata, penguasa dunia itu akan dilemparkan keluar dari kubur. Dan yang kamu sembah, yang nebus dosa kamu di atas salib itu dimasukkan ke dalam goa. Lalu dia keluar dari goa itu pada hari ketiga. Dan Yesus sendiri mengatakan dia, sang penguasa dunia itu iblis. Penguasa dunia itu iblis. Yang ingin memberikan kuasa kepada Yesus di Lukas 4 itu iblis. Dan yang keluar dari kubur itu mengaku dia adalah penguasa dunia. Berarti yang keluar pada hari ketiga yang kamu sembah itu adalah iblis. Itu fakta, itu real. Dan Yesus tidak pernah berkata kalau waspadalah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bergelar Kristus. Yesus berpesan agar waspada kepada Yesus Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5, Lukas 21 nomor 8. Itu loh yang perlu kamu pahami, itu jangan egois. Kami umat Islam, andai saja ada pesan untuk waspada kepada Nabi Muhammad, kepada yang bernama nama tersebut, maka kami memahami ada Nabi Muhammad palsu. Kami harus waspada terhadap ajarannya. Tapi pesan itu tak ada, baik dari Nabi Muhammad maupun dari Yesus. Nah, sekarang Yesusnya berpesan waspada kepada Yesus Kristus. Maka yang harus waspada siapa? Ya ente pada Kristen ini. Kok jadinya menyembur-nyemburkan fitnah kepada Nabi Muhammad? Sedangkan penyesat yang muncul bergelar Kristus. Sedangkan kalianlah pengikut Kristus itu. Tidak ada penyesat bergelar Nabi Muhammad. Terkait masuk ke dalam gua. Bung, Yesaya yang lebih tua, yang lebih dulu datang daripada Bible yang Anda punya, menerangkan bahwa iblis naik ke awan, bercita-cita bermimpi naik ke awan untuk menyamai pencipta langit dan bumi. Tapi Tuhan mengatakan sebaliknya, justru kau kumasukkan ke dalam alam kubur. Jadi iblisnya dimasukkan ke alam kubur. Ketika iblisnya ingin dilemparkan keluar, maka dilemparkan dari kubur. Sembahanmu itu keluar dari kubur. Kamu baca Yohanes 12 nomor 31, Yohanes 14 nomor 30. Penguasa dunia itu iblis, dan penguasa dunia yang adalah iblis itu dilemparkan dari kubur. Dan kau menyembah adalah sosok yang datang kepada Paulus yang keluar dari kubur itu. Itu kenyataan, itu fakta. Sampai di sini tidak paham kan? Silakan. Oke, saya menanggapi ya. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa Lukas yang Anda sampaikan itu, kilat langit yang jatuh itu tidak sinkron dengan apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul 9. Tidak sinkron. Di mana letak tidak sinkronnya? Bahwa di dalam Lukas itu menerangkan bahwa jatuh. Dan tidak ada yang melihat. Nah, sedangkan di dalam Kisah Para Rasul itu tidak jatuh, tetapi dilihat. Itu tidak nyambung. Segala sesuatu itu yang berkaitan dengan nubuatan itu harus sinkron, sesuai dan tergenapi apa kata-kata itu. Contoh seperti nubuatan, di mana Petrus dia mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tergenapi enggak? Tergenapi. Tepat seperti apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu. Nah, sinkron enggak Lukas itu kepada Kisah Para Rasul? Tidak sinkron. Maka saya mengatakan bahwa itu yang Anda bawa data di Lukas itu tidak sinkron, tidak
Betul. Karena memang di dalam kisah para rasul itu cahaya adalah Tuhan Yesus datang kepada Paulus. Karena Tuhan Yesus datang kepada orang yang berdosa. Orang yang melakukan kejahatan. Dan dia berbalik kepada sang terang itu. Itu Tuhan Yesus datang kepada orang berdosa. Bukan kepada orang yang sok baik. Nah sehingga dia datang membawa pertobatan, membawa cahaya itu, membawa kasih itu kepada dunia. Dan itulah yang diteruskan oleh Paulus itu. Nah, itu tentang Paulus. Saya masuk kepada Islam. Ya, saya masuk. Saya melihat di dalam pewahyuan yang diterima oleh Muhammad itu banyak janji-janji yang diberikan, yang dia terima. Apa janji-janji itu? Tentang surga, kenikmatan, kekuasaan. Bukankah itu sudah ditawarkan kepada Kristus di padang gurun dan Kristus menolaknya? Tetapi Nabi Muhammad menerima wahyu dan dia mengatakan ini adalah kebenaran. Sabar dong. Sabar. Loh, sabar dong. Sabar. Hah? Jadi sesuatu yang ditawarkan, kenikmatan, kekuasaan, kemuliaan dunia yang ditawarkan kepada Yesus di padang gurun, dia menolak. Tetapi ketika kepada Nabi Muhammad di dalam gua ditawarkan tentang surga, kenikmatan, segala macam, tapi dia mengatakan ini adalah kebenaran. Nah ini kan merupakan suatu hal yang bertolak belakang. Nah, saya melihat juga di dalam Islam memperbolehkan dusta. Sedangkan Tuhan Yesus katakan ya, dan katakan tidak. Nah, di dalam kebenaran itu tidak ada dusta. Tidak ada kebohongan. Tetapi di dalam Islam diperbolehkan berdusta. Karena kenapa? Sang bapa berdusta itulah iblis. Karena tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Karena dia menyamar seperti malaikat terang. Oke, sampai di situ silakan ditanggapi. Ya. Jadi yang mana yang harus saya tanggapi ya? Karena yang Anda sampaikan itu tidak ada datanya. Anda hanya berhalusinasi gitu loh. Terlalu jauh ente itu loncat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu datang justru adalah menjadi solusi atas kebuntuan, atas kesalahan, atas kepicikan kemudian keadaan yang muncul disebabkan karena sosok yang mengaku Kristus ini. Tapi sayangnya saya berbicara dengan orang yang tidak pernah paham. Yesus meminta Bani Israel waspada kepada Kristus, bukan waspada kepada Nabi Muhammad. Itu udah selesai. Jadi jangan Anda menampilkan sebuah narasi yang tak ada dasar pijakannya. Justru terkait Nabi Muhammad, Yesus menubuatkannya sebagai roh kebenaran. Nanti kalau saya jelaskan Anda loncat ke situ lagi. Selesaikan dulu. Kristus palsu dan pengikutnya yang banyak itu yang mana? Kristus palsu, pengikut Kristus ya Kristen. Sekarang yang Anda harus tuntaskan, Kristus yang datang kepada ente itu asli. Karena yang asli hanya untuk Bani Israel tok. Anda bukan Bani Israel, berarti yang datang kepada Anda itu palsu. Sederhana kan? Yang asli mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu pengakuan dia. Sedangkan yang datang kepada ente itu makhluk, sosok roh yang mengaku untuk seluruh manusia. Berbeda. Tugas Anda membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu asli. Apa yang bisa Anda upayakan? Bahwa itu asli. Sedangkan yang datang kepada Bani Israel itu manusia. Mulutnya sendiri mengatakan manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia.
Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Berarti dari Yesus yang bukan anak Maria. Lalu kalau bukan anak Maria, siapa lagi? Ya yang palsu. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jangan Anda melemparkan sesuatu yang tidak ada dasarnya di dalam Bible. Anda harus menyatakan yang benar itu benar meskipun pahit. Apa sulitnya bagi setan mengaku Yesus Kristus? Sedangkan indikasi jelasnya sudah Yesus lontarkan kepada muridnya. Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat. Pauluslah itu. Sampai-sampai dia dianggap dewa Hermes. Kenapa? Karena saking banyaknya mukjizatnya. Berarti dia sudah memenuhi syarat. Nabi, rasul yang datang kepadanya memenuhi syarat sebagai Kristus palsu. Begitu loh saudara. Nggak usah kita terlalu panjang lebar ke sana kemari. Buktikan aja dulu bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak manusia. Silakan. Izin sedikit bentar Bang Yaudo. Bang Zuma Gurunda itu yang berkata hihihi segala kuasa telah diberikan itu kepadaku. iblis. Oh iblis, siap. Iblis. Baca Lukas 4 nomor 6. Yesus tidak pernah berkata ketika dia melakukan penginjilan. 3 tahun Yesus ya bersama dengan murid-muridnya dengan berbagai macam tekanan. Tindakan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Romawi terhadap dirinya. Dia tidak pernah berkata, kuasa telah diberikan kepadaku. Nggak ada itu. Malah dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku perlihatkan kepada kalian, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta mengintip, itu semua bukti bahwa aku adalah nabi Tuhan. Utusan Tuhan, bukan kuasa yang diberikan kepadaku, tetapi itu adalah Tuhan yang melakukan melalui aku. Yohanes 4 nomor 34, Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yohanes 5 nomor 36. Itu semua hanya bukti bahwa aku ini utusan. Tidak diberikan kuasa kepadaku, tidak. Yang aku lakukan itu Tuhan yang melakukannya melalui aku. Bukan kuasa yang diberikan. Sedangkan ia mengatakan kepadaku telah diberi kuasa dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu iblis. Mana ada Yesus pernah berkata kepadaku telah diberi kuasa? Nggak pernah. Yang berkata kepadaku telah diberi kuasa itu hanya setan. Di dalam Lukas 4 nomor 6. Jadi yang keluar dari kubur telah diberi kuasa oleh iblis. Dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, iblis berhak memberikan kuasa kepada pengganti Yesus yang masuk ke kubur. Sehingga dia keluar dari kubur, dia mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Siapa yang menginginkan manusia semua menjadi pengikutnya? Iblis. Nah, kita tanya kepada saudara Yehuda, ya aduhai, apakah kemudian ada ilmu yang bisa Anda sajikan kepada kami di sini bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria? Ada enggak bukti? Sedangkan yang datang kepada Paulus mengaku bukan manusia. Sedangkan anak Maria adalah manusia. Sama enggak antara yang bukan manusia dengan manusia? Sama enggak? Meskipun namanya sama. Nama boleh sama, tapi oknum berbeda. Nah, coba saudara ya aduhai, coba kau buktikan kepada kita yang ada di sini bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Silakan. Oke. Tadi saya sudah membantah satu poinnya, itu tidak sinkron Lukas dan Kisah Para Rasul. Itu yang pertama. Poin yang kedua,
dan karena Bang Zuma bersikeras meminta bukti selain itu, maka saya mengatakan di dalam Yohanes 8:12 itu yang berbicara adalah cahaya itu. Siapakah dia itu? Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Oke, di sini ada dua kalimat, ya. Ada terang dan ada kegelapan. Siapa yang mengikuti Yesus, dia ada dalam terang itu dan tidak ada dalam kegelapan. Kegelapan itu identik dengan kejahatan. Ya. Itu tentang cahaya. Jadi cahaya itu siapa? Ya, Tuhan itu. Bukti yang kedua lagi, siapakah itu? Di dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Apakah kurangkah ayat-ayat yang saya terangkan itu? Udah 3 poin saya membuktikan bahwa siapa yang datang kepada Paulus itu adalah Sang Kristus itu, Sang Mesias itu, yang datang kepada orang yang berdosa, yang membuat orang berbalik kepada Sang Tuhan, sehingga dia bertobat, meninggalkan yang lama, menjadi ada hidup yang baru. Itu adalah Kristus. Nah, jadi saya udah memberikan poin. Kalau nanti tidak berterima lagi, ya saya udah 3 kali memberikan bukti bahwa itu adalah Kristus. Nah, jadi kalau saya kembali ke, ya, jadi kalau saya kembali, ya, tentang kegelapan, itu identik dengan yang namanya kejahatan, ya, di mana di dalam Lukas itu menawarkan tentang kerajaan dunia, kemuliaan dunia, ya, dan tergenapi. Kenapa? Di dalam Lukas 4 itu iblis tidak berhenti menggagalkan karya keselamatan. Di dalam ayat 13 itu dia mengatakan dia menunggu waktu yang baik. Artinya dia tidak berhenti sampai di situ. Dia akan terus menggagalkan karya keselamatan itu supaya orang tidak percaya kepada Kristus itu. Dan di mana tergenapi? Ya, tergenapi ketika di abad ke-7, di mana dia menyesatkan, datang melalui goa-goa. Loh, itu loh. Karena di situ dia menawarkan tentang kenikmatan. Dia menawarkan hal-hal yang duniawi. Bukankah itu tawarannya diberikan kepada Kristus dan Kristus menolaknya? Tetapi abad ke-7 menerima bahwa ia ada kebenaran. Jadi itu kan dua hal yang berbeda. Nah, terus saya melihat lagi orang yang menerima juga itu adalah orang yang umi, yang dimana jiwanya secara keseluruhan tidak dapat membaca. Kalau Yesus tadi Abang Zuma mengatakan, kami ini adalah yang mengikuti Kristus karena kami disunat, karena kami mengikuti sujud. Bukan seperti itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Justru Tuhan Yesus, ya, di dalam Markus menegur kami supaya kami jangan mengikuti orang buta. Karena dia mengatakan, siapa yang biarkanlah mereka yang menuntut orang buta. Jika orang buta menuntut orang buta, maka keduanya jatuh ke dalam lubang. Dapatkah orang buta menuntut orang buta? Itu loh. Nah, ketika kecerdasan itu buta, maka gelaplah seluruh tubuhnya. Tidak ada kebenaran di dalam kegelapan itu. Jadi tergenapi di dalam Lukas 13 itu. Ada kenikmatan, ada umi tidak bisa membaca, tergenapi. Ada dua hal yang tergenapi itu. Silakan sampai di sini dulu. Oke. Iya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang Islam
Jadi tidak ada yang menerima janji dari iblis tentang kuasa dunia, itu nggak ada. Andai saja umat Islam itu diberi kuasa dunia, maka sebagai penguasa dunia di dunia ini, umat Islam tidak mau diatur. Kenapa? Karena dia yang menguasai dunia. Mari saya buktikan kepada saudara, siapa yang menguasai dunia ini. Yang pertama, Roma 5 nomor 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Semakin banyak dosa, semakin banyak karunia. Ini konsep siapa? Konsep penguasa dunia. Kemudian, di dalam Galatia 5, supaya kita Kristen sungguh-sungguh merdeka, sebab Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan lagi mau dikenakan penghambaan. Siapa yang tidak mau menghambakan diri lagi? Hanya penguasa dunia. Karena dia merasa menguasai dunia ini, dia tidak mau lagi diatur oleh Tuhan. Mereka merasa sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah merdekakan mereka. Mereka menjadi penguasa dunia. Mereka tidak mau diatur lagi oleh Tuhan pencipta. 1 Korintus 10 nomor 23. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi segala sesuatu tidak berguna bagiku. Segala sesuatu diperbolehkan, ya benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Siapa yang membolehkan dan membenarkan dan tidak lagi mengatur dirinya dengan aturan Tuhan, mereka bebas di dunia. Siapa? Dialah penguasa dunia ini. 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku, dan itu pun harus kau ikuti karena aku harus menjadi toladanmu. Siapa yang menghalalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Tuhan, dialah penguasa dunia. Siapa dia? Libelisis. Ibrani 6 nomor 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan hukum-hukum pertama, yaitu perjanjian lama. Mari beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan lagi kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Tuhan, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebaktian orang-orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Tuhan mengizinkannya, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia dunia, dan yang surgawi pernah menjadi bagian dalam Roh Kudus. Marilah kita meninggalkan hukum-hukum Tuhan dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan lagi mau meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Siapa yang tidak mau lagi mengikuti aturan Tuhan dan meninggalkan asas-asas yang diberikan Tuhan? Hanya iblis, penguasa dunia. Kolose 2 nomor 16 nomor 23. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Jangan mau diatur tentang haram halal makanan minuman. Jangan. So, pokoknya semua boleh kau minum. Pokoknya semua boleh kau makan. Kalau perlu kau makan itu aspal, kau bakar itu kapal selam, kau bakar itu mobil truk, makan semuanya. Pokoknya semua yang diatur bebas. Jangan lagi kalian mau diatur. Mari, jangan lagi kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah. Jangan. Tetapi marilah kita memerdekakan diri kita dalam Yesus Kristus. Haleluya. Itu yang terjadi. Jadi kalau Anda mengatakan kami ini hidup di dalam kegelapan, justru ente yang hidup dalam kegelapan.
Kami terang benderang. Kami beribadah dasarnya ada. Kami menyembah pencipta langit dan bumi. Sedangkan ente pengikut Kristus sang penyesat. Siapa yang mengajarkan membebaskan diri manusia dari hukum-hukum Tuhan? Siliblisis. Adam dibebaskan oleh iblis dalam aturan Tuhan. Tiba-tiba iblis datang membatalkan semua aturan Tuhan. Lantas Anda mengaminkan, entelah yang hidup dalam alam kegelapan. Saking gelapnya, Yesus menubuatkan Kristus, Anda loncatnya kepada Nabi Muhammad. Karena gelap, otak nggak berfungsi, sibilisis sudah menguasai Anda dan logika Anda. Waspadalah kepada Kristus, kok larinya ke abad ke-7? Otak rusak, cuman modal air liur, cuman modal penyesatan yang terlontar dari mulut hanya kebohongan dan dusta. Kamu tidak bisa kemudian membantah dan mempertahankan imanmu. Kamu hanya bisa menyerang, tapi kamu tidak bisa mempertahankan imanmu. Waspadalah kepada Kristus. Nabi Muhammad sejak kapan bergelar Kristus? Yang harus diwaspadai adalah yang datang kepada kalian yang ngaku-ngaku bergelar Kristus itu. Pertahankan itu. Jangan lari ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah tersentuh oleh Yesus. Selain Nabi Muhammad mengajarkan, dia yang datang setelahku akan memuliakan aku. Satu-satunya Nabi antara Paulus, Lukas, Markus, Matius dan juga Nabi Muhammad, hanya Nabi Muhammad yang memuliakan sosok yang datang kepada Bani Israel. Sedangkan kalian menghinakannya. Ditampar, ditonjok, dihantam kepalanya, ditonjok mukanya, diludahin, ditelanjangin, digantung, ditombak, diracun, dibunuh, dikuburkan dan seterusnya. Kalian yang menghinakannya. Sedangkan kami melepaskan tuduhan-tuduhan itu semuanya dan beliau tetap suci sampai hari ini. Kami yang memuliakan dia, kalian yang menghancurkan dia. Di dalam Al-Quran, Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya dimuliakan. Sedangkan di kalian, akibat ajaran gelap, Nabi Adam mewariskan kebohongan. Yang berupa kebohongan yaitu dosa waris pada manusia. Kebohongan. Yesus Tuhan yang datang dalam rupa manusia, bohong. Yesus menebus segala dosa manusia, bohong. Yesus adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia, bohong. Maria melahirkan Tuhan, bohong. Manusia menjadi daging, Tuhan jadi daging, bohong. Tak ada yang terlontar dari mulutmu kecuali kebohongan. Kamu berada dalam hidup gelap. Hanya iblis yang mengarahkan manusia meninggalkan dan menanggalkan hukum-hukum Tuhan. Sedangkan Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup agamamu tidak lebih sempurna, tidak lebih baik dari Taurat, maka kau tidak bisa masuk ke dalam surga. Apa maksud Yesus? Maksudnya hidup keagamaanmu itu harus lebih rapi, lebih tersusun, lebih rapi, lebih banyak, lebih aturannya sempurna, lebih baik, lebih banyak aturan-aturannya. Karena Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14:12, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar dari pekerjaan yang aku lakukan. Aku cuman sekali aja puasa. 40 hari 40 malam. Yes, tapi cuman sekali aja. Tapi yang mengasihi aku akan melakukan puasa yang jauh lebih besar dari puasa yang aku lakukan. Aku sujud hanya pada saat tertentu tentu saja. Tapi yang mengasihi aku akan sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Jauh lebih hebat daripada sujudku kepada pencipta langit dan bumi. Nah, sedangkan menjadi kaliteng, jangan lagi mau diperhamba. Marilah kita meninggalkan hukum-hukum pertama. Marilah kita jangan diperbudak lagi oleh dunia. Jangan lagi mau diatur tentang hukuman makanan minuman. Jangan lagi ada penghambaan. Kita merdeka, semua halal, semua boleh. Ajaran sibilisis. Ajaran sibilisis. Hanya iblis yang mau bebas dari perintah-perintah Tuhan. Nah, nasihat saya kepada ya aduhai, daripada Anda mempertahankan akidah agama Anda yang begitu rapuh, mending Anda berubah jadi kera. Itu lebih bagus, karena kera tidak dikena hukum. Atau jadi gorila,
atau jadi padale daripada jadi manusia, tetapi Anda manusia jasadnya, tapi tipikal agama Anda jauh lebih hina daripada seekor ayam betina. Silakan. Oke. Saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Zuma merujuk kepada ketetapan hukum yang dimana tidak orang Kristen itu tidak mau diatur. Segala sesuatu halal. Oke. Saya akan mengatakan bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang apa yang haram dan apa itu yang halal. Tuhan Yesus mengatakan ya di dalam Matius 15 ayat 1 ya, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang itu. Jadi bukan yang masuk, tetapi kata-kata yang kotor itu, yang haram, yang tidak boleh diucapkan. Kenapa tidak boleh diucapkan? Karena Allah itu adalah kasih. Itu Paulus bukan Yesus kucluk. Itu Matius. Sabar. Kenapa tidak boleh diucapkan kata-kata kotor, menghina, menghujat? Karena di dalam Yohanes menerangkan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu adalah kasih. Nah, kenapa kasih ini penting? Di dalam hukum Taurat, ya, yang ke-10 itu dibuat hukum. Kasih antara mati, hukum kasih mati. kepada Tuhan, Kasih mati. antara hukum kepada Tuhan dan hukum kepada manusia. Itu adalah hukum kasih. Kenapa kasih ini penting? Karena di dalam 1 Korintus 13 ayat 8 berbunyi, kasih itu tidak berkesudahan. Tetapi yang berkesudahan itu apa kalau begitu? Yang berkesudahan itu adalah nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi kasih itu tidak lenyap. Jadi perlu sekali bahwa kasih itu diterapkan dan diperlakukan melalui perbuatan dan kata-kata, bukan yang masuk ke dalam perut. Nah, itu yang dikatakan Tuhan Yesus tentang yang najis dan halal. Nah, apa yang terjadi tentang saudara saya Islam juga, ya, mereka mengatakan saya mengikuti bahwa kami tidak memakan babi segala macam, anjing segala macam yang dilarang, kami tidak mengikuti. Di dalam Taurat itu, ya, coba ya kita merenungkan ini. Di dalam Taurat itu ada beberapa poin yang mungkin bagi saudara dilarang, tetapi saudara melakukannya. Apa itu? Di dalam hukum kepada sesama manusia, poin yang ke-6, janganlah membunuh. Tetapi di dalam saudara Islam, perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah, dan persempitlah. Sabar dong. Nah, ini kan jangan sampai melebar lagi. Ini kan Enggak, Anda sudah dijelaskan tadi sama Bang Zuma. Nah ini kan, lucu. Kalau saya masuk ke ranah iman, kan nggak mau kalian kan kalau saya izin teman-teman ya, yang Kristen izin teman-teman. Makanya saya nggak mau diskusi sebenarnya di sini. Harus cerdas izin. Gurunda mungkin bisa tiktokan aja Bang Zuma, biar tidak nyebar kemana-mana. Nanti saya tanya dulu. Tabrak tembok. Penyesat yang harus diwaspadai oleh Bani Israel menurut Yesus itu gelarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Yesus Kristus? Jawab. Coba diulang lagi, Bang. Penyesat yang harus diwaspadai oleh murid Yesus itu penyesat yang bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam atau bergelar Kristus. Di dalam Bible mengatakan yang menyakal Kristus itu adalah penyesat itu. Yang harus diwaspadai oleh murid Yesus
bukan penyangkal. Yang harus diwaspadai oleh murid Yesus, penyesat. Nah, penyesat yang harus diwaspadai itu bergelarnya Kristus atau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab. Yang menyamar Kristus. Nah, yang menyamar. Yang menyamar Kristus. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Loh, mana buktinya? Yang datang ke Paulus. Boleh, mana sinkron nggak dengan Lukas yang kamu 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah si penyesat, itulah si antikristusnya. Siapa yang datang kepada Paulus? Menurut Paulus, manusia atau bukan? Manusia. Di mana dalilnya itu? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Paulus tidak mengaku kalau yang datang kepadanya adalah manusia, tetapi Yesus Kristus yang bukan manusia. Berarti dialah sang penyesat tersebut. Jadi gini ya. Jadi apa? Di dalam Paulus itu menerangkan di dalam surat-suratnya bahwa Tuhan Yesus dengan kemanusiaannya juga telah mati menebus dosa-dosa kita. Jadi sabar dong, sabar. Aduh, parah. Jangan lagi kau bawa saudara, jangan lagi kau bawa surat Paulus. Karena kenapa? Karena Kristus palsunya telah terbukti adalah yang di Paulus, dan penyesatnya adalah Paulus karena tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Ngapain lagi kau bawa surat-surat? Dia yang mengaku itu kan, dia mengatakan bahwa karena kematian kemanusiaannya yang telah menebus kita dari dosa-dosa. Ya kan? Ada masalah nggak di situ? Dia mengaku. Ada, jelas ada masalah. Jelas ada masalah. Sebab menurut Yesus, penebus dosa harus berdasarkan dengan korban yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Matius 8 nomor 4. Pergilah, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Iya apa? Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Yang diperintahkan oleh Nabi Musa manusia atau binatang? Persembahan yang dimaksud di dalam perjanjian lama itu adalah seperti binatang, yang hewan itu domba. Yang diperintahkan itu oleh Yesus. Nah, agar mengikuti. Agar mengikuti. Ayo. Lalu siapa yang mengajarkan mempersembahkan manusia? Persembahan itu adalah persembahan yang tidak bercacat, tidak bernoda. Oke? Nah, sabar. Nah, di dalam perjanjian lama juga mengatakan aku akan membuat perjanjian baru, ya. Di mana itu adalah hukum Taurat kan? Ya, kan Tuhan Yesus menggenapi karena Tuhan Yesus tidak bercacat, tidak berdosa. Karena dia itu adalah imam yang menjadi jembatan antara manusia dengan Tuhan. Dari mana ilmunya Anda dapatkan bahwa persembahan yang tidak bercacat itu adalah Yesus? Dari mana ilmunya? Kan dari dasar bahwa Tuhan mengatakan bahwa bawalah persembahan kurban itu yang tidak bercacat, tidak bernoda. Oke? Persembahan yang diminta Tuhan. Sabar. Persembahan yang diminta Tuhan binatang atau manusia? Nah, maka itu kan dibuat di dalam kitab Yeremia kalau nggak salah. Dia akan membuat perjanjian baru. Saya ulang. Itu kan yang diminta oleh Tuhan binatang atau manusia? Kan dia akan menyelamatkan manusia melalui yang diminta oleh Tuhan untuk menjadi korban penebus dosa manusia atau binatang? Di dalam perjanjian lama binatang. Domba, kambing. Iya. Yang minta persembahan manusia siapa?
Tuhan sendiri yang memberikan nyawanya. Yang memberikan dirinya untuk Tuhan bunuh diri, teman-teman. Tuhan bunuh diri. karena begitu besar kasih Allah akan dunia Tuhan ini bunuh diri. sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya dibunuh. setiap orang tidak binasa melainkan beroleh yang hidup kekal. Kenapa Iya, dia melakukan itu? Karena memperoleh dia hidup kasih. kekal karena percaya kepada Yesus, kan? Betul? Yes. Yes. Sekarang ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, percaya nggak? Kan iya, dia ada mengatakan begitu. Dia diutus kepada Bani. Ya. Percaya Dan nggak? di mana di ayat lain di mana orang kepunya aku ditolak. Percaya nggak? Loh, sabar dulu. Enggak percaya nggak Di mana ketika umat Yesus berkata, kepunya aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Anda percaya nggak? sama seperti juga Islam Iya. diutus kepada hanya Bani Iblisnya Arab. Kenapa kuat kamu ini. mengikuti? Iblisnya Sama nggak? kuat ini. Iblisnya kuat. Aku diutus hanya kepada domba yang sama. hilang, yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Iya. Kan Kalau Anda orang percaya, yang kepunyaan dia Anda siapa? menolak dia. Apakah Anda Bani Israel? Sama seperti kalian kan. Mengapa kalian mengikuti Muhammad orang Arab? Karena dia Nabi diutus kepada Muhammad Bani Arab. diutus Kenapa? untuk litubayyana Loh. linnas. Al-Quranul Karim surah An-Nahl ayat 44. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Lah, dia mengatakan aku hanya diutus untuk kau umi. Bagaimana itu? Iya, di mana dalilnya? Allahu Akbar, Masya Allah. Kenapa kamu mengikuti? Mengikuti dia? Bukankah dia itu diutus kepada Bani Umi? Allahu Akbar, Masya Allah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Oke. Mana? Saya akan cari. Oke. Ya, baru mau cari. Allahu Akbar. Iya kan gini loh. Soalnya tema kita kemana-mana. Bisa nggak kau bicara? Soalnya tema kita ini kemana-mana. Jangan bermodal pakai dalil, Kamu yang kemana-mana. Iya, oke. Anda mengatakan Ya, saya cari. percaya kepada Yesus peroleh hidup. Ketika Yesus berkata, aku diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel, Anda percaya. Nah, kalau Oke. Anda percaya, berarti Anda menolak makhluk yang keluar dari kubur mengaku diutus untuk seluruh bangsa. Karena itu dua oknum yang berbeda. Satu untuk domba yang sesat dari umat Israel, satu untuk seluruh bangsa. Namanya aja yang sama, tapi oknumnya berbeda. Itulah si penyesat. Mungkin saudara Kaisar ada iklan dulu. Aduh, pare nih Naibaho. Ya aduhai. Sabar. Bentar dulu Bang Aduhai. Muhammad Iklan dulu. Kasih iklan dulu. Ya, kasih iklan dulu. Allahu Akbar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sambil iklan ya dulu cari datanya ya. Cari datanya dulu ya. Baik teman-temanku, jangan lupa di tap-tap layarnya juga terus ya. Malam ini ada hiburan badudungu. Pria bego tolol bernama Ya'aduhu. Hidupnya di lumpur yang sangat bau, otaknya geser terlihat cupu. Inilah Ya'aduhu ODGJ zaman halu. Yang ditanya hantu, jawabnya bangku. Segala daging halal kau makan, terkecuali daging sandal dan rodaban. Segala daun boleh kau konsumsi, terkecuali daun pintu, jendela, dan terali besi. Segala air boleh kau minum dan telan, terkecuali pecahan air ketuban. Leluhur kafir Ya'aduhu si perampok menempel Torah sebagai cadangan stok. Isi kitabnya terus juga diobok-obok, buku nakal tercipta, kelar, fix, dan lock. Siap dieksplor, jual ke pasar gelodok. Bagi kafir yang membaca auta goblok dan yang menyampaikan Ya'aduhu dongok. Cerita kafir tentang umpama domba, bangsa Israel lah pemilik yang utama. Bahkan yang ada di seluruh dunia, sepertiga dari mereka itu yang masuk data. Kalian oten berharap dengan tipu daya, tapi Ya'aduhu kafir dianggap hanya Bani Kera. Jangan pakai istilah Bani Rohani untuk membodohi diri sendiri. Karena Taurat itu milik praktisi Yahudi yang kalian tempel dan modifikasi. Di luar Israel, Ya'aduhu hina disebut gugu. Seperti ucapan Yesus terucap mengutuk. Coba renungkan dengan kepala tertunduk. Selama ini Ya'aduhu menyembah Tuhan terkutuk.
Bagaimana tidak Yahudi menghina kalian dengan bangga bahwa konsep menyekutukan. Bahkan Tuhanmu penyesat mereka nyatakan penyihir sesat yang wajahnya tidak menawan. Sampai kapanpun kalian berusaha masuk menyusup, Yahudi pasti melarang perangi dengan takjub. Bahkan Ya'duhu masuk ke tanah suci dengan terlungkup, haram Ya'duhu masuk dengan titip yang masih berkulup. Sadarlah Ya'duhu, kau Bani, bukan Bani Yakub. Sekali lagi ditanya apakah Ya'duhu berakal, jawabnya dangkal dan gagal total. Tuhan pencipta menjadi bayi apakah masuk akal? Jawabnya Ya'duhu macet seperti congor tertelan sendal. Lagi ditanya, Ya'duhu punya otak dan akal? Jawabnya imani saja, ujungnya cerita nakal. Tuhan pencipta hidupnya di Nazaret lokal, tapi tidak menguasai alam dan global. Ini konsep Tuhan atau pantun buaya gombal? Cerita dongeng pagan Yunani Roma diadopsi penuh featuring doktrin dan dogma. Diiringi cerita pandita dan tua-tua, hasil info penyelidikan dari warga Golgota. Tidak lebih seperti membaca majalah Nova. Kitab para nabi agama samawi, firman Tuhan original asli. Percaya Tuhan satu sang ilahi, bukan menyembah Tuhan mati dihidupkan lagi. Terakhir, Sabtu Yahudi di hari Sabat, puasa diri dan penuh hikmat. Oten selalu menentang Taurat, ketampol diam mati di tempat. Stay tune. Bentar Bang Yaudo. Dalilnya tadi nih, dalilnya ini. Sebentar Bang Yaudo. Satu kali sedikit aja, semenit. Guru ndak izin saya promosi dulu boleh, Bang Zuma? Boleh, silakan. Bunda, kebetulan saya ada akun YouTube yang baru, teman-teman bantu di subscribe. Apa itulah? Sarkep. Yoga Fandi, berdua kami sama Yoga nih. Teman-teman bantu di subscribe ya. Ini nama channel YouTube-nya. Ini yang asli kami punya nih. Udah ada videonya juga nih. Tolong bantu di subscribe supaya bisa live kan aduhai. Izin Gurunda boleh satu data. Kebetulan tadi ada singgungan dia tentang semua halal makanan bagi mereka. Sementara di dalam Yesaya 66 nomor 17 bahwa Tuhan berkata, bila yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Lanjut Gurunda. Lenyap sekaligus dibakar api kan? Ya, dibakar api. Habis alisnya ya aduhai. Izin 1 menit saja. Silakan. Izin menyapa guru-guru saya boleh? Menyapa. Sorry. Boleh? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sapa dulu ya. Bang Zuma, sapa. Lanjut. Ya, izin 1 menit. Ya, garing lu. Ada 2 ayat yang searah dengan Al-Quran. Mari kita saksikan saudara-saudaraku Matius pasal 16 ayatnya yang ke-27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikatnya. Pada waktu itu ia membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ternyata upaya kita terima saudara-saudara bukan karena penebusan dosa, tetapi karena perbuatan baik. Dalam Al-Quran perbuatan baik akan menghapuskan dosa. Itulah jalan keselamatan. Apakah masih ada pendeta dan masih ada lagi? Wahyu pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-12. Mari kita membaca dengan seksama. Dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Lagi-lagi orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Artinya, jika ada perbuatan baik, maka pahala keselamatan. Sekali lagi,
bukan karena penebusan dosa. Demikian hal ini saya baca dalam Bible searah dengan Al-Quran. Lanjut, Gurunda. Izin Bang Zuma satu lagi dong, belum puas aku sama aduhai ini. Nih ada satu dalil lagi. Kenapa saya sering mengatakan, sebentar Bang, ini satu dalil aja. Di dalam 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi saya Fandi Ahmad menyatakan bahwa penebusan dosa itu adalah ide terkonyol yang ada di zaman sejarah manusia. Lanjut. Oke. Oke, saya ya sekarang ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bang Zuma bahwa di manakah ayat yang dimana berbunyi bahwa Muhammad itu hanya diutus kepada Bani Arab. Ya, di sini ada di dalam jurnal mengatakan bahwa Muhammad adalah seorang rasul utusan Allah, tapi hanya untuk orang Arab. Nah, itu jelas. Nah, itu yang pertama. Dalil. Ya. Dalil. Ini. Al-Jumu'ah. Nih, keluar. Al-Jumu'ah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya si peci merah Gurunda. Peci merah situ tukang numpang kencing. Allahu Akbar. Masyaallah. Saya ditendang sama Bang Fandi. Bahwa Muhammad adalah seorang rasul, seorang utusan Allah, tetapi hanya untuk orang Arab saja, bukan untuk kami. Apa itu? Itu data dari mana itu? Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Iya. Dari apa itu tadi? Sabar. Yang tadi itu apa? Tentang berbicara tentang hukum tadi, saya dipotong. Saya belum selesai menyampaikan. Siapa itu? Tampilin lagi. Sabar. Tampilin lagi tadi. Karena saya menyampaikan itu ada 10 hukum Allah kepada Bani Israel, yang dimana di situ diharamkan membunuh, tetapi di dalam Islam menghalalkan darah. Itu yang pertama. Dan perangilah. Ikutlah jalannya. Cari ini deh, cari Kristen yang lain deh. Jangan. Yang kedua, habisin waktu. Sabar. Enggak Bang. Izinkan saya. Istirahat dulu kamu. Izinkan saya. Ya istirahat dulu Bang ya. Saya udah Istirahat dulu. Tadi Bang Gultom aja naikkan Bang Andi yang tadi. Kristen juga dia. Hampir 3 jam cuma kayak gitu-gitu aja. Silakan naik kembali Bang Gultom, yang tadi Gultom kirim permintaan. apa tadi itu? Ilmiah kom ya? ilmiah.com itu ilmiah.com. Tetapi ada sebagian orang Nasrani, mereka mengatakan, iya kami mengakui bahwasanya Muhammad adalah seorang Rasulullah, seorang utusan Allah, tapi hanya untuk orang Arab saja, bukan untuk kami. Itu yang mengatakan siapa? Sebagian orang Nasrani. Di sini loh. Buka. Siap Brunda. Yang pertama, ilmiah.com ini saya nggak ngerti nih punyanya siapa, dan saya belum ngecek ada di kitab Aqidah At-Tahawiyah atau enggak. Ini dijelaskan di sini, ada sebagian orang Nasrani, mereka mengatakan, iya kami mengakui bahwasanya Muhammad adalah seorang Rasulullah, seorang utusan Allah, tapi hanya untuk orang Arab saja, bukan untuk kami. Ini sebagian orang Nasrani nggak dibaca sama dia, Gurunda. Gitu loh. Memang nipu aja hotel ini. Hal unabbiukum alaman tanazzalus syayatin. Maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Iblis turun kepada pembohong, pendusta. Ya.
Lanjut Gurunda. Afan Lanjut, Gurunda. lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi Lanjut, enggak, wabarakatuh. lanjut. Saya mau bikin kopi campur masaku dulu. Sekalian dipromosikan ini, Dinda, teman-teman supaya mensubscribe channel-channel kita. Silakan. Oh iya siap, saya promosi ya. Itu urusannya Banpol. Silakan. Oh ya, silakan Pak. Ya, kenalkan, saya Banpol si peci merah, tukang kencing di kantor sebelah. Ya, buat teman-teman, silakan di subscribe Di follow juga ya. channel-channel. Ya, teman-teman di follow dulu akun Bang Pol ini biar bisa open cam, teman-teman. Bantu follow dulu Akang. Ya, follow dong, saya kan tukang numpang kencing di kantor polisi. Ya, teman-teman yang ada di YouTube ya, silakan di subscribe channel-channel YouTube yang terafiliasi ke APII ya, terutama channel Gurunda kita ya, channel Gurunda Juma. Namanya bukan Bang Juma kalau di YouTube, Zulkifli M Abbas Official ya. Tembusin sampai 1 juta ya, itu baru 480-an itu ya. Kok lambat banget ya, padahal Gurunda ini seorang sosok yang ini ya, yang kita bangga-banggakan, tapi kalah sama channel-channel yang lain yang udah 1K, 1M gitu kan, kalah. Ayo kita ramaikan channel Gurunda Juma, Zulkifli M Abbas Official ya. Terus channel Bang Handi Celebes, channel Bang Ardi juga, mantan Kiai Ardiansah nama channelnya. Bukan, jangan gitulah. Yang bener lah nama channelnya. Oh, yang bener. Yang itu jangan gitu. Izin Bukan. ya. Bukan Ardiansah namanya, bukan Bang Ardiansah. Ardi, izin dulu ini dari Bang Zuma ya, teman-teman. Ini channel YouTube Bang Zuma, Zulkifli M Abbas Official. Coba teman-teman bantu di subscribe dulu supaya cukup 1M ya, Akang ya. Ya, 1 juta viewer, 1 juta subscriber. Nah, cepat teman-teman bantu di follow ya. Nanti disampaikan ke keluarga, handphone, adik, kakak, ibu, nenek, kakek semua diambil, terus di subscribe biar rame, biar banyak subscribernya. Kita target tahun ini insya Allah bisa 1 juta subscriber. Oke, terus YouTube-nya siapa lagi? Ada YouTube Bang Handi. Ini ada yang harus disampaikan nih, Ya, biar Bro. netizen paham yang dia nonton itu apa, dia kenal channel itu. Itu Ya. ada yang penting. Lanjut. Ya, baik. Buat teman-teman yang ada di YouTube ya, jangan sampai salah mensubscribe ya. Itu ada beberapa channel yang tidak terafiliasi ke API dan nggak tahu itu channel siapa ya. Catatan Muslim YouTube, Mu'alaf channel YouTube, Nyai Bawel, terus siapa lagi Bang Handi itu tidak terafiliasi ke API. Kalau misalkan Assalamualaikum Bang Juma, dia jawab Waalaikumsalam, padahal itu bukan Bang Juma guys. Tolong tinggalkan channel itu karena Cinta dakwah Islam. Cinta dakwah Islam, karena channel itu tidak terafiliasi ke API ya teman-teman ya. Terus channel Bang Handi juga, channel Bang Yoga, channel Olan, channel Bang Ardi. Gak tahu namanya itu channel apa Bang Ardi, nama channelnya tuh Panglima Apologet Islam ya, punya saya juga itu. Bang Ardi Ya, apa Bang nama Ardi channelnya? Tadi saya udah Bang buka, Ardi. tapi nggak digedein sama Bang Ardi. hostnya. Ya udahlah biar hostnya aja Bang yang Ardi? Aku lupa. Aku sudah subscribe loh itu. Ardiansa Channel atau Ardiansa Arif? Kok muncul mau lihat? kan simple nama saya itu BANG spasi ARDY kan Oh. simple kan. Bang Ardi. Nggak, tadi kan aku udah buka tapi nggak dibesarkan sama hostnya, ya udah aku tutup aja nggak apa-apa. Sengaja Bang Ardi. Ya udah. Putus dia penyampaian nih. Bang Ardi yang buka, silakan. Enggak, udah, cukup. Nggak apa-apa, nggak di-subscribe juga. Lanjut yang lain. Enggak ada koi. Bang Handi. Bener, Bang. Dari mana-mana. Lanjut. Jadi gini loh Bang Ardiansyah dan teman-teman yang lain. Bang Ardiansyah sebagai sekjen terus berbicara berdasarkan data. YouTube-nya malah tidak dikunjungi. Justru banyak orang tinggal duduk saja. Dilaipkan baru pergi jalan-jalan ke pantai bersama keluarganya. Bahkan ada 1 channel itu sekali live itu 12. Ya.
ada Mualaf channel itu sama cinta dakwah Islam itu kalau melive-kan buset deh, banyak banget dia live-kan semua Bang Joma. Nah itu maksudnya teman-teman, kalau menonton yang Anda sebagai penonton yang bijak lah gitu ya, terutama guru kita Julki Plema Bas di sana lah mencapai 1 juta subscribe. Bang Andi, asik ya. Andi, Akang, ini memang betul ya, kalau kita buka Ardiansa itu yang muncul YouTube orang itu kan nggak kenal. Iya, betul itu Bang. Kalau kita tulis Ardiansa Arif itu yang muncul YouTube orang yang kita nggak kenal gitu. Iya, tapi nge-live-kan saya. Diketiknya BG Iya, Ardi, betul. BG Ardi, diketiknya BG Ardi. Bang Ardi ketiknya. Ya gini, tadi di bawah ada yang bilang gini, Bang Handi di bawah. Mereka jangan dilarang Bang, mereka kan juga memperluas dakwahnya Bang Zuma. Oke, poin pertama yang perlu digarisbawahi adalah kita nggak melarang teman-teman. Ya, kita nggak melarang tuh. Tetapi, ada tapinya juga nih. Dengerin dulu ya kan. Kalau memang mau niat itikat baik melive-kan Bang Zuma, yang jadi masalah mereka melive-kan Bang Zuma itu untuk mencari uang. Sedangkan uang yang mereka terima sama sekali apa namanya ya, mereka nggak minta izin gitu loh sama kita. Mereka nggak mau berafiliasi dengan kita. Coba misal dengan mereka berafiliasi dengan API itu, API ini bukan milik 1-2 orang, API ini yayasan gitu loh, untuk umat, dari umat itu untuk umat. Kalau ada mualaf kita bantu dari uang umat juga gitu loh. Nah kalau orang-orang yang live kan dapat uang terus masuk kantongnya sendiri, nggak untuk umat, coba bayangkan coba. Ayo dipikir ya, ayo dipikir. Gitu ya, Bang Andi, betul ya? Betul, itulah yang saya maksud. Nggak dilarang, tapi etika. Apa salahnya kalau Anda masuk bergabung, berjamaah bersama kami? Itu kan lebih baik, lebih terbuka, kan begitu. Nggak dilarang kok. Ya, sekali gabung di API di bagian menarasiar misalnya begitu. Saya di media sosial, apa yang bisa saya berikan untuk API, kan gitu. Supaya kita saling kenal. Itu maksudnya. Lanjut. Sepakat. Yang pertama ini channel saya. Yang mau subscribe silakan. Yang nggak mau saya nggak maksa. Saya gitu orangnya. Yang nggak mau saya nggak maksa. Ini channel saya, ada di klik linknya, ada di bio TikTok saya. Yang kedua, misal dengan adanya terafiliasi dengan API ini, coba antum bayangkan coba. Pas waktu kita milad API pertama di Bandung, orang-orang yang nggak kita kenal tuh datang. Mereka mengatakan, Assalamualaikum Bang Zuma, saya dari channel ini. Oh Masya Allah. Oh iya ya Bang, saya melive-kan live-nya Bang Zuma dan Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa membeli ini, membeli itu, membeli ini, membeli itu. Dan ini adalah sebagian rezeki dari saya sumbangkan kepada API. Itu begini tuh teman-teman. Begini tuh teman-teman. Begini tuh, ada orangnya itu. Ada orangnya, betul nggak Bang Handi? Bang Handi jadi saksi tuh. Hidaman jadi saksi, Gurunda Zuma jadi saksi, Pak Banpol jadi saksi. Yang nggak jadi saksi cuman siapa? Bang Fandi. Nggak saksi dia. Ada orangnya tuh. Gimana coba? Luar biasa gitu loh. Jadi yang kami harap itu adalah, ayolah kita berafiliasi. Yang mau melive-kan ini di YouTube, saya yakin ini. Yang mendengar saya di YouTube ini, saya nggak tahu ada berapa ribu orang, saya nggak ngerti ya. Tapi antum semua yang mendengarkan suara saya, yang melive-kan ini, live-nya Bang Zuma, beritikat baiklah terhadap API, bukan kepada personal Bang Zuma saja, bukan, tapi kepada API itu, Apologet Islam Indonesia tuh. Bang Ardi, mumpung lagi open cam, Bang Ardi coba ketik di situ. Bentar, aku dipanggil istriku. Ini aja Bang Pandi, coba ketik di situ. Kita cek ya, buka. Kita cek. Coba Bang Pandi gedein. Ketik mualaf channel YT. Itu dia sekali ngelepin di satu channel itu, dia ngelepin sampai 12 live loh. Bayangin. Namanya mualaf. Pandi gedein. Ya siap. Nama channelnya mualaf, tapi saya yakin itu bukan mualaf, dan saya nggak yakin juga bahwa itu
orang Muslim. Kalau orang Muslim harus punya adab. Nah ini. Nah itu. Ini lagi live. Itu Coba bukan buka Bang aja, Juma coba itu. lihat live chatnya berapa. Udah mulai berkurang dia tuh. Kemarin yang nonton banyak banget, udah mulai berkurang dia. Coba kalau Anda bergabung sama kami nggak diapa-apain kok. Ke Dan bawah kalau lagi bukan itu. mualaf, nggak usah pakai nama-nama mualaf. Kalau bukan seorang mualaf, itu kan menipu netizen, menipu warga itu. Ini ya. Itu Bang Juma semua yang dia jual. Itu ada hak cipta. Kalau Bang Juma menuntut itu bisa. Sama Bang Juma dituntut bisa itu. Foto Bang Juma, suara Bang Juma, semuanya Bang Juma. Coba lihat yang komen siapa aja di sana. Buka lihat komentarnya yang orang-orang di sana. Tuh, coba baca-baca. Masih live kan dia? Masih sih. Nih. Ada yang mau disampaikan kan sama penonton yang ada di situ Kang? Silakan. Udah tinggalin channel itu. Teman-teman yang ada di channel itu tinggalin. Itu saya yakin bukan channel Muslim dan itu hanya ngejual nama Bang Juma ya teman-teman. Dan dia ngejual nama mualaf. Tinggalin aja. Gak ada izin ke Bang Juma, gak ada apa namanya. Kalau istilah orang kita mah tabe lah, minta izin. Punya adab dong dikit. Kalau misalkan itu Muslim ya. Udah tinggalin, bubar di sana. Satu lagi dibuka apa itu? Cinta dakwah Islam coba. Siap. Cinta dakwah Islam. Pakai channel Bang Andi enggak? Yang ini ya? 126. Hah? Ya tapi dia nggak live malam ini ya, nggak ada live-nya dia. Nggak ada. Satu lagi apa itu ya? Catatan Islam YT. Catatan Islam YT. Catatan Islami YT. Ada nggak? Ada nih. Yang ini Bang Andi. Enggak dia. Punya dia juga. Ah iya. Waduh. Dia juga. Ngeri. Dia juga itu. Jadi satu orang itu macam-macam gitu loh. Bukan dilarang teman-teman. Kenapa apa salahnya kita saling kenal dulu. Itu doang sih. Menghubungi Lanjutkan. pihak siapa ini Bang Handi? Misal begini, misal pihak-pihak yang ini ingin memulai itikat baiknya, kira-kira menghubungi pihak siapa tuh Bang Handi? Silakan. Sekjen lah. Mardian salah. Oh saya humas lah. Humas lah saya. Ya paling ke saya kan saya bawa ke sekjen. Salah, udah diputuskan, salah. kan? Yang benar itu bukan ke humas, bukan ke sekjen, bukan ke ketua. Yang benar itu ke bagian medsos. Ya, ke Itu medsos. bagiannya. Ke Bang Jibril. Tapi gini, tapi lebih baik ke Bang Handi dulu. Itu. Ya nggak apa-apa. Ke Bang Akang juga son. Akang juga humas. Oh ya, sekalian nitip ya. Sekalian nitip kawan-kawan bantu di subscribe. Akang kan sebentar dulu. Akang kan ketuanya, saya kan cuma wakilnya humas. Ya, gini teman-teman yang ingin beritikat baik, silakan menghubungi akun yang di samping saya sebelah kanan atas ini, namanya Banpol ini, atau akun Panglima, atau yang disebut sebagai Akang Kian Santang, ya. Silakan menghubungi beliau, silakan DM beliau, nomor WA-nya silakan di DM, atau hubungi Bang Handi boleh di YouTube-nya Bang Handi, ada nomor WA-nya ya Bang Handi ya, betul ya? Nama saya banyak yang Bang Handi ya, kayak Tuhannya orang sebelah. Nah gitu, intinya begitu teman-teman yang ingin beritikat baik, monggo silahkan di live kita, live Bang Zuma, live Bang Handi, live Bang Fandi, tapi Bang Fandi nggak pernah debat, nggak usah di live kan, live Bang Daman gitu kan. Nah itu monggo di live kan gitu loh. Tapi ya mbok mari gitu loh, jangan seolah-olah antum melive kan itu nggak kenal sama kita gitu, jangan. Ayo kita kenalan, ya. Itu ya Bang Handi ya.
Oke, silakan dilanjut tuh. Ini kok belum ada yang follow ke saya, Pandi? Wah, si Pandi benar-benar pelit nih. Coba Pandi kenapa? Tadi yoga kenapa itu? Channelnya yoga. Iya, channel saya berdua ya dengan Ya yoga. coba tampilin lagi. Nanti kita promosi sekalian. Oh tuh di abang-abang di bawah ada yang minta izin Bang Handi. Silakan yang mau minta izin siapa? Silakan ketik di bawah. Kita naikkan nanti. Silakan. Nah ini Bang Andi. Kalau bisa ya sering-sering live lah, tiap malam live. Kalau live itu belum bisa sih kayaknya Bang Andi ya. Soalnya kalau cuman gini doang kan di subscribe itu dianggap spam juga kalau dia nggak nonton lama gitu videonya. Paling lama 5-10 menit gitu. Nanti Pandi gua ajarin. Udah, nanti gua ajarin. Siap Pak Ki. Tuh yang soalan aja udah hampir 4.000. Iya, udah banyak. Ini Yang mau itikat baik silakan request Bang, naikin Mas Pandi. siap. Siapa yang punya itikat baik, monggo naik Bang itikat baik. Silakan yang ingin naik itikat baik, ingin apa ya? Ya itikat baik lah. Silakan naik ke atas, kita akan naikkan. Wih, ini Pak Dan mau itikat baik? Ya. Izin sementara menunggu ya, menunggu Oten izin diperbesar. Saya menunjukkan. Ya, ini masih bahas itu Pak Dance, masih bahas channel. Nah, teman-teman satu lagi nih khusus di TikTok, kalau Anda merelay gitu ya, Anda merelay terus pakai namanya Banjoma juga di TikTok. Itu kan bukan Banjoma, jadi ini etikanya mana gitu loh. Relay aja, izin ke punya Komal aku relay, tapi pakai akunmu sendiri, fotomu sendiri gitu loh. Nggak usah pasang-pasang fotonya Bang Yoma. Kenapa sih nggak percaya diri gitu? Ya, yang merelay-relay ya di YouTube ini, misalnya ini komalnya Mas Pandi, banyak orang lagi debat, di relay ke komal lain. Ya buat apa kayak begitu? Siapa yang mau klarifikasi silakan naik Bang. Terutama saya undang ya mualaf channel YouTube Cinta Damai Islam, Catatan Islami YT. Nyai Bawel. Nyai Bawel juga siapa? Benteng Muslim Banten juga. Silakan klarifikasi lagi lah gitu. Sama apa di Sumbu Islami ya. Kalau Asbi channel kan udah ya, udah teraplikasi semua ya. Ada kuliner tuh, kuliner Bang minta permintaan aja, Bang kuliner. Sama Minta permintaan di bawah. Albarsan juga sudah terafiliasi ya. Ya, Timur Toyota, silakan minta naik Bang. Silakan, minta mic, minta multi. Nah, saya naikkan, bentar ya, aku naikin ya. Loh, mana kok nggak ada? Mana? Kok nggak ada Bang? Kali-kali dong Anda punya channel, kenal dengan Anda. Ini yang Anda tonton. Gimana coba? Kalau dia bukan Muslim, Anda nonton di situ gimana coba? Dia bukan mualaf, pakai nama mualaf. Mungkin ini ya, belajar baik. Belajar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf guru-guru semuanya. Ini saya pemilik channel Catatan Islami YT. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke Bang. Silakan Bang. Untuk channel yang lain yang mualaf channel YT itu mohon maaf bukan milik saya. Sebelumnya saya sudah sudah diperkenalkan dulu waktu yang VC sama
Pak Ustadz Sugi itu dulu yang catatan Islami YT. Akun saya mohon maaf yang catatan Islami YT, yang mu'alaf channel YT itu bukan punya saya. Jadi Bang gini Bang, biar cepat Bang, Abang kirim DM ya ke saya nomor WA Abang, nanti WA-an sama saya Bang. sebenarnya kemarin sudah WA-an sama Pak Ustadz Alif. Oh udah sama Ustadz Alif. Nanti saya DM Bang. Udah kalau udah sama Ustadz Alif, udah Abang udah dikasih surat belum sama Ustadz Alif? Ya, nah, tadi saya WA Ustadz Alif, cuma dari pagi Pak Ustadz Alif masih Ya. centang satu. Iya, Ustadz Alif lagi sakit sekarang, beliau lagi sakit, minta doanya juga buat teman-teman semuanya. Ustadz Alif mungkin kecapean, sekarang lagi dirawat ya. Mohon doanya buat semuanya. Nanti komunikasi langsung sama Ustadz Alif ya Pak ya. Kalau udah bagus berarti keren. Iya. Ya, Oke, mohon maaf berarti udah sebelumnya aman, kalau Bapak. channel saya mengganggu, intinya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aman Bang. Abang posisi di mana Bang? Gimana? Posisi di mana? Saya di Kebumen. Oh, Kebumen. Ya. Sekian lanjut. Ya, Oh tapi berarti sama lensa muslim ya Bang ya? Saat beda itu beda satu desa tapi beda RT Iya, RW. tapi Abang kenal kan, pernah komunikasi sama lensa muslim? Ya, alhamdulillah ya. Oh udah, berarti aman. Oke Bang, makasih ya Bang. Soalnya saya udah ke Brebes kemarin ketemu sama Bang Samnya. iya, tapi saya akui Bang Belajar Baik ini, terima kasih Bang. Kami di sini selalu menjunjung tinggi itikat baik. Kalau Abang datang dengan itikat baik, maka sesungguhnya saya sangat bersyukur sekali, dan kami juga akan merespon itikat baik Abang dengan perbuatan baik dari kami juga. Begitu ya Bang ya? Lanjut. Ya Allah. Ya, terima kasih Bang Ardiansyah. Terima kasih Abangku. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, nanti Abang hubungi Ustadz Alif aja ya. Ya, kebetulan dari pagi belum aktif Pak Ya. Ustadz Alif. Ya nanti dibalas Pak, kalau udah dibuka HP-nya ya. Beliau lagi dirawat. Ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman, bukan berarti nggak boleh ya. Jangan sampai salah sangka nggak boleh, bukan ya. Itu teman-teman yang di bawah ya. Oke, Bang Lanjut. Belajar izin mungkin bisa gantian sama kawan-kawan yang lain. Ada yang mau naik lagi di bawah. Ya, siap. Terima kasih. Ya, Terima kasih Abangku. Assalamualaikum Abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini muslim nih. Muslim gini nih. Jadi teman-teman yang nonton di channel catatan Islami YT, inilah yang punya channel tadi, suaranya itu tinggalnya di Kebumen. Jadi supaya penontonnya kenal, kan bagus Anda ngomong di sini memperkenalkan suara Anda. Nah, kan gitu. Ya itu teman-teman yang punya channel yang tadi catatan Islami YT itu, ya itulah tadi orangnya. Lupa tadi nanya namanya kan, aduh nama aslinya siapa? Kalau saya nama aslinya Marwoto. Lanjut. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ya Bang. Ya maaf Bang Pandi mengganggu dan mohon maaf sebelumnya. Nama saya Andi. Saya pernah kuliah di Fakultas Komunikasi dan jurusan Jurnalistik. Dan kebetulan di bidang saya itu di bidang dulu pertelevisian kan. Dan saya juga mohon izin nama channel saya Aku Muslim Bang, atau @Tuhan hanya satu. Satunya angka ya Bang. Gitu. Dan saya juga mohon izin bagaimana caranya untuk berafiliasi dengan API untuk mensiarkan dakwah-dakwah atau para pejuang-pejuang apologet Islam Nah, itu. Bang, maaf saya potong Bang. Abang langsung DM aja ke Bang Ardi Bang. Abang langsung gitu. DM ke Bang Ardi. Saya. Ya. Nanti bikin grup WA, yang udah terafiliasi Bang Ardi. Abang Ya, jadi, WA DM aja ke Bang Ardi, kirim nomor WA ya Bang. Ya, saya setuju Bang dengan adanya grup WA yang terafiliasi dengan YouTube. Iya, apa siap. itu Udah bisa biar Bang Ardi terorganisir kerja. gitu loh, Bang. Biar capek Bang Ardi. Oke Bang, gitu aja Bang. Oke, Saya mau oke, izin ya oke. Bang.
Nama channelnya apa? Nama abang siapa? Itu nama YouTube saya Aku Muslim atau Tuhan Hanya Satu, satunya angka itu bang. Nama saya Andi bang, dari Depok bang. Oke. Keren Mohon sih maaf Bang ya bang Andi. ya. Tujuan saya bang Andi. Channelnya udah di mana? Saya tidak ikut program partner YouTube bang. Oh udah ya? Ya tidak bang, tidak. Oh tidak, dakwah saja, oke. Tidak hidup ya gitu bang. Mohon izin ya bang, mohon maaf sebelumnya dengan Bang Juma, abang-abangnya ada di APPI, saya ada kesempatan ini saya mohon maaf. Bang, bukan APPI, Bang, API. Ya, maaf ya. Mohon izin ya bang, mohon maaf. Siap, makasih bang. Siap Bang, makasih Assalamualaikum Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di store bang nomor HP-nya ke ini kasetnya gitu. Oh siap bang, nanti saya DM Bang Ardi ya. Oke, siap. Boleh. Oke, terima kasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus nih. Muslim tuh gitu ya. Muslim itu gentel tuh. Gentel Muslim itu. Gentleman ya. Iya, gentleman. Betul. Ada lagi nih yang baru naik, mungkin channel juga. Silakan Bunda. Bunda channelnya apa Bunda? Baik Bunda, Masya Allah. Terima kasih Bunda. Ada yang mau disampaikan? Alamak. Dipercepat Bunda, kita menunggu mualaf channelnya teh ini. Kok dia orangnya nggak naik? Udah 2 hari loh itu diminta naik. Ini masih terputar-putar. Saya izin turunkan dulu nanti naik kembali. Oke. Mana lagi? Yang punya, yang merasa punya channel silakan naik. Terutama mualaf channel YT itu. Ini bagus ini. Kalau kayak gini luar biasa ini kita Bang Handi. Muslim tuh kayak gini, Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Tuh mualaf channel YT sekali live ya 14. Coba lihat, tengok 14 loh. Waduh, ini ada siapa ini? Waduh. Assalamualaikum. Ini juga ini punya channel nggak dilaporkan kepada saya ini. Silakan dilaporkan nama channelnya. Salam. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan sebelum turun? Bible berjalan? Emang berani nurunin saya? Lu, saya ini moderator, lu gimana sih? Jangan dikasih ngomong kalau nggak open cam, jangan dikasih ngomong. Sampaikan nama channelnya laporan ke saya. Masa suruh open cam sih? Jangan dikasih ngomong kalau nggak open cam, jangan dikasih ngomong. Bang Ardi, sebentar. Bang Ardi monitor ini Bang Daman mungkin bisa gantian sama Lai Kaisar. Coba kita sapa dulu ya. Bang Daman masih monitor, Bang Daman? Nanti Aki Daman naik lagi. Sebentar. Topinya baru, wey. Oh ini masih gini aja. Aku izin turun aja, nggak apa-apa. Aku monitor di bawah. Nggak apa-apa gantian ini. Enggak. Aki Daman di sini Bang aja. Daman nggak apa-apa. sebelum turun, silakan promosi channel dulu. Bang Daman dulu. Ya, silakan. Gua kedein dulu Bang Damannya, izin. Ya, silakan. Kenalkan bang, nama channel saya bang. Silakan yang ada di channel Bang Daman Al-Mantiki, silakan geser ke Panglima Apologet Islam ya. Ya, silakan geser. Teman-teman. Ini apa nih? Isinya promosi. Ya, buat teman-teman jangan lupa juga ya untuk di-subscribe dan gabung di channelnya Bang Daman. Namanya Al-Mantiki Reaction. Nah, nggak usah kita kasih nampak yang nggak ready kita di depan komputer soalnya. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Udah kalau gitu, Daman juga ikut izin ya. Reaction. Yang itu berarti nggak ada. Oke, lanjut. Oke, ini siapa yang turun tadi nih? Bang Ardi enggak? Ada Bang Ardi. Kaisar. Bang Kaisar. Oh, Bang Nanti naik Kaisar. lagi. Udah, lanjut diskusi. Cari Oten. Jadi Masya Allah, ada satu keren nih, banget nih Topina sebagai Ucasuki. pengguna ya. Laporan ada satu Pak D mualaf channel YT itu pakai nama mualaf terus sekali live itu 12 live-nya Pak D. 2 hari ini saya umumkan, saya nunggu orangnya kok belum naik-naik gitu. Itu kira-kira Pak D. Kalau mualaf channel YT itu setahu saya dia nggak melivekan langsung gini Bang Andi. Video lama dia livekan lagi, makanya nggak denger dia.
Kemarin ada dia ngelepin langsung Ya, kemarin. ikut kemarin sama bareng kemarin. Bang Andi ada tamu, kita sapa dulu pemilik channel ini, Bang Rostrum. Assalamualaikum. Bang Ardi lupa sama saya. Oh, ini Bang Rostrom ya. Selamat malam Bang Rostrom. Oh, Bang Rostrom. Rostrum. Oh iya, iya. Selamat malam Bang Rostrum. Enggak Malaysia kan? Yang ada di Singapura apa Malaysia kan? Singapura. Saya pakai akun yang lain karena akun yang satunya ini. Abang di Malaysia kalau nggak di Singapura kan? Iya betul. Di mana tuh? Apanya? Di Malaysia apa Singapura? Oh saat ini enggak. Saat ini saya di Indonesia ini. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Di Kalimantan sebelah mana Bang? Kalimantan lagi. Hah? Loh, kok salah? Salah pula aku. Ya udah lanjut. Lanjut Bang Rostrum, silakan. Rostrum udah mualaf ya? Gimana Bang? Rostrum udah muslimnya, udah muslim apa belum? Belum lah. Oh belum, masih Kristen dia. Katolik apa Protestan Bang? Katolik. Jadi baik ini Bang Andi ini nggak mau menggunakan kata Allah ini. Dikit, saya belum minal izin wal faizin dengan Ustaz Sugi. Ustaz Sugi minal izin wal faizin ya. Iya, Bang Sehat Daman. terus, Ustaz Ya, Sugi. sama-sama. Saya juga begitu. Oh ternyata di atas udah padat. Jadi saya ikut turun ya, Ki Hardi, semuanya Bang Handi, Bang Juma, Pak Dance, Bang Fandi, Ustaz Sugi izin biar ada slot borotan saya nyimak di bawah. Nanti kalau Saya nggak ada disebut. Bang Hardi, Bang Hardi semua. Lihat. Izin. Nyimaknya di bawah kalau ada nanti pertanyaan seputar Siap. naik. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga mau minta maaf kepada Pak Desuki atas segala kekeliruan ucapan saya Pak Desuki selama ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketahuilah bahwasanya kesalahan saya itu adalah kesalahan Bang Fandi Ahmad. Lanjut. Kalau kesalahannya Bang Fandi Ahmad nggak saya maafin. Minal aidin wal faidin Pak Desuki. Iya, sama-sama Bang Ardi. Ya. Ayo diskusi, ayo udah. Ya, sama-sama. Padahal Bang Andi gak sabaran Bang Andi. Itu Pak De belum minta maaf, saya minta maaf dulu. Salim melulu kayak orang Jawa aja lu, Pak De. Pak De minta maaf dulu ke saya, Pak De punya salah tuh. Iya, Bang. Saya mohon maaf ya Bang Kian Santang karena sudah janji mau kirim soundcard gak dikirim-kirim. Makasih. Ya sama-sama. Saya belum maafin. lanjut diskusinya lanjut. Oke. Pak Rostrum Katolik ya Bang ya? Ya, Katolik. Oh, yang kita pernah diskusi kan? Ini ponaannya Yakub Sulistio Bang Andi. Iya paham. Sekarang baru paham. Kenapa Anda tidak mempergunakan ALLAH itu Bang di terjemahan? Enggak Bang, karena keliru semua. Kalau begitu Anda pakai LAI nggak Bang? Enggak pakai. Berarti Anda pakai yang mana nih? King James Version, bukan? Ya, pakai King James. Kita terjemahan. Terus ya dari semua nggak ada kok memang yang LAI itu yang dipergunakan hanya di Indonesia saja. Mantap. Sebentar, kita sapa dulu Bang Wildan. Halo. Halo Bang. Bang Wildan. Bang. Udah nggak ngomong, turunin lah kayak kelamaan. Oke, kita turunin ya. Pendapat Anda tentang LAI Bang? Beres Rum. Pendapat saya tentang LAI ya kekeliruan selama hampir 40 tahun ini segera diperbaiki lah. Itu sih tanggapan saya. Saya memang lama ya Bang nggak ngobrol-ngobrol dengan teman-teman API, biasanya diundang biasanya sama ini, cuman saya waktunya yang nggak pas, terus akunnya banyak ini ya, banyak
bertebaran chat-chat yang ini, akhirnya saya berhenti dulu. Kayaknya saya 2024 akhir sampai sekarang baru sekarang cari jalan lagi ini pelan-pelan. Jadi curhat ya saya. Kalau menurut abang antara Yesus dan Bapa itu, ini ada Pak Dance nih kalau mau bicara nanti. Antara Yesus dan Bapa itu ada perbedaan nggak sih bang? Berbeda. Bedanya apa bang? Berbeda. Kalau Bapa itu kan God. Kalau Yesus itu kan Lord, Tuhan dia. Apa Tuhan dia? Beda banget dengan orang Indonesia, dengan abang. Gimana? Beda banget. Beda banget. Yohanes 13:13 itu bukan Tuhan ya, tapi Tuhan. Bukan Tuhan. Karena begini, kita melihat ya. Saya kan pernah janji tuh. Saya terakhir sama, mungkin teman-teman sudah kenal lah sama Bang Jibril ya. Saya sempat mau diskusi dengan beliau. Saya itu ada di Hong Kong. Saya sedang mengobservasi di sana ada pertemuan. Nah, ternyata mereka juga begitu saya bilang kata Allah itu mereka tertawa. Gitu, karena orang-orang Hong Kong pun taunya Allah itu mereka nggak kenal, Allah itu Muslim gitu, mereka bilang. Dan kami sempat foto bersama banyak itu, dan Bible-nya saya bawa juga. Jadi dari terjemahan bahasa Inggris terjemahkan ke bahasa Hong Kongnya itu tidak ada kata Tuhan tentang Yesus, itu tidak ada. Kemudian penyebutan kata Allah juga tidak ada. Jadi disitulah saya makin yakin untuk ragu-ragu dengan LAI atau keyakinan di Indonesia gitu. Seperti itu sih. Oke lanjut, Bang Ardi, Pak De mau masuk, silakan. Izin saya masuk, izin. Saya hanya mungkin 2 menit menunjukkan ada Bible yang sangat unik di sini ya. Boleh saya diperbesarkan? Boleh Pak Dance, boleh. Ya. Oke, sebentar saya balik ini. Siap, terima kasih Pak Dance, Masya Allah, luar biasa. Lanjut. Oke, saya punya Bible ya. Ini sepertinya terjemahan, sebentar saya lihat ini, terjemahan Yayasan Lentera Bangsa Jakarta, Indonesia. Dalam Bible ini tidak ada kata Allah. Allah dirubah jadi Elohim. Ini. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada awalnya Elohim bla bla bla. Ya. Nah, demikian juga pada perjanjian baru tidak ditemukan kata Allah di sini. Misalnya ini ya. Pada awalnya ada firman dan firman itu bersama-sama dengan Elohim ini. Jadi di sini tidak ada kata Allah. Semua dirubah Elohim. Ya. Saya menunjukkan beberapa Bible. Saya juga punya Bible ini. Ini Bible ya terbitan LAI. Ya, ini LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta tahun 2000. Nah, kalau saya perhatikan pada Yohanes 13 ayat 13 ya, di sini tidak ada kata Tuhan. Oke, coba saya mau tunjukkan ya. Mudah-mudahan ini dapat dibaca karena penampakannya terlalu kecil. Kamu sebentar. Apa suara saya bisa kedengaran? Bisa? Dengar Pak, dan Oke. lanjut. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang sepatutnya demikian karena aku adalah guru dan junjungan. Di sini tidak ada lagi kata Tuhan, tetapi junjungan. Nah, sekarang saya tunjukkan ada satu Alkitab. Saya ini banyak sekali Alkitab saya. Alkitab dulu, ya, lalu terjemahan paling terbaru ada. Ini terjemahan ya, yang langka ini. Saya perhatiin ya, terjemahan ini sama dengan bahasa asli. Ya, coba kita bandingkan dengan ayat tadi, Yohanes 13 ayatnya yang ke-13. Ya, ini dia.
ada kode merah di sini. Kalian panggil aku guru dan tuan, ya. Dan kalian memang benar. Ini tuan, ya. Tuan. Maaf Buram ini. Tuan. Ya, oke. Nah, ada satu Bible lagi, ya ini terjemahan yang terbaru. Saya baca pada Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-19. Ini disebutkan gini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan. Jadi di sini diterjemahkan Tuan, bukan Tuhan. Nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, saudara-saudara, coba kita bayangkan seandainya ini Tuhan. Ya. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Masa Tuhan turun derajat sebagai nabi? Ya, itulah sebabnya di sini diterjemahkan Tuhan. Tetapi dalam Bible sebelumnya lain menerjemahkan Tuhan. Oke, demikian ya hal yang saya sampaikan. Ya, semoga ada yang bisa memberikan. Ini tahun berapa ini, Bro? Tahun berapa itu? Ini, kalau ini yang paling terbaru. Kalau ini paling terbaru ini. Oke. Komentar Pak Rostrum komentar seperti apa? Iya, kalau itu saya menyetujui ya. Memang kalau saya terakhir saya di Baptist Church di Hong Kong, gereja Baptis di Hong Kong, itu terakhir observasi kami dan tim itu memang betul ada perbedaan. Di sana pun masih Lord gitu. Jadi makanya saya tidak bisa bernarasi lebih banyak dengan lembaga Bible Indonesia ini gitu. Yang membuat kekacauan itu perubahan dan kemudian ada sedikit kesamaan itu kan yang hanya ada konflik itu hanya di Indonesia sama di sebagian Malaysia saja. Sedangkan saya pergi ke Hong Kong untuk saya ngecek di gereja di sana. Di Hong Kong juga ada masjid, meskipun sedikit, kecil. Mereka tidak pernah berdiskusi atau bersinggungan menyebut nama Tuhan mereka, karena mereka Tuhannya sudah jelas berbeda. Nah ini saya di sana itu hampir 1 bulan ya. Kemudian balik lagi ya, total mungkin bisa jadi 2 bulan saya di sana untuk mengobservasi ke beberapa gereja, untuk kami bawa kembali ke Indonesia untuk dijadikan satu literatur tambahan gitu. Jadi kenapa kita memilih Hong Kong? Hong Kong itu adalah negara bekas jajahan Inggris dan di sana banyak percampuran banyak etnis dan mereka membawa Bible mereka masing-masing. Yang bisa mempersatukan di Hong Kong adalah King James Version itu, dan itu sudah tertinggi, istilahnya sudah rujukan tertinggi, atasnya lagi sudah nggak ada. Oke Pak, saya potong Pak. Di Indonesia pendeta itu bergelar STH, ada S2, bahkan S3, itu rata-rata bicara seperti ini kepada jemaatnya. Allah kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pendeta yang ngomong kayak begitu. Komentar Anda Pak, silakan. Itu pasti dia Protestan. Dan di Indonesia ada 280 sekolah teologi dan itu Protestan semua, pasti begitu. Itu ngaco, itu ngawur, nggak ada dasarnya itu. Yang betul kalau dari sejarah awal ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus kan begitu. Dan masing-masingnya berbeda gitu. Kalau Allah Bapa, Allah Putra itu pasti gereja-gereja Pantekosta itu. Pantekosta karismatik terakhir itu begitu. Dicari mudah
aja bang, nggak ada dasar yang kuat dari Bible, nggak ada di situ. Ngaco itu, cuman ngaco karena sudah kebiasaan dan semua orang mengikuti, ya sudah, nggak jadi ngaco kan gitu. Cukup dari saya. Ada yang menyambut, Ada silakan. tambahan Pak. Ya. Ini silabes ada tambahan. Ya, ada salah satu organisasi internasional, ya namanya dalam bahasa Indonesia Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia. Kalau di luar negeri United Pentecost International. Ya, ya. Pada saat ini saya mendengar semua negara sudah ada gereja itu. Satu-satunya gereja yang tidak mengakui, ya, Matius pasal 28 ayat 19. Ya, gereja itu tidak pernah membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan satu-satunya gereja yang besar di dunia ini tidak membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dalam doktrin yang diajarkan, ya, tidak pernah mengakui Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kebetulan saya dari sana. Gereja saya, Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia. Saya 17 tahun sebagai pendeta di situ. Jadi kami tidak pernah membaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami mengajarkan bahwa itu adalah salah satu ayat sisipan. Dengan dasar-dasar tertentu, para rasul-rasul tidak pernah membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, seperti data yang saya temukan di sini, saya buka supaya tidak salah saya menyebutkannya. Ya, Kisah pasal 19 ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi tidak memakai dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Selanjutnya, Rasul Petrus membaptis pada Kisah para Rasul 10 ayatnya yang paling terakhir, ayat 68. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi tidak ada baptisan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Mayoritas, ya, baik Protestan maupun Katolik itu menggunakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, bukankah itu suatu perintah komando Yesus? Ya, namun Petrus menyangkal hal itu. Membuktikan banyak pakar mengungkapkan bahwa itu adalah salah satu ayat sisipan. Nah, demikian untuk kita kaji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tambahin dikit ya Pak Dance. Saya sangat setuju dengan yang dikatakan Pak Dance bahwa itu ayat sisipan dengan cara kita buktikan dari Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Di situ Paulus bertemu dengan para murid. Lalu Paulus bertanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Mereka menjawab, "Belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus." Nah, kalau memang Yohanes Pembaptis pernah menginformasikan bahwa yang akan datang itu akan membaptis dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi faktanya kenapa para murid ini nggak kenal, bahkan belum pernah dengar ada Roh Kudus? Aneh kan? Dan Yesus sendiri pun tidak pernah membaptis. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 3 misalnya, Yesus nggak pernah membaptis siapapun. Padahal kata Yohanes, yang akan datang itu yang akan membaptis dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini memang menimbulkan kejanggalan. Bagaimana mungkin ketuhanan Kristen itu Trinitas, tapi salah satu dari Trinitas itu nggak pernah dikenal pada masa itu. Bahkan nggak pernah didengar ada Roh Kudus. Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Nah, begitu tambahan saya Pak Dance. Terima kasih. Izin sebelum ke Pak Rostrom, saya sapa dulu Bang Dede. Ini Kristen atau Muslim Bang Dede? Bang Dede, monitor. Oke. Silakan Bang Rostrom. Ya, sebenarnya gini loh, bukan kami protes Bapak Putra Roh Kudusnya. No problem kalau itu. Masuk di sini
janganlah mempergunakan istilah Islam yang Anda masukkan di situ. Kalau Bapak Putra Roh Kudus ya oke, tapi jangan pakai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini yang merusak kuping bang umat Islam. Itu loh maksudnya. Itu sih yang kita mau edukasi. Apa teman-teman Muslim mendengarkan pendeta atau jemaat, Allah kamu siapa? Allah kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Apa yang didengar? Itu loh, itu maksudnya yang kita protes. Kalau Anda mau bilang Bapak Putra Roh Kudus ya monggo, no problemo. Roh Kudusnya Silakan. jangan Bang Andi, itu Islam juga tuh. Oh ya Roh Kudusnya. Aduh serba salah deh gue itu Pak deh, marah bener. Terus dia mau pakai apa lagi? Ya, oke bahagia. Mereka kan nggak ngerti sebagian kesana. Ya udah yang penting jangan pakai sembahan kita lah. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab yang disembah oleh orang Islam, orang beriman. Silakan Pak Rosrum. Iya, kalau Roh Kudus memang juga bukan dari awal Bible kami ya. Itu kalau Bible kami itu Holy Ghost sebenarnya. Roh suci ya gitu ya, atau hantu suci begitu ya. Kalau diterjemahkan secara apa adanya begitu. Saya sih sangat sependapat untuk memperjuangkan. Kebetulan teman-teman yang belum kenal saya, ya kami memang memperjuangkan untuk menghilangkan istilah itu. Dan perkembangannya cukup bagus, meskipun belum merata, tapi di tahun 2025 ini makin bagus. Penyusunan Bible sudah bisa banyak ditemui yang tidak menggunakan kata Allah, ya meskipun masih terbatas. Untuk yang online ini masih dalam tahap pengkajian. Nanti kalau sudah kalimat-kalimatnya sudah terseleksi dengan baik, nanti akan dirilis. Jadi mungkin itu nanti yang akan membuat ya sedikit diskusi di Komal itu akan makin seru, karena apa yang diingat oleh rekan-rekan itu sudah berbeda dengan Bible yang tercetak. Nah itu nanti akan jadi topik tersendiri yang makin seru gitu. Kalau sampulnya Pak, izin saya tambahkan, tolong satu lagi dulu. Kalau sampulnya Pak, kalau di Indonesia Alkitab, luar negeri kok Bible atau Biblos, itu sama arti nggak Pak Rasulullah? Sampulnya dulu, silakan. Iya, sampul, betul. Sampul, makanya kita yang bisa merubah cepat itu adalah yang di aplikasi-aplikasi. Jadi aplikasi-aplikasi kitab suci itu kita rubah ke Bible gitu. Ada yang pakai bahasa Yunani misalkan. Yonatan Purnomo sudah diganti juga, itu bagus itu. Jadi kita sudah ganti. Kalau di luar negeri dikenal nggak Alkitab Pak? Di luar negeri nggak ada. Jangankan jauh-jauh kemana, ke Hongkong ditertawain kok. Kita ngomong Alkitab, kita menyebut ini Alkitab, kita bilang bahwa Allah is Father, Allah, mereka juga ketawa. Orang Hongkong aja ketawa. Ini orang Indonesia ini bagaimana gitu. Ya. Jadi gini Pak Rostrum, bagi kami ya kan, jadi lelucon kawan-kawan Kristen Indonesia itu. Contoh mengenai Alkitab. Alkitab itu artinya sebuah buku. Ya kan? Nah, sementara Bible itu artinya kumpulan buku-buku. Bagaimana mungkin dari kata kumpulan buku-buku diterjemahkan jadi sebuah buku? Seharusnya kalau tetap mau ke Arab-Araban gitu, itu jangan Alkitab, tapi kutubun. Itu baru buku-buku. Tapi kalau Alkitab sebuah buku. Dari kumpulan buku-buku jadi sebuah buku. Ini ngaco sebenarnya. Gitu Pak Rostrum. Izin diperbesar ya, kalau memungkinkan izin diperbesar dulu profil saya. Cuma bicara satu, semuanya masih ada
satu lagi nih yang signifikan. Ya gini. Ya. Saya nggak ngomong kok, cuma menunjukkan Bible ini. Saya punya 2 Bible, ya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini Bible dari Amerika, ya, New American Standard baru Bible. Dan Bible saya bahasa Indonesia ini jarang ditemukan, karena pada 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 umumnya Bible di Indonesia itu masih ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Tetapi di sini tidak ada. Ya. Saya coba baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Nah, ini ayat 7. Ini ayat 7. Ya. Ada 3 yang bersaksi tentang hal itu. Langsung ayat 8. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus tidak ada. Dan kekristenan ini menjadikan ayat ini sebagai andalan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam bahasa asli, saya punya Bible bahasa Yunani juga tidak ada. Ya, saya mau tunjukkan Bible yang paling terkenal di Amerika. Ya. Ini terjemahan New American Standard Bible. Ya. Apakah Bapa, Putra, Roh Kudus itu ada? Tidak ada. Mari kita membaca versi bahasa Inggris. Ya. Oke, kita lihat di sini. Ini hurufnya kecil ya. Ya, kebetulan saya ini hobi bahasa Inggris, jadi saya mengerti hal ini. For there are 3 that testify, langsung ayat 8. Jadi di sini cuma mengungkapkan karena ada 3 yang bersaksi. Ya, dalam bahasa asli juga tidak ada. Ya, mau tunjukkan bahasa aslinya? Cukup dulu Pak Danca. Oh cukup. Ya. Cukup. Kalau kita sih di sini kan dia mau pakai seperti itu, mau yang penting jangan pakai istilah Islam mengganggu di sana, itu aja. Kita juga harus menghormati mereka. Yang penting jangan campur aduk istilah Islam masuk, istilah Al-Quran masuk. Ya, kalau dia mau pakai seperti itu ya monggo saja. Nanti diskusi intern nanti itu. Satu lagi Pak Rostrum. Pak Rostrum masih monitor? Monitor. Ya, pertanyaan di bawah ini, kata Injil Pak, dipakai nggak di King James Version? King James Version nggak pakai. Gantinya apa tuh Pak? Gantinya Injil itu, sebentar saya buka ya. Standar Bible American tuh gimana tuh? Punya Pak Danca itu. Oh, ini betul. Jadi Ya, kalau ini terjemahnya bagus sekali sama dengan bahasa asli Yunani. Kata Injil ya, kata Injil Pak. Kata Injil Markus 1:14 coba, kalau nggak salah itu ya. Ya, saya mau coba. buku, kita ngomong buku, bukan Injil, Buk dia, oke, buk. buku karangan Markus, buku karangan begitu. Makanya ini gitu, saya Pak, ya? Buku karangan gitu ya? Iya, saya makanya ini bingung untuk menerjemahkan yang ditanyakan sama Bang Handi tadi dulu. Saya agak mikir ini kalimat yang pas apa, karena kalau di Indonesia kan itu buku karangan. Bukan gospel, Pak. Bukan buku karangan. Di beberapa kitab juga memakai buku karangan. Coba Pak Danca, apa di situ Pak Danca? Di sini ya, the beginning of the gospel of Jesus Christ, gospel. the Son of God. Gospel sini. Gospel. Ya. Gospel. Cukup. Kenapa sampai Indonesia berubah menjadi Injil ya? Dari mana kan Injil mereka itu Pak De? Ya kalau di Indonesia kan ada kepentingan kristenisasi Bang. Jadi mereka berusaha bagaimana supaya orang Islam itu bisa menerima Kristen. Makanya istilah-istilah Islam mereka pakai. Tidak ada maksud lain kecuali untuk kristenisasi. Siapa yang bantah boleh. Kita buktikan sama-sama. Apa tujuannya coba? Apa tujuannya pakai istilah Islam? Ya itu tadi. Supaya bisa memikat orang Islam Bang Andi. Begitu sebenarnya. Satu lagi Pak, kita bahas satu persatu ya. Kalau ini kata Rasul, Pak Rasul, ada nggak Rasul di King James Version? Rasul. Kemiut Pak Dance. Ke Rasul dulu baru ke Pak Dance nanti buka. Kata Rasul tidak ada dalam versi bahasa Inggris.
terjemahan apa saja dari bermacam-macam negara tidak ada kata rasul, yang ada adalah apostol. Utusan. Utusan, artinya itu adalah utusan. Ya. Ya, saya banyak terjemahan bahasa Inggris ini. Rupa-rupa bahasa, saya punya terjemahan juga bahasa Jerman, bahasa Perancis. Ya. Nah, ini Bang, saya mau menyampaikan sedikit. Memang kalau yang American Standard itu tidak digunakan untuk rujukan sekolah teologi. Jadi sekolah teologi itu sekolah teologi yang 200 tahun terakhir ini ya, itu mereka karena mereka tidak punya dasar Bible yang sebelumnya, jadi mereka memakai King James Version sama New International Version. Jadi dua ini yang digunakan oleh sekolah tinggi Protestan di seluruh dunia sudah disepakati. Nah dulu itu untuk American Standard itu juga sempat kita masukin, gitu. Tapi itu kita keluarkan karena terlalu meluas. Akhirnya rujukan untuk sekolah teologi itu kita memakai dua rujukan, King James sama NIV. Dua itu aja. Bu bisa cari di Google kalau NIV juga. Jadi dua itu sebagai rujukan untuk menerjemahkan dari masing-masing buku karangan tersebut. Ini hanya pendapat saya ya, Bang Dance ya. Jadi saya nggak menyanggah yang Bang Dance dapatkan. Oke, sekarang urusannya Pak D. Apostol kok jadi rasul Pak D? Apa tujuannya? Nah itu dia Bang Andi, yang ingin saya tanyakan sama Bang Rostrum sama Pak Dance juga itu. Contoh kisah para rasul kan. Itu kalau bahasa Inggrisnya kan X kalau nggak salah. Kok bisa jadi kisah para rasul? Gimana itu ceritanya itu? Dari kata bergerak, beraksi. Ini Pak D gimana sih, gue tanya dia tanya juga. Bergerak, beraksi. Kok bisa jadi kisah para rasul? Gimana nih? Contohnya kisah para rasul tuh. Kalau dari awal Bang, dari awal itu sebenarnya kisah para rasul itu adalah kabar pewarta kan? Nggak, bahasa Inggrisnya kan X gitu ya? Iya, kabar pewarta. Itu kalau di Hong Kong, maksudnya ini saya ngomong pakai bahasa sehari-hari ya, bahasa sehari-hari ya. Misalkan di Singapura itu kisah para rasul itu ya kabar pewarta. Kemudian di mana lagi ya? Di Singapura, Hong Kong sama lah. Di Malaysia juga kabar pewarta. Ini saya ngomong pakai bahasa sehari-hari. Jadi saya tidak terlalu masuk. Nanti ada yang ini, nanti saya pindah akun lagi, bikin akun lagi nanti. Coba cek Pak Dance kisah para apostol itu, perikopnya gitu. Kok ada rasul di Indonesia ya? Padahal di original teksnya kan apostol. Kok bisa menjadi rasul? Padahal rasul itu kan maknanya sangat dalam mengenai umat Islam. Orang yang seorang nabi yang menerima wahyu wajib disampaikan kepada kaumnya. Sedangkan Paulus, Lukas semua diberi gelar rasul, nggak ada hubungannya itu. Nggak enak banget kalau saya bukannya apa ya? Saya bukannya nggak toleran. Saya nggak enak mendengarkan kalau seorang Paulus diberi gelar rasul. Umat Islam semuanya yang menonton di sini dimanapun Anda berada, apakah Anda nyaman kalau seorang Paulus diberi gelar rasul? Itu sinkron atau enggak menurut Anda semua ini? Mau memberi gelar siapa? Ya di Indonesia ini Pak, Rasul Paulus. Benar nggak Pak itu? Iya. Nggak enak kalau denger itu. Kenapa nggak apostol Paulus gitu loh? Atau utusan Paulus, kenapa menjadi rasul? Kenapa di bahasa Arab kan? Rasul itu bahasa Arab loh. Rasul itu lebih tinggi daripada nabi. Betul. Ya kalau Paulus itu rasul, ibaratnya nggak sekolah langsung sarjana dia. Gimana caranya itu? Anggap aja sudah diganti Rasul Paulus. Paulus itu bukan rasul tapi yang diutus, oke lah. Nah, cuman yang mengakui dan mensahkan Paulus sebagai yang diutus itu juga masih menjadi perdebatan sampai sekarang.
Yang ngutus siapa? Dia mengutus dirinya sendiri yang ada kalau kita lihat dari cerita di Bible itu. Di Indonesia Pak diutus oleh Yesus. Lagi nih, Nabi. Ada nggak Nabi di King James Version Pak? Nabi itu juga bahasa Arab loh. Iya, tentu tidak ada. King James Version itu prophet. Dikit suaranya Pak Dance. Iya, tidak ada. Yang ada prophet atau nabi dalam bahasa Inggris. Bukan nabi tapi prophet. Prophet diterjemahkan nabi. Ada nggak di mana, bagaimana kata Nabi itu juga Pak di Indonesia ini terjemahannya? Di mana Pak Resrum? Ibrani, Nevi. Ini saya ke Perjanjian Baru yang Yunani. Iya. Kata Nabi juga apa ya, itu gelar-gelar profetik ya mestinya ya. Gak tahu kalau di Muslim gelar-gelar apa ya kalau misalkan Nabi gitu. Betul ya, profetik ya, gelar profetik. Ya Nabi itu orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan bisa juga diajarkan. Jadi Nabi itu beda dengan Rasul. Pasti Nabi belum tentu Rasul gitu Pak. Gini saya jadi tanya ini, boleh ya? Berarti begini, misalkan ini saya menghubungkan dengan di keyakinan saya. Di tempat saya itu kan mereka ini langsung menjadi rasul, dan rasulnya kok banyak sekali. Nah, berarti menurut kalau di Muslim itu mestinya ada nabi, ada rasul, itu kan? Atau tingkatannya Rasul itu pasti Nabi belum tentu Rasul Pak itu. Ya kalau di catatan terjemahan itu mengaku aku adalah Nabi dan Rasul. Nah ini ya inilah saya masuk ke kacauan terjemahan di LAI Pak. Ya tadi udah dijelaskan Pak De, karena ya daerah sasarannya kan mayoritas Muslim di Indonesia, jadi harus dibungkus istilah-istilah keislaman. Kalau terlalu dibawa oleh Belanda apa adanya, wajahnya benar-benar identik dengan Yunani gitu, ya mungkin susah diterima di Indonesia gitu Pak. ya memang saya lihat dari beberapa negara yang saya ingin mencari observasi itu memang beda dengan Islam ya. Saya cukup salut ya. Jadi kalau di tempat kami itu rujukan tertinggi adalah bahasa Inggris. Jadi di Hong Kong itu dalam satu baris itu yang teratas itu adalah bahasa Inggris. Misalkan dia pakai King James Version gitu, bawahnya langsung bahasa negaranya mereka gitu. Nah, tapi di Hong Kong ada Al-Quran itu tetap di atas itu selalu berbahasa Arab, bahasa aslinya gitu. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa negara Hong Kong. Jadi mereka ada 3 baris gitu. Tapi kalau di tempat saya Bang, itu cuma 2 baris. Nah itu kemarin waktu saya dengan teman-teman gereja baptis di sana itu, ya saya tanya sama mereka, sarjana-sarjana, para master. Mereka memang tidak tertarik untuk membahas tentang perdebatan karena memang sudah berbeda. Tidak ada yang perlu diperdebatkan di Hongkong. Jadi waktu saya ngomong di Indonesia ini banyak perdebatan karena dengan istilah. Jadi kami tidak ada, karena kami jelas kita berbeda. Apa yang diperdebatkan gitu. Jadi tentang istilah-istilah yang dipakai nggak ada. Kita sudah benar-benar ya kita punya bahasa sendiri, punya sebutan sendiri. Kayak begitu. Senggolan ini di Indonesia ini menimbulkan perdebatan yang tidak pernah akan henti. Makanya kalau LAI mau menerjemah ulang, tidak senggol-senggol lagi istilah Islam, ya clear. Kita saling toleran. Seperti Hindu Buddha kan nggak diskusi sama kita. Iya. Gitu. Iya. Setuju.
Kalau Al-Quran itu Pak, terjemahan itu bukan Al-Quran. Makanya itu Al-Quran nggak ada terjemahan jalan sendiri. Harus ada original teksnya bahasa Arabnya di atas, baru dibawanya terjemahan. Biasanya di bawah terjemahan itu ada tafsir. Jadi ada yang mengikat Pak. Terjemahan boleh saja salah, terjemahan boleh keliru, terjemahan boleh direvisi, tapi original teksnya nggak boleh. Saya beli itu. Saya baca. Cuma saya nggak bisa kalau bahasa Arabnya. Jadi saya bacanya yang Indonesia terjemahan dan Inggrisnya saja. Saya beli itu Pak juga. Saya pelajari. Cuman kalau belajar yang bahasa Arab saya nggak punya guru. Saya bingung. Ini mesti tanya kemana? Oh, Anda belajar Ibrani nggak jauh Pak. Kalau Anda bisa belajar Ibrani, bisa baca juga dengan Arab. Itu bahasa Sama itu ya, dari kanan ke kiri kan ya? Nggak sulit Pak kalau Anda sudah mempelajari itu. Iqra-nya dulu. Saya mulai baca-baca, saya baca itu 3 baris itu. Jadi Arab, Inggris, Indonesia. Yang paling sulit itu Yunani Pak. Nggak ada tanda bacanya, nggak ada huruf besar, huruf kecil juga dari kanan ke kiri. Ya. Oh, kalau saya bisa survei ya Pak ya. Oh, penduduk dunia ini yang beragama Kristen itu paling berapa persen bisa baca Yunaninya Pak? Sangat tidak banyak. Itu apalagi ya gini, 200 tahun terakhir ini sama sekali nggak ada. Taruhan lah ini bisa direcord, bisa dikonfirmasi kemana aja nggak ada. Itu pendeta yang sering debat sama Bang Zuma itu, aduh nggak ngerti apa-apa itu. Kalau kita di Islam Pak, dari kecil kalau nggak pergi ngaji Pak, batis jadi taruhannya Pak. Teman-teman Muslim semua ini kalau waktu kecil nggak ngaji, diapain sama tante, sama om, sama papa, sama mama, diapain? Ada yang bilang dirotan. Bener itu, tapi ya batas kewajaran. Maksudnya masih dalam batas kewajaran. Itu sifatnya mendidik, bukan menghukum, mendidik supaya disiplin. Saya ini kalau ngobrol ini kamu sebelum saya prosesi syahadat aja belum berarti itu dulu. Di bawah itu ada yang dipecut kakinya, dikejar pakai balok, disuruh angkat air, dijewer. Bener itu. Saya dulu waktu kecil habis ngaji diangkat air. Dulu kan gak ada mesin air Bang. Jauh itu dari sumur angkat air ke rumah guru ngaji saya Pak. Harus penuh itu dulu, bukan ember dari tanah liat yang gede, gentong gede itu harus penuh Pak. Habis ngaji itu bayaran kami kepada guru ngaji kami Pak. Biasanya kalau udah mau akhir Ramadan ya antar beras ke rumah guru ngaji atau antar ayam hidup buat terima kasih kepada guru ngaji. Ya itu mulai dari forum ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ngaji yang ada di dunia ini. Jasa Anda itu insya Allah menjadi amal jariah kepada seluruh guru ngaji yang ada di dunia ini, termasuk khususnya di Indonesia. Tanpa antum-antum semua kita nggak bisa mengaji. Terima kasih. Silakan. Oke Bang, izin turun menyimak dari bawah. Terima kasih. Terima kasih sudah dinaikin. Terima kasih Bang Pandi. Kapan-kapan kita bahas lebih dalam Bang Pandi. Siap Bang Rostrom. Ya. Nanti aku undang Bang Jibril lagi. Ya itu cocok itu. Siap. Oke, terima kasih semua teman-teman. Terima kasih, Bang. Selamat pagi. Siap, selamat pagi. Bang Andi, rehat, waktunya rehat mungkin? Oke, host, izin ya saya mau turun. Oke, terima kasih ya. Saya sampaikan kepada host, Andy Silebes Bible Berjalan. Siap. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, kita rehat Bang Andi.
Ayo rehat ya. Udah pagi. Udah jam 2 di sini, setengah 3. Ya udahlah teman-teman ya. Lanjut sampai subuh. Rehatlah dulu, nanti lagi baru kita lanjut. Oke ya. Bang Andi kita tutup ya. Teman-teman semoga apa yang disampaikan tadi gurunda kita termasuk Bang Handi, Ustadz Sugi, Pak Dance, Bang Daman, Bang Ardiansa, Bang Kian Santan, semoga bisa menambah wawasan kita, memperkuat akidah Islam kita. Mungkin langsung kita tutup aja dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi Aritona, halo. Ini gak sih? Awalnya ku tak bermaksud apapun saat ku kenal dirimu. Namaku Riza, halo Kak Riza. Ini kamu yang kemarin bukan ya, Kak Riza ya? Kamu yang kemarin kan ya? Dengannya kau dengannya. Wah, lawan para sultan di atas. Mengapa Tuhan mempertemukan kita yang tak mungkin menyatu? Aku yang dari kau janjimu, engkau begitu. Cobalah terus bersama semakin ku dengar dan Halo, dah stabil sinyal kok pakai suara? Stabil sinyal, aku pakai suara, pakai dong. Mengapa Tuhan pertemukan kita yang tak mungkin menyatu? Aku yang terikat.
satu lagi tuh. Satu lagi. Mengapa Tuhan pertemukan kita yang tak mungkin menyatu? Lagunya hari-harinya pemain bola begitu.
Thank you.